Memang orang-orang ini emosinya duluan sih di itu apa namanya ditunjukkan, jadinya begitu. Bang Meteor, Bang Betul, Meteor. Pak Meteor. Betul sekali itu. Meteor. Saya dua jempol. Itu si Pengkong untuk nggak Pak pernah Meteor. kemari Karena lagi. gini, mereka membaca ayat Alkitab itu karena berdasarkan rasa Tadi kebencian. tadi lewat, cuma nggak mau masuk dia. Gak mau masuk dia. Iya Nggak pernah masuk, kuliah nggak dia di komalnya siapa ya? Dia juga apa komen-komennya ya apa juga dia itu. Tapi kalau di sini baik-baik dia. Mas aku kalau Iya. masuk dia kemari mau kupertanyakan tentang batu. Ya. Karena waktu di Dia komal kalau- siapa dia tuh? Apa komennya ya tentang batu penjuru itu sebut-sebut ayat juga dia. Iya. Jadi pas Dia mau aku kalau di belajar sini dia. dia mau tanya. Dia mau belajar Coba. jadi pendebat, Bang. Hah? Karena dia pelajari itu orang-orang yang Mengenai berkata tentang apa namanya batu penjuru itu sebenarnya itu adalah bahasa metafora. Bukan makna dan arti yang sesungguhnya, tetapi merujuk kepada bagaimana cara menjelaskan itu, ya. Jadi jangan dipahami dengan pemahaman kita yang berbeda karena hanya merasa benci terhadap orang Kristen. Tetapi kita harus maknai dulu bagaimana orang itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Karena dia mendapat wahyu, mendapat tuntunan. Nah, jadi bagaimana dia mau menjelaskan pada orang lain? Makanya dia menggunakan bahasa metafora. Artinya bahasa metafora adalah gambaran daripada sesuatu yang terjadi. Begitu. Ya, lanjut. Itu Raden Lombok Selamat tadi ada di malam. atas itu, Bang Jo. Raden Lombok mana ada Bang Raden Raden. Lombok itu di atas itu. Selamat Raden bergabung, Lombok. Raden. Halo, assalamualaikum. Malam. Apa arti syahadatnya, Bang? Coba artikan, Bang, terjemahkan, Bang. Aku mau nanya nih untuk Oten. Waalaikumsalam. Aku mau nanya. Malam-malam. Apa arti syahadatnya, Bang? Artikan. Aku mau nanya sama Oten. Ya, arti Apa syahadat kau? tadi Apa, apa, Bang? Bang, artinya? Menurut semua Oten kan Yesus itu Tuhan. Apakah benar apa Udahlah, tidak? kamu maksa lagi. Kok udah umur berapa tahun kau? Kok masih sampai sekarang kau masih mempertanyakan itu? Itu udah bolak-balik dijelasin. Oh, Harus dihargai Bang, sih Allah kalau aja kita tahu dia nanya. Tuhan, Bang. Makanya Allah aja dia kan tahu jawab dia dulu. Tuhan. Apakah menurut orang Kristen Udah dijawab. Hanya Allah aja kami tahu dia Oten Tuhan apa mengakui tidak. Yesus itu Allah- Tuhan. Allah Malaikat tahu juga Yesus mengakui Tuhan, dia Bang. Tuhan ya. Udah dijawab ya. Paham kau? Raden, aku mau bertanya simpel Raden. Ini sujud, ini patung batu. Ini menurutmu salah nggak Bang Raden? Ya kau jawab dulu Raden. Kok jadi berhala bro? Maunya bertanya dah. Kalau menurutku ini salah. Ini namanya sujud ke batu, Dia patung Dewa Molok. Ini salah nggak kira-kira Bang Raden? Langsung jadi jawab. berhala. Langsung Umat jadi iblis berhala. jawab. Bukan kabur. Lari dia terus. Dasar umat iblis. Ada si Dale. Naik Dale. Aku turun. Kemana? Iya ya. Salah. Iya, Nah, iya. coba halo, assalamualaikum. Betul. Kok Raden. diturunin? Raden. Ya, coba jawab itu. Ya, Kamu ditanya nggak jawab loh. makanya Ini sujud kan ke aku nanya patung dulu. batu. Dengar dulu. Ini salah nggak Dengar Bang Raden? Kan sudah dijawab Dengar dulu, tadi. Apakah Oten semua mengaku Yesus Tuhan? Iya benar. Kami mengaku Yesus Tuhan. Udah selesai. Apa lagi? Kami Yesus itu adalah Tuhan, ya benar. Sekarang ini ada sujud ke arah batu. Salah nggak ini? Coba Bang Raden.
Jawablah Raden, nanti kau diturunin. Itu sujud sampai syahadat ya bang? Sampai jumpa Raden, itu ke sujud sampai syahadat ya dia? iya. Coba Bang Raden jawab, ini salah nggak ini menyembah ke batu? Ini kan patung, batu artinya. Salah nggak ini Bang? Ini batunya berbentuk dewa Molok. Itu Raden, buka mute tuh Raden. Kau jawab dulu. Buka mute-mu. Salah nggak Bang Raden? Ada Kok jadi berhala Bang? Turun aja lah, Jadi berhala dia. iblis. Ya, Kalau di situ jadi itu berhala. adalah berhala karena begini ya. Kalau berdasarkan pengakuan, siapapun akan mengakui itu, ya. Karena berdasarkan pengajaran dan pemahaman, pengetahuannya. Tetapi kalau berdasarkan pembuktian, itu adalah penyembah pagan berhala, pagan Quraisy. Karena apa? Tidak bisa dijelaskan apalagi dibuktikan. Raden, coba kau buktikan. Raden. Silakan. Saya kira berneraka kamu. Kalau orangnya cuma bertanya doang, saya kirim ke neraka. Hanya bertanya aja hidupnya. Sama ustadznya nggak berani bertanya, sama kita selalu bertanya. Munafik kalian. Kalau mau diskusi, Kalau kita merujuk kepada bukti, maka mereka akan menyangkal secara utuh. Dan seperti itu. Yang harusnya begitu. Berarti itu adalah mereka yang mengatur LSWT itu. Karena LSWT betul apa yang barusan saja disampaikan atau dikatakan sama Pak Jaja tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkataan atau karangan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu ya selesai, simpel, begitu aja toh. Lanjut. Bang Jo, apa arti dari terkemuka dunia dan akhirat? Itu aja bang, kita diskusi bang. Yang terkemuka di dunia dan akhirat itu merujuk kepada sosok yang berbeda dengan yang mengatakannya. Nah, jadi gini, itu kan tercantum di dalam ayat Al-Quran. Jadi kita harus pahami dulu ya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia menggunakan kata dialah yang akhirat, yang terkemuka di dunia dan akhirat, berarti itu bukan Allah SWT, melainkan itu adalah perkataan Muhammad. Anda bisa membantah itu? Lanjut. Tidak mungkin. Karena memang itu adalah yang tertulis. Faktanya memang seperti itu. Adalah buktinya memang begitu. Ayo. Gimana? Dialah yang zohir, yang awal dan yang akhir. Yang terkemudian. Sedangkan kalau di dalam Bible, ya, Yesus sendiri yang mengaku, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, dua kalimat, dua perkataan ini saja sudah bisa mampu untuk membuktikan bahwa siapa yang mengutip dan mengutip dari siapa. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Sementara kalau di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dialah yang zohir dan yang batin, yang terlihat maupun tidak terlihat. Kalau kita baca di surat Maryam 83, bisakah kita menyangkal itu? Tidak mungkin.
Kemarin 83 mah mengutus setan-setan, Bang. Oh iya, sorry. Maaf. Lupa. Allah mengutus setan-setan itu. Ya, kalau kita baca di lupa saya. Maklum lah. Nah, ini ya bunyi ayatnya apa namanya? Dialah yang zohir. Itu dia yang keberapa ya? Tunggu. Biar saya buka dulu. Halo Bang Pilatus, selamat malam. Malam. Salam. Yang muslim yang mau naik silakan. Cuman Saya otak di muslim, bawah saya ya, muslim, jangan. saya Oh, kamu Saya muslim? Iyalah. Sejak kapan ada nama muslim itu Pilatus, Bang? Pilatus itu kan Pilatus itu kan orang yang berjasa itu. Nggak ada pertobatan itu. Nama Itu paling berjasa itu Pilatus itu. mendukung Allah. Enggak, kalau nggak ada Pilatus itu nggak ada penebusan dosa. Enggak, di dalam Islam nama Pilatus emang ada. Nama Pilatus dalam Islam nggak ada, tapi dia tuh Apa ada berjasa. nama Pilatus? Abang Jasanya kafir loh itu, kalau Bang. kalau pakai Jasanya itu nama-nama kafir, Tuhan berarti datang ke apa bumi kafir? aja bisa dibunuhnya, Bang. Ini Tuhan loh, Waduh, bisa dibunuhnya di langsung. tobat. Padahal saya nanya cuma nama-nama doang loh. Gila Iya, loh. ini kan Emosinya nama langsung Pilatus itu memuncak berjasa, aku loh. bilang. Jasa Emang Pilatus luar itu. biasa. Apa jasanya Pilatus? Memuncak ya. Iya, kalau nggak ada dia itu nggak ada kematian. Jadi yang tadi ya saya klarifikasi dulu ya. Yang tadi itu yang Nggak ada penebusan dosa kalau nggak ada Pilatus. Selamat malam, assalamualaikum. Ayat 3 ya, Quran surat Al-Hadid ayat 3. Tentu saja Berapa? Berapa? Surah berapa? Quran Putus. ayat 3. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Ini hostnya siapa Iya, ya? Saya Al-Hadid mau ayat tanya. 3. Nggak usah nanya hostnya siapa, langsung aja. Oh, saya lagi beli rokok ke Amerika sebentar. Kalau diskusi itu dua arah begitu. Kenapa Al-Hadid? Robiana, kamu Al-Hadid 3 dari tadi Quran surah Al-Hadid 3. Iya, kenapa? Ya, Yang pertama kita kali lihat. harus kita Kamu juga ketahui saya adalah itu perkataan siapa, ya kan? Yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah itu perkataan siapa. Tentu saja kita semua tahu bahwa itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, betul? Nah, yang kedua, bagaimana mungkin ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala sementara menggunakan kata dialah? Ayo, makanya harus diteliti ketika kau membaca Sudah. ayat Quranmu, ya Pilatus. Kemudian Apa yang ada Iya, itu yang tanya pertama. apa? Yang kedua, apa yang Sudah. dikatakan Oh, belum. sama Belum. Pak Yang kedua lagi ya. Pak Banyak Meteor kali nggak boleh tadi bertanya ini. bahwa mana ada orang Muslim yang namanya Pilatus. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kamu mengatakan bahwa Pilatus itu Emang dia penakut Kristen ini, takut ditanya dia, dijawab takut. Iya, takut ditanya. orang saya kan lagi ngomong yang takut Iya, yang Ten, takut santai, Ten. ditanya Kau- siapa? kalian satu, Ngomong dua, tiga, dari empat, tadi lima, nggak enam. berhenti. Satu sudah lah. tonton kalian muslim. tujuh takkan takut karisteng kami. ini bisa Pilatus. kutombak ini. Pilatus. 7 karisteng ini. Kepala kau tombak, nabi kau sana kau tombak. Nabi kau tombak, nabi kau. Dan ayo gantian. Nabi kau itu Sudah belum? Nabi kau si cabuli itu yang pedofil itu kau tombak ya. Nabi kau yang gak punya otak itu Kalau ya. menaikkan itu, kalau diskusi dua arah, Bang. Oh, dibawa dulu Bu Robiana. Robiana, bayar utangmu dulu di warung. Oh, Ini lagi si ada Robiana yang ini. Bang Peter. Robiana, otakmu udah full otakmu. Udah full otakmu. Muhammad Lebih bilang dari kan otak full perempuan itu dong. separoh, ya kan? Oke. Aku dulu, Bang. Muhammad bilang otak perempuan separoh. Enggak, Udah full enggak usah, otakmu. enggak apa-apa, Bang. Nggak usah Lebih diserang dari orangnya, Bang. full dong. Bang, Allah Bu itu Robiana. gambaran Kristus. Bu Robiana.
ada pertanyaanku yang sampai sekarang Islam nggak bisa jawab. Dengar dulu Bang, Bu. Ini kan ada sujud ke patung Dewa Molok yang terbuat dari batu. Salah nggak ini Bu? Salah nggak Bu? Kamu itu. Yang ditanya bukan saya yang kau apa. Kamu itu bukan saya ini. Iya. Kalau ini kan manusia. Ini sujud ke batu atau patung. Salah nggak kira-kira ini Bu? Kamu. Ditanya apa? Kau jawab apa? Kau di bawah dulu. Oke, Pilatus. Ini kan saya buat gambar. Tenangkan Sabar, Bang Haji. Roh Kudus kalian tenangkan dulu. Jangan bergejolak. Sabar. Pilatus, aku bertanya. Ini ada orang sujud, gambarnya nih ilustrasinya ya. Ini sujud ke patung atau batu. Ini salah nggak kira-kira Bang? Salah nggak kira-kira Bang? Jangan di mute lah. Iya. Mana kalian? Ya, makanya pas lagi ditanya diam dulu Bang. Selamat nggak malam kira-kira, Bang? teman-teman sekalian. Selamat malam teman-teman. Sabar Bang, kami lagi apa? Lagi nggak uduh. Kemana dia Bang? Ya malam-malam. Ya malam Jumat. Malam Bang Juma. Malam Jumat. Dodol. Oke, kira-kira gimana Bang Pilatus? Ini salah nggak begini? Menguasai materi kekristenan di sini siapa? Aduh, kau belum siap kami ngomong sama Pilatus satu-satu bro. Bang Zuma aja lah, Kenapa kalian takut? Jangan takut. Kau di bawah dulu, Juma. Kau nggak dihargai kalau begitu orang motong-motong. Kau nggak dihargai. Kau kunyuk kau sama aku kau. Kau gara-gara seven sleeper kau udah keok kau. Keok kau sama aku kau. Sabar. Pertanyaanku ini aja satu ini. Salah nggak orang sujud ke Nggak usah batu? ketakutan berlebihan kali. Nggak tahu sama aku udah keok kau gara-gara seven sleeper. Dongengnya Kristen Syria kau buat jadi ayat Al-Quran. Raja Iblis Nggak sudah usah datang. ketakutan. Teman-teman bantu tap-tap layar. Raja Iblis Ayo, sudah ayo, datang. siapa yang mau berdiskusi? Teman-teman bantu tap-tap layarnya ya. Lanjut Juma. Kau sok menyadarkan orang kau. Pertanyaanku ini dulu kau jawab. Oke, Juma, boleh kau tahan jin korinmu? Kau kan naik. Jadi gitu naik kau ditanya dulu. Ya. Ini ada ilustrasinya orang sujud ke batu. Ini salah nggak kira-kira ini Bang Juma? Salah nggak kira-kira Bang Juma? Kalau ada orang sujud ke batu ini? Kalau kamu mau saya menjawab, jangan di mute. Ya, jawablah. Oke, saya jawab ya. Hmm. Jadi, manusia itu menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi itu dengan sujud. Udah, kau di bawah. Jawabanmu lain-lain. Nggak dihargai kau gitu. Saya bertanya salah atau tidak. Jangan hati bodoh kau nurani. Juma. Masih itu aja nggak bisa jawab. Bangsat kau, Gampang bodoh ini kau. simple jawabnya. Takut ya dengan Bang Juma. Malu-maluin kau Juma. Goblok kau. Jangan kayak anak kecil kalau jawabnya begitu. Masa kamu yang didolakan kayak anak kecil jawabnya? Iya, makanya Lanjut. Oke, saya tanya ulang. Salah Saya tidak? jawab. Salah tidak orang sujud ke batu? Salah atau tidak? Oke. Seluruh nabi itu sujud ke batu, ke bait Udah, suci. selesai kau. Loh, kau takut mengecut? Oten pengecut. Assalamualaikum Oten pengecut. Jangan takut. Saya datang ke sini untuk mewaraskan kalian. Nggak usah takut. Salam sehat Bang Juma. Supaya tidak lagi menyembah makhluk kuburan, izinkan saya bicara gitu loh. Kau aja nggak waras Juma, masih penyembah batu apa kau Nabi cabul Juma. pedofil gimana kau? Kau kalau di Begitu komor lah, saya, kita diskusi. Tolong. Kita diskusi. Tolong. Kita diskusi. Tolong ya.
Assalamualaikum Ya, saya- warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Kita diskusi, ayo Nggak kita mau ngomong diskusi. sendiri. Ya udah diskusi. Iya, Kita jangan diskusi di-mute. dua arah ya. Iya, Kamu dua menjelaskan keislaman, dengar. Kelakuan kau jangan seperti Nabi. Kamu menjelaskan keislaman, kita menjelaskan kekristenan. Gimana? Assalamualaikum Benar nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Iya, dua Juma. arah ini. Bahas gambar ini. Kamu menjelaskan Bahas keislaman. Ya, kita Betul. bahas. Kau bertanya ke gambar ini kita bahas. Kita banyak bicara tentang keislaman. Kamu menjelaskan tentang keislaman. Kalian. Dengerin. Saya yang punya Salam komal. sehat Bang Dengerin. Juma. Salam sehat Bang Juma. Dengerin. Kau itu gak ada harganya buat saya. Kau itu gak ada harganya buat saya. Ya, dengerin. Kau itu gak ada harganya buat saya. Jadi kalau kamu mau dihargain, kamu hargain saya. Host, Dengerin host, nggak? kendalikan Nah, itulah host. kalian. Gimana kau jadi? Ya. Gimana kamu dihargain? Begini Jangan main caranya. mood. Host, kendalikan host, kendalikan. Siapa itu yang Kan ngomong? menyembah batu. Juma, oke dibawa dulu kau Juma ya. Biar dia sadar. Jangan. Kau dibawa dulu, dengar pertanyaanku ya. Ini salah tidak sujud ke batu berbentuk patung ini? Kau jawab salah atau tidak? Salah tidak? Teman-teman bantu tetap layarnya. Dengar. Kalau sujud Raja Bisa menghadap udah datang. makhluk bermata tujuh, Teman-teman bantu tap-tap layarnya. Diam dulu Juma. Diam dulu loh kau. Teman-teman bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini Raja Iblis sudah datang. Ayo naiklah kau. Kick botol semua kalian Uten. Dasar penyembah tiang jemuran. Ini sabar dulu Haji Mamat. Haji Mamat sabar. binatang bertanduk tujuh. Berikan Nah, waktu. saya bertanyanya gampang dijawab. Salah atau tidak? Jawab aja salah kalau salah, tidak kalau tidak. Bermata tujuh Jawab salah. dulu. Ah, kau di bawah, monyet kau, nggak keluargai kau. Monyet kau sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ditanya apa, jawab apa. Kolor Yesus busuk, kolor Yesusnya kering sedikit. Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijelaskan sama Juma. Itu kalau menurut Bang saya. Juma, kasih kesempatan. Karena Suci itu tidak salah. Kalau menghadap Baitullah Dia, tidak salah. kamu nggak mau ngakui. Bentar, kalau kamu mau menjelaskan Juma, Binatang harusnya bertanduk kamu tujuh akui bermata dulu, tujuh. Juma. Wahyu 5 nomor 6 itu baru salah. Lalu saya mengutip juga di dalam kitab Anda berdasarkan ajaran Yesus. Di situ iblis itu adalah bapak dari segala dusta. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran, sebab iblis hidup tidak dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri. Sebab iblis itu bapak dari segala dusta. Itu iblis, Pak. Kita harus kenal ini. Iblis itu menyesatkan manusia. Harus paham di sini. Jadi kita harus tahu. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu iblis menyesatkan manusia, terus di dalam kitab Anda mencatat
Iblis itu contoh merasuki Yudas, membisikkan rencana jahat kepada Yesus, itu iblis. Nah, ketika iblis membisikkan rencana jahat kepada Yesus, kepada Yudas merasuki, ya, iblis merasuki Yudas untuk membisikkan rencana jahat kepada Yesus. Tujuannya apa? Agar Yesus mati, ditangkap, dibunuh, kan gitu. Nah, saya tanya, yang direncanakan oleh iblis ini menginginkan Yesus mati, menurut iman Kristen sukses atau tidak rencana iblis ini? Iya, tapi konteksnya kan jauh-jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah tahu. Ya, jadi sukses di sini ya. Iblis sukses. Kalau iblis di situ sukses, berarti iblis sukses menyesatkan manusia. Selesai sudah. Ya toh? Ternyata rencana iblis itu sukses, berjalan dengan mulus di dalam iman Kristen. Artinya iblis sukses menyesatkan manusia. Pantaslah di dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Isa berpesan, jangan engkau ikuti langkah setan, atau jangan sampai kamu dipalingkan oleh setan. Di sana, jangan begitu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Ketika iblis menginginkan Yesus ditangkap dan dibunuh, ternyata menurut kitabnya orang Kristen sukses dia. Artinya di situ iblis sukses menyesatkan manusia. Sukses. Masya Allah, ada guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelumnya itu sudah tahu. Kan, Silakan lanjut deh. menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan. Ini jauh-jauh sebelumnya, Bang. Dia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan. Itu konteksnya. Jadi Yudas itu adalah perilaku dosa dalam hati dia. Ya, karena tadi saya katakan itu keburukan manusia itu berasal dari dalam diri manusia. Karena kebodohannya manusia itu. Umatku hancur karena kebodohannya, seperti itu, Bang. Makanya intinya itu, Bang. udah selesai. Mungkin nanti guru kami di sini masuk ya. Lanjut. Ya. Poinnya di sini sudah dapat, Gurunda. Jadi tadi iblis itu kan memang menyesatkan manusia, bapak dari segala dusta. Ketika dalam iman Kristen iblis menginginkan Yesus itu mati dan dibunuh, ternyata iman Kristen mengatakan sukses mati dibunuh. Artinya iblis sukses menyesatkan manusia. Ya sudah selesai gitu. Itu Gurunda. Tafadhol, dilanjut guru-guru. Iya. Itu sudah benar, udah benar. Makanya Yesus juga mengatakan penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus, kan ya. Dan iblis ini akan menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Banyak orang ini kemudian disebut pengikut Kristus lah pasti. Kenapa? Karena iblisnya datang, penyesatnya datang memakai nama Kristus. Maka pengikutnya ya pengikut Kristus. Itu udah pasti tuh. Iblis datang menyesatkan banyak orang, memakai nama Kristus. Pengikut Kristus, apa namanya? Kristen kan? Ya itulah dia, kesimpulannya di situ. Ya. Karena itu nubuatan Yesus. Tuhan bekerja itu, Bang, itu secara bertahap. Dan juga mengungkapkan firman itu kepada manusia itu secara bertahap, Bang. Tidak sekaligus disampaikan, itu ada tahapannya, Bang. Itu paling intinya di situ, Anda ketahui di situ. Kenapa dia menjelaskan itu? Kalau ada yang datang memakai namaku, itu mengacu kepada kedatangannya yang kedua kalinya, Bang. Itu ayat-ayat di situ. Makanya jangan keliru, karena Tuhan mengungkapkan kebenaran itu secara bertahap kepada manusia. Karena firman Tuhan ini semata-mata ditujukan kepada manusia, Bang. Supaya manusia itu bisa menghilangkan keburukan hatinya. Supaya manusia tidak membuat perilaku dosa. Itu inti firman Tuhan sebetulnya. Jadi secara bertahap itu, Bang, sebetulnya itu firman Tuhan itu. Saya sampaikan itu secara Anda mau percaya atau tidak, tetapi pahami konteksnya, Bang. Karena Tuhan berbicara itu secara bertahap. Karena Tuhan berbicara sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena inti pekerjaan Tuhan itu ditujukan kepada manusia yang rusak. Itu paling intinya. Jadi secara bertahap, Bang. Mulai dari kejadian penciptaan sampai dengan kedatangannya, itu sudah bertahap, tidak sekaligus, Bang.
Makanya jangan dicampur baurkan. Di situ pahamilah konteks-konteks itu. Paling tidak saudara harus mengenal pekerjaan Tuhan mulai dari awal sampai sekarang. Itu paling intinya. Ya, supaya Anda tidak tersesat. Itu paling intinya. Kalau Anda mengenal pekerjaan Tuhan, Anda akan mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal pekerjaan Tuhan, sama sekali Anda tidak akan mengenal Tuhan, Bang. Itu intinya. Sekarang begini, Yesus ditanya oleh Bani Israel, bukan ditanya oleh Kristen. Bukan. Kalau Kristen mah seleranya Kristen. Yang Anda paparkan ini kan selera gereja. Sekarang Yesus ditanya sama Yahudi, Pak. Apa tanda kedatanganmu? Kalau kamu yang datang, tandanya apa? Apa tanda kedatangan Yesus ketika dijawab di situ, Pak? Bang Jeremy. Ya paling intinya di situ, Bang, kesengsaraan. Dunia ini sudah muncul kesengsaraan, bencana, perang, kelaparan, banjir. Tanda kedatangan, tanda kedatangan Yesus. Menurut Yesus pada saat itu apa menurut Yesus? Ya, kalau kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan Nabi Yesaya, Bang, dalam kitab Perjanjian Lama. Waduh, Yesus yang menjawab, Pak. Gak usah lebay. Saudara, gak usah lebay ke kitabnya Yahudi. Bukan lebay, Yesus yang menjawab. Jangan menyesatkan, jangan menyesatkan saudara Jeremy. Saudara Jeremy, jangan so tahu. Yesus tidak melemparkan mutiara kepada babi, Pak Jeremy. Jangan sok belagu pintar di sini. Weh, Pak Jeremy, jangan sok pintar di sini. Yesus tidak melemparkan kemudian mutiara ke babi. Yesus tidak memberikan barang kudus kepada anjing, Pak. Jadi jangan lebay, sok pintar, jangan. Saya bertanya, Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawaban Yesus? Tanda-tanda kedatangan dia apa menurut Yesus di situ? Apa? Ya, itu mengacu kepada kedatangannya yang kedua kalinya, Pak. Tidak ada urusan mau kedua kali, mau kelima kali, mau 100 kali. Yang saya tanya, apa tanda kedatangan Yesus? Kita tahu, Anda tidak akan tahu. Tuhan Yesus pernah berjanji dia akan datang. Anda tidak tahu itu. Apa tanda kedatangan Yesus, wahai saudara Jeremy yang blow on? Apa tanda kedatangan Yesus? Yesus jawab apa tanda kedatangannya, blow on? Tanda kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan. Apa pula dinubuatkan? Tuyul. Ngapain kau pergi ngemis-ngemis kitabnya Yahudi? Itu banyak nabi, Bang. Tukang tahayul. Tukang tahayul. Ngapain kau ngemis-ngemis? Sementara Yesus menjawab, tanda kedatangan Yesus itu apa menurut Yesus? Kok membuat pula kau bahas di sini? Bukan tempatnya menipu di sini. Di sini bukan gereja, saudara Jeremy. Sadar kau? Ini bukan gereja, bukan tempatnya menipu. Sekarang saya tanya samamu, Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa? Tanda kedatangannya apa? Mau bahas-bahas sama kamu, Abang, tidak ada gunanya sama. Iya, karena kau babi yang tidak mengerti kitab suci. Apa enak? Kau tidak ngerti, kau tidak ngerti. Kau tidak mengerti, kau tidak mengerti. Memang Yesus tidak memberikan mutiara kepada kamu. Enak selain dia, Bang. Saya cuma bertanya pertanyaan sederhana lu. Pertanyaan sederhana lu saya tanya. Apa tanda kedatanganmu, wahai Yesus? Kenapa kau lari ke Yesaya? Siapa yang ingin kau tipu di sini? Siapa yang ingin kau tipu di sini, Jeremy? Karena secara bertahap itu Tuhan bekerja, Bang. Yesus menjawab apa di situ? Kau pula yang lebih tahu. Yesus sudah menjawab. Tanda kedatangan Yesus apa? Iblis berperang melawan Tuhan. Tuhan berperang itulah yang kau sembah. Itulah yang kau sembah. Itulah yang kau sembah, iblis yang keluar dari tanah, yang datang dari Paulus. Itulah iblis yang datang mengaku Yesus. Itulah iblis yang kau sembah. Nama Yesus itulah iblis. Iblis datang memakai nama Yesus. Itulah yang kau sembah. Makanya kau bodoh. Makanya kau bodoh. Makanya kau tolol. Makanya kau goblok. Karena kau adalah menyembah iblis. Kau menyembah iblis. Makanya kau bodoh. Makanya kau tolol. Kau ditanya baik-baik malah kau lari kemana-mana. Apa tanda kedatanganmu? Yesus jawab apa? Tidak usah bergerak maju. Di situ terus lagi kau, Bang. Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa tanda kedatangannya apa?
Apa yang mau Anda ketahui? Mau disampaikan sama Anda percuma. Bukan saya tanya kamu. Kamu kan pemakan babi. Saya tidak tanya tentang kamu. Saya tanya tentang jawaban Yesus di situ apa? Jawaban Yesusnya apa di Palingan situ? Anda menafsir-nafsir saja. Saya tidak perlu tafsir. Saya tidak butuh tafsir. Saya butuh jawaban Yesus. Saya butuh jawaban Yesus di situ ketika ditanya apa tanda kedatanganmu. Yesusnya jawab apa? Tidak ada makna sama kamu, tidak ada nilainya. Ngapain mau sampaikan sama Anda? Iya, Yesus juga mengatakan begitu. Jangan kuberikan mutiara kepada babi. Kau kan dianggap babi sama Yesus. Yesus menganggap kamu babi. Yesus menganggap kamu anjing. Dan memang Kristen itu adalah anjing dan babi. Berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 21-22, Kristen itu adalah anjing dan babi. Jadi tolong babi ini diturunkan aja, babi ini. Babi turun aja dibawa. Kau dibawa makan dedak. Babi kau dibawa. Babi dibawa makan dedak. Nggak cocok diskusi agama kau. Bang Baan nggak kelihatan di layar. Saya ulang lagi ya, 2 Petrus 2 nomor 21-22, Kristen di situ disebut sebagai anjing dan babi. Nah, Yesus berkata jangan kau berikan mutiara kepada babi, alias kepada Kristen. Saya tanya baik-baik loh, saya tanya baik-baik. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, apa tanda kalau yang datang itu kamu? Kalau kamu yang datang, apa tandanya? Apa tandanya kalau kamu yang datang? Ada nggak? Jawaban Yesus. Apa jawabannya? Kalau aku yang datang, tandanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Ada Yesus sebut di situ jawabannya di situ ketika dia ditanya. Ada kan? Tinggal dijawab. Brother, saya tanggapi silakan. ya. Saya jawab. Silakan. Baik. Dengan pertanyaan yang begitu bagus ya. Ya. Di mana dikatakan brother sampaikan bahwa Yesus di sini ya dalam Matius 24 saya baca ya nomor 3 sampai nomor 5 saya baca. Tak kala ia duduk di atas bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri serta berkata, "Tanyalah kiranya kepada kami masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini?" Ayat 4. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Ingatlah baik-baik, jangan barang seorang menyesatkan kamu datang dengan namaku, katanya, aku inilah Kristus, maka mereka itu menyesatkan banyak orang." Itu brother. Ya. Jelas ya. Ya, cek, silakan Guru Ndel. Guru Ndel monitor, Guru Ndel. Cek. Cek. Ustaz Arif Victor, apa? Sorry, saya ada tamu tadi. Anak saya lagi ngomong. Oke. Jadi sempat saya dengarkan tadi, namun saya tidak nyimak sampai terakhir. Kan Yesus ditanya di situ kan, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tanda kedatangannya dulu yang kita bahas. Kalau Yesus datang, tandanya apa menurut Yesus? Kan itu. Yesus jawab enggak? Kalau terkait dengan perang, kemudian menyesatkan orang, bangsa bangkit melawan bangsa, itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bukan. Itu bukan. Itu adalah kondisi di mana murid-murid Yesus harus waspada kepada penyesat. Kondisi itu adalah kondisi penyesat itu sedang bereaksi.
Tapi kita tidak sedang membahas tentang itu. Yang kita bahas ini adalah tanda kedatanganmu. Ada nggak Yesus mengatakan tanda kedatangan itu dia seperti apa adanya? Ada kan? Nah, contoh. Ketika dia mengatakan sebab sama seperti kilat. Nah, ini sudah masuk nih tanda kedatangannya. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Tuh. Berarti kedatangan Yesus seperti matahari berkilat, bersilau, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Berarti sama seperti matahari. Nah, matahari kalau dia terbit pagi, seluruh manusia di muka bumi ini akan melihatnya. Jadi itu tanda kedatangannya. Lalu Yesus terangkan bahwasanya pada waktu itu akan nampak tanda kedatangan Anak Manusia di langit. Tuh. Yesus akan nampak di langit, nomor 30. Manusia semua di bumi akan meratap dan semua manusia akan melihat Yesus datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, sekarang ketika Yesus menjawab tanda kedatangannya adalah seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur ke barat, itu belum terjadi. Yang kedua, dia akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat dia. Itu juga belum terjadi. Maka Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Meskipun dia mengaku Mesias. Tapi karena tidak ada tanda itu bukan aku. Jangan kau percaya. Pertanyaan muncul. Apakah tanda kedatangan Yesus ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Yesus? Apakah tanda yang Yesus maksudkan ada terjadi pada saat itu? Kalau tidak ada, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Nah, coba saudara, mudah-mudahan saudara bisa nalar. Ya, baik. Terima kasih, brother ya. Dengan begitu pemahaman yang membangun pengetahuan yang baik untuk memikirkan akan Yesus Kristus. Ya, di sini di dalam Matius 24 ya, di ayat yang ke-27 ya, brother singgung di sini, karena seperti kilat memancarkan dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Berarti Anak Manusia ditujukan kepada Yesus Kristus ya. Baik. Di dalam Kisah Para Rasul ya, ini peristiwa Paulus ya, saya lihat di Kisah 9 nomor 3. Di sini sama ya, dia melihat cahaya. Ini saya garis bawahi di sini ada cahaya ya. Di sini dikatakan di nomor 27 Matius 24 nomor 27 dikatakan karena seperti kilat memancarkan dari timur dan bercahaya. Ya, saya garis bawahi di sini bercahaya. Nah, di sini seorang Paulus dia melihat cahaya. Saya baca ya. Di dalam Kisah 9 nomor 3. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarlah suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka rebalah ia ke tanah, lalu didengarnya suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saul, apakah sebabnya engkau menganiayakan aku? Nah, ini jelas sinkron, brother ya. Nah, seperti yang saudara Suma sampaikan ya, di sini ada kilat cahaya ya. Nah, maka Paulus dapat cahaya ini. Maka Paulus berkata, karena dia orang Farisi dengan penuh disiplin belajar tentang kitab, dia tahu ini cahaya bukan cahaya sembarangan ini. Ini cahaya memang luar biasa.
karena dia orang berpengetahuan. Karena kita tahu seorang Saulus ini orang Farisi, ahli kitab. Maka dia berkata begini di ayat yang kelima di Kisah 9. Maka sahutnya, siapakah engkau ya Tuhan? Di sini dia menyebut ya Tuhan. Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniakan. Ini jelas, brother. Dengan yang brother sampaikan ada suatu pancaran ya, kilat memancarkan cahaya. Ini cahaya luar biasa ini. Sama dengan kisah para Rasul 9, di mana seorang Saulus melihat cahaya ini, maka dia bertobat. Begitu. Ya, terima kasih. Silakan, brother. Oke, baik. Saudara lihat data yang saya sajikan barusan. Matius 24 nomor 27 sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Apakah cahaya yang datang Paulus itu dari timur sampai ke barat? Gugur di situ. Yang kedua, yang datang di situ anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku dia menerima ajarannya bukan dari anak manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi sudah bertentangan di situ. Lalu kemudian coba Anda cermati apa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Di situ diterangkan murid Paulus mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya. Kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, murid justru melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Kisah Para Rasul 9-nya mendengarkan suara. Kisah Para Rasul 22 tidak mendengarkan suara. Kisah Para Rasul 9 tidak melihat cahaya. Kisah Para Rasul 22 melihat cahaya. Kontradiksi. Dan kalau dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya, sedangkan anak manusia datang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, dan Yesus mengatakan seluruh manusia akan melihatnya. Kontradiksi antara pernyataan Yesus dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Begitu juga muridnya Lukas. Nah, kalau Anda mengatakan hanya cahaya, ingat, di dalam Lukas 10:18, Yesus mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, sebagian aja yang lihat. Cahaya yang dimaksud oleh Yesus dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat. Beda antara cahaya iblis dengan cahaya kedatangan Yesus. Cahaya kedatangan Yesus, seluruh manusia di bumi akan melihat. Seluruh manusia di bumi akan meratap. Seluruh manusia akan melihat cahaya yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat. Sedangkan iblis ketika turun ke bumi, hanya Yesus yang melihat. Satu orang doang, Yesus doang. Dan Paulus mengatakan hanya dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat. Bahkan kontradiksi dalilnya, ada yang tidak melihat. Kisah Para Rasul 9 nomor 7, mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya. Kebalikan, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9 dikatakan mereka melihat cahaya tapi tidak mendengarkan suara. Mana yang betul? Ada yang mengatakan melihat cahaya, yang satu mengatakan tidak melihat cahaya. Ada yang mengatakan mendengar suara, yang satunya mengatakan tidak mendengarkan suara. Padahal penulisnya sama, yaitu Lukas. Jadi dasar-dasar data-data ini itu lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus menceritakan bahwa matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Itu pernyataan Yesusnya tuh. Apabila ia datang, apa yang terjadi? Bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasa-kuasanya akan berguncang.
matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Apakah tanda ini ada ketika ada yang ngaku sebagai Yesus kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kita berbicara mengenai tanda. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, anak manusia seperti cahaya yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasa-kuasanya akan berguncang. Seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus asli atau palsu? Silakan. Baik ya, dengan begitu detail ya brother sampaikan. Tetapi saya buka ayat dulu ya, di mana brother menyampaikan di dalam kisah 9 nomor 7 ya. Saya baca sekali lagi. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu pun berdiri, tercengang mendengar suara itu, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Ya, garis bawahi di sini, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Nah, di sini mereka mendengar suara, tetapi tidak nampak orang yang bersuara itu. Nah, di dalam kisah 22 tadi brother sampaikan nomor 9 dikatakan begini. Sungguh pun segala orang yang bersama-sama dengan aku itu nampak cahaya itu, tetapi tiada mendengar suara dia yang berkata kepadaku itu. Nah, ini sinkron saudara. Jadi di sini di ayat yang ke-7 di kisah 9, mereka mendengar suara tapi tidak nampak orang yang bersuara itu ya. Tetapi kalau di kisah 22 tadi nomor 9, di sini mereka berkata nampak cahaya itu tetapi tiada mendengar suara. Berarti di sini sinkron sesuai dengan Paulus sampaikan, ada suara dan ada cahaya. Maka kesaksian ini jelas ya. Di dalam persidangan kalau ada perkataan cahaya dan suara orang, sama seperti Paulus ini. Dia melihat cahaya, lalu dia mendengar suara. Mendengar suara. Dia melihat cahaya dan dia mendengar suara. Seperti kesaksian orang-orang di situ, ada yang mendengar suara tapi tidak nampak orang, dan ada yang melihat cahaya. Berarti sinkron ini tidak perlu dipersoalkan bagi saya kalau kita baca detail ini, sesuai dengan kesaksian Paulus dan orang-orang yang ada di situ. Ada mendengar suara, ada yang nampak cahaya. Kan tidak keluar dari konteks kan ini. Nah, seperti yang saya baca tadi di dalam kisah 9 ini tentang Paulus. Dia kan orang Farisi, ahli kitab, dan dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Maka dia menyebut Tuhan, karena cahaya ini bukan dia bilang cahaya lampu Petromax atau lampu Merkuri, tidak. Ini cahaya memang dia tahu ini Tuhan. Nah, jadi begitu brother ya. Jadi sinkron ini tidak ada kejanggalan. Ada yang mendengar, ada yang melihat suara, ada yang melihat cahaya. Begitu. Tidak ada persoalan di sini. Mungkin kita salah untuk menafsirkan ya. Ya, begitu. Silakan brother. Iya, makasih. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan itu sinkron? Yang satu mengatakan mendengarkan suara, yang lainnya mengatakan tidak mendengarkan suara. Kok sinkron? Apa yang sinkron? Satunya mengatakan melihat cahaya, yang satunya mengatakan tidak melihat cahaya. Satunya mengatakan mendengar suara, satunya mengatakan tidak mendengarkan suara. Kok sinkron? Sinkron hanya gara-gara ada cahaya, ada suara. Kan aneh itu. Gimana ceritanya?
Ditanya, kamu ada mendengarkan suara? Mendengarkan? Kamu tidak mendengarkan? Lah, bagaimana ini? Pada kejadian yang sama, mereka yang bersama dengan Paulus melihat cahaya, tapi tidak mendengarkan suara. Pada kejadian yang sama, mereka yang bersama Paulus mendengarkan suara, tapi tidak melihat cahaya. Mana yang betul? Mereka mendengarkan suara tidak melihat cahaya, atau mereka tidak melihat cahaya tapi mendengarkan suara? Mana yang betul? Ini kan kontradiksi. Bukan kemudian Anda mengatakan itu sinkron hanya gara-gara ada suara dan ada cahaya. Bukan. Sekarang permasalahannya adalah kalau kondisi ini sudah tidak bisa memungkinkan, tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai acuan kebenaran, lalu poin berikutnya bagaimana? Seluruh manusia akan melihat. Apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Ada enggak Yesus mengatakan ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Aku akan datang kepada oknum-oknum tertentu." Tidak. "Aku datang dan seluruh manusia akan melihat aku." Itu. Justru Yesus mengatakan, memang ada yang datang selain aku, tapi penyesat. Namanya juga Yesus. Gelarnya juga Kristus, sama seperti aku. Tapi yang datang itu penyesat, bukan aku. Cuman memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Itu. Jadi ada dua yang datang. Namanya sama, Yesus. Gelarnya sama, Kristus. Tapi satu penyesat, satu asli. Yang satu datang dengan membawa tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasanya akan berguncang. Nah, Yesus akan nampak di tengah langit. Itu yang asli. Seluruh manusia akan menatapnya, akan melihatnya. Yang palsu hanya untuk menyesatkan orang, hanya mengaku Yesus, tanda-tandanya nggak ada. Seperti yang diterangkan Yesus, "Apa tanda kedatanganmu?" Kan kalau orang berakal udah paham. Oh, tanda kedatanganku. Tanda kedatangan siapa? Yesus. Apa tanda kedatangan Yesus? Satu, seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Bukan dari kepala sampai ke bumi. Dari timur sampai ke barat. Kalau dari timur sampai ke barat berarti sama seperti matahari. Seluruh manusia akan melihat. Dan itu Yesus katakan begitu. Kemudian yang kedua, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Tidak. Bulan tak bercahaya. Terjadi nggak pada saat Paulus? Tidak. Bintang-bintang berjatuhan. Terjadi nggak pada zaman Paulus? Tidak. Kuasa langit berguncang. Terjadi nggak pada zaman Paulus? Tidak. Berarti kesimpulannya, menurut Yesus, yang datang kepada Paulus ini, percaya atau jangan percaya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat, tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, kesimpulan akhir, ada yang mengaku Mesias, ada yang mengaku Kristus, ada yang mengaku Yesus kepada Paulus. Tapi tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Menurut Yesus, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Jangan kemudian kita percaya tapi tanda-tanda itu tidak ada. Itu kata Yesus. Silakan saudara. Silakan. Ya baik brother ya. Jadi saya ulangi lagi di dalam kisah para rasul tadi ya. Bagi brother ya itu ada pertentangan, kontradiksi. Tetapi bagi kami ya yang memiliki Alkitab, bahwa di sini ya bagi pembaca berbeda-beda ya. Tetapi ketika kita membaca dengan saksama, ya pasti kita diberi hikmat.
Ya, tetapi di sini yang menjadi pokok di sini Paulus bertobat. Masalah yang melihat, cahaya dan mendengar, ya bagi buat saya ya, bagi kami pembaca, bukan bersifat hanya sepele. Tapi poinnya di sini, ini seorang Farisi bertobat. Ini menjadi heran kan, bagi kami yang membaca Alkitab, melihat tentang peristiwa kisah dari seorang Saulus. Ya, dulunya dia Saulus. Dia pembantai ya, orang-orang Kristen pada waktu itu pengikut Yesus, dia bantai. Maka Yesus datang kepada dia lewat cahaya. Maka dia bertobat dan dia menjadi seorang pemberitaan Injil. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Paulus dengan pelayanannya ya. Begitu luar biasa bagi kami seorang Kristen. Dengan begitu ceritanya, perjalanan hidupnya dengan sengsara ya, lewat pulau, bahkan lembah-lembah ya, banyak tantangan yang dia hadapi, tapi yang menjadi inti bagi kami, seorang pendosa ini kok bisa bertobat ya, luar biasa ini. Dia orang Farisi ya, begitu ahli kitab, dengan begitu tinggi ya, tetapi dia bisa mengenal Yesus Kristus sampai dia menjadi seorang rasul bagi kami. Dan yang brother sampaikan ya, tanda bagi kedatangan anak manusia ya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus ya, karena tanpa dia kita tidak dapat ya selamat. Ini bagi kekristenan, karena begitu dengan keyakinan kami orang Kristen ya, kami imani dia Tuhan. Memang secara literate kalau baca Bible atau baca penulis-penulis ya mungkin bingung ya, tapi bagi kami dia Tuhan. Di sini brother sampaikan tanda ya di ayat yang ke-30 di dalam Matius 24, dikatakan begini. Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit, maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ayat 31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih daripada keempat penjuru alam. Kita garis bawahi keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Ayat 32, apabila ibaratnya daripada pohon ara pada ketika carangnya lembut dan daunnya bertunas, memang kamu ketahui bahwa musim panas sudah hampir. 33, demikian juga kamu, pada masa kamu nampak segala sesuatu itu jadi, ketahuilah olehmu bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. 34, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa bangsa ini tidak akan lenyap sebelum segala perkara itu jadi. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Ya, itu brother. Jadi perkataan Tuhan kami kekal ya. Dan itulah yang kami imani, bahwa Yesus Kristus juru selamat kami. Demikian. Oke. Yesus itu berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Sederhana itu bang. Tapi nggak apa-apa, Anda kan Kristen, penyembah Kristus, wajar itu. Sementara yang Anda sembah ini mengatakan, aku tidak berkata dari diriku. Perkataan yang keluar dari mulutku, apapun yang aku katakan itu bukan dari aku. Kalau sekiranya aku mengatakan tiada Tuhan selain aku, itu pun bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutusku, Tuhanku yang mengatakan itu. Jadi pekerjaanku
adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jadi tidak ada masalah. Bagi kami umat Islam yang berakal ini, ketika Yesus berkata luar biasa hebatnya, itu perkataan seorang wakil Tuhan yang sedang mengatakan perkataan Tuhan. Dia sedang mewakili Tuhan berbicara, karena dia adalah rasul, utusan Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, orang waras tidak akan mungkin mengatakan, oh Yesus ternyata Tuhan. Kata Yesus, tidak ada Tuhan selain dia. Maksudnya kalau orang waras menilai itu, bahwa Yesus sedang membacakan firman Tuhan yang datang kepadanya berupa wahyu. Tapi nggak apa-apa, Anda kan Kristen, itu satu paket memang. Nah sekarang, bagaimana mungkin orang yang sehat akalnya mau percaya kepada Paulus? Utamanya murid-muridnya. Bagaimana mungkin mau percaya kepada Paulus? Mau dia bertobat kek, mau dia apapun kek, menjadi wali, menjadi apapun, malaikat sekalipun, orang tidak akan percaya. Kenapa? Karena iblis itu memang lihai di dalam menyesatkan manusia. Dan Yesus sudah mengatakan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ya, penyesat itu lihai, penyesat itu pintar, penyesat itu cerdik. Itu pasti itu. Tidak mungkin Yesus menubuatkan akan menyesatkan banyak orang kalau tidak ada orang yang disesatkan. Dan orang yang disesatkan ini pasti membela, meskipun sudah nyata bahwa yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Mereka akan tetap kemudian percaya itu Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah disesatkan. Yang namanya sesat tidak mendapat petunjuk. Diberi petunjuk tidak akan menerima petunjuk itu. Kenapa? Karena dia sedang sesat. Sama seperti orang mabuk. Orang mabuk itu diajak bicara tidak akan pernah ngerti. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk. Begitu juga orang sesat. Karena dia sedang disesatkan, maka dijelaskan seperti apapun dia tidak akan mau mengerti. Nah, sekarang bagi yang tidak sesat pasti paham. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ya Yesus jelaskan, tanda kedatanganku A, B, C, D. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Jadi Paulus itu mau jadi Anda katakan rasul kek, mau Anda katakan bapak segala bapak, raja segala raja, kata Yesus jangan percaya, jangan percaya. Tapi kalau Anda mau percaya silakan, Anda kan bukan Yahudi. Yesus hanya menasihati Yahudi aja. Dan ajaran Yesus cakupannya memang hanya untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kita orang Indonesia, bukan untuk Islam, bukan untuk orang Kristen. Tapi kalau Anda sebagai orang yang bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, mau percaya kepada Kristus, kan Kristus memang ada dua bang. Ada yang asli, ada yang palsu. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena di dalam Ibrani 9, nomor berapa itu? Nomor 28, di situ dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Ingat, satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang katanya. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Sekali lagi itu kapan? Apakah pada saat datang ke Paulus? Atau nanti setelah dia datang dengan membawa tanda-tanda sekali lagi? Harus dijawab itu. Kalau yang datang kepada Paulus adalah Yesus, dan nanti di akhir kiamat datang juga Yesus, berarti dua kali lagi. Belum lagi datang ke Ananias, belum lagi datang di Pulau Patmos, belum lagi datang kepada orang-orang yang ngaku-ngaku murtad. Yesus datang bukan hanya sekali lagi. Berarti data Ibrani 9:28 ini dusta, bohong. Atau kalian yang berbohong, kalian yang percaya kepada penyesatan. Itu poinnya itu di situ. Karena di sana di surat Ibrani 9:28, Yesus sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Oke, silakan. Tetapi ada tetapinya. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia.
tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Sekali lagi katanya Ibrani. Nah, ternyata sudah datang di dalam Paulus. 1 Korintus 9 nomor 1, Paulus mengatakan, dan aku melihat Yesus. Ayo, sekali lagi datang. Nah, Paulus melihatnya. Berarti yang datang nanti di hari kiamat siapa? Yesus lagi loh, katanya cuma sekali lagi. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus itu si palsu itu. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Memakai namaku. Berkata apa? Akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu nama lengkapnya Yesus Kristus. Apa tujuannya datang? Menyesatkan banyak orang. Kapan dia datang? Pada abad pertama. Datang kepada siapa? Murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Terjadi enggak? Terjadi. Banyak enggak yang disesatkan? Banyak. Apa nama orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu? Ya, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Yahudi? Yahudi gimana? Yahudi juga enggak. Satu-satunya kandidat siapa? Kristen. Ingat bang, Ibrani 9 nomor 8, Yesus datang menebus dosa untuk menyelamatkan banyak orang dan akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, yang mana? Kapan itu? Sekali lagi itu kapan? Silakan. Ya, brother, minta maaf saya pending dulu, saya ada tamu ini, nanti saya jawab. Oke. Mungkin teman-teman saya yang lain ini mungkin. Silakan. Ya, saya istirahat, ada tamunya, saya. Siap, silakan. Ya, baik, brother. Siap. Iya, selamat malam Bang Suma dan teman-teman semua. Salam toleransi. Ya, Salam toleransi. Ya, Bang Jimmy. Iya. Iya, yang pertama saya tanggapi ya Bang Suma ya tentang Markus 13 ya. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, Bang Suma, Markus 13 ayat 1 sampai sekian ya. Di situ ada 4 perikop ya. Kita lihat di dalam 4 perikop ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman yang Yesus kutip. Yang pertama, Markus 13 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, ayat 3 sampai pada ayat yang ke-13. Yang keempat, 14 sampai pada ayat yang ke-23. Yang kelima, 24 sampai 32. Dan yang kelima, 33 sampai pada yang ke-37. Ya, sekarang kita masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Bang Suma di dalam Markus 13 ayat 22. Nah, Mesias palsu. Ini Yesus berbicara kepada para murid pada saat itu bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu. Sudah tentunya bukan satu individu, Bang Suma. Ingat ya, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ingat, bukan banyak, bukan satu. Mesias palsu berarti lebih daripada satu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang penara. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Suma bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus. Matahari akan gelap, matahari tidak bercahaya, bulan akan gelap, bintang akan berjatuhan dan bumi akan goncang. Memang benar. Tetapi mari kita melihat apa yang Yesus menampakkan kepada Rasul Paulus. Apakah bersamaan dengan nubuatan Yesus tentang kedatangannya? Beda. Apabila Yesus datang dan Mesias palsu itu datang di zaman Rasul Paulus, sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi. Karena ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi saya minta klarifikasi dari Bang Suma untuk bagaimana penampakan Yesus kepada Rasul Paulus dan khotbah Yesus tentang akhir zaman, tentang Mesias palsu. Karena Mesias palsu dan Nabi palsu itu banyak berbicara lebih daripada satu. Apakah Rasul Paulus mengatakan dia Mesias? Tidak. Apakah sahabat-sahabat Paulus mengatakan bahwa mereka adalah Mesias? Tidak. Mereka juga adalah Rasul. Jadi saya minta klarifikasi dulu dari Bang Suma tentang Markus 13 dari 4 perikop tadi. Silakan Bang Suma. Iya. Silakan Anda baca di dalam Roma 16 nomor 7. Andronikos dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Jadi Paulus juga mengaku Kristus. Andronikos disebutnya sebagai Kristus. Yunias juga adalah Kristus.
Bahkan kalau Anda melihat Galatia 3 nomor 27, Kristen itu semuanya adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen itu juga adalah Kristus. Makanya kalian itu disebut Kristen. Kenapa? Karena kalian itu adalah Kristus itu sendiri. Gitu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan harus banyak Kristus, ya kalianlah ini Kristusnya. Pauluslah itu Kristusnya. Dan kalian pengikutnya juga adalah Kristusnya. Coba Anda baca di dalam Roma 16 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Andronikus dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Satu data itu aja dulu. Kita buktikan. Silakan. Jadi Kristus palsu akan datang. Nah, itulah Kristus palsu kalian. Termasuk Andronikus, termasuk kemudian Yunias, termasuk Paulus. Termasuk Paulus. Kemudian Yunias, termasuk Mesias palsu yang mengakui bahwa akulah dia. Siapakah yang mengatakan bahwa akulah dia, akulah Mesias? Kristus artinya pengikut Yesus, pengikut Mesias. Kita tahu perbedaan dulu. Mesias yang dinubuatkan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu dan mengatakan akulah dia. Kristus artinya pengikut Kristus. Jadi kita tahu perbedaan dulu. Sebelum kita mengatakan bahwa Mesias palsu yang datang itu adalah Paulus dan teman-temannya. Bang Suma mengatakan bahwa kami semua adalah pengikut Kristus. Karena betul, kami pengikut Kristus. Bukan berarti bahwa kami adalah Kristus. Dan bukan berarti kami adalah Mesias. Beda di situ. Coba dibaca dulu Roma 16 nomor 7, Bang. Iya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku bangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini menjadi Kristen, Pak, bukan menjadi Kristus. Itu terjemahan yang salah. Original teksnya di situ sabar. Kristus, Ya. Kristus. Iya. Oke, sabar, saya baca ulang ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen, Pak. Bang Suma mengatakan bahwa Kristus. Di situ original teksnya Kristos. Sedangkan bahasa Yunaninya Kristen itu kan Kristianos. Original teksnya Kristus. Tapi Lembaga Bible Indonesia menerjemahkan menjadi Kristen. Coba Anda lihat original teksnya. Kristianos atau Kristus. Jadi nanti kalau pas hari Natal nggak usah ikut-ikutan, Pak, ya. Dia menjadi rumah itu ya. Ya, silakan tampilkan. Jiwanya. Ya, ada yang bisa buka kamera? Ya, silakan tampilkan. Jadi teman-teman ya, tadi saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bang Suma ya. Kalau itu pun adalah original teksnya seperti tadi. Oke, sekarang kita ikuti. Salam kepada Salam kepada Andronikus dan Yunius, saudara-saudaraku bangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang telah dipandang antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Mereka yang dipenjarakan telah menjadi Kristen, artinya mereka dipenjarakan karena mereka menjadi pengikut Kristus. Bukan mereka adalah Kristus. Saya akan tunjukkan data. Original teksnya mengatakan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Artinya Kristus ini Paulus juga, tapi sebelum Paulus ini menjadi Kristus, lebih dulu kemudian Andronikus dan Yunias yang jadi Kristus. Gitu, Bang. Dan pengikutnya pun tampilkan data. Nah, silakan Bang Baal dibesarin.
Silakan dibaca, dibuka mute-nya, Bang Bal. Mute-nya dibuka, Bang Bal. Sudah bisa kelihatan? Ya, sudah. Coba dibacakan. Ya, salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang menjadi Kristen sebelum aku. Nah, coba Oke, Kristen, Bang. original Sabar. teksnya Kristen Bentar itu. dulu, Bang Jimmy. Oke, kita cari kata Kristen melalui ke original teksnya ya. Roma 16 ayat 7. Kita cari ke bawah ya. Kristen, salam kepada Andronikus yang dipenjarakan, yang terpandang, yang telah menjadi Kristen. Nah, kita klik strong code-nya 5547. Nah, ternyata strong code 5547 adalah Kriston, bukan Kristianos. Tapi Kristus. Tapi diterjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia menjadi kata Kristen. Tuh, padahal bahasa Yunaninya Kristen bukan Kristos. Ini ada definisinya. Definisinya Kristus ini adalah Kristus atau Mesias atau yang ini yang diurapi. Kenapa kok jadi Kristen gitu, Bang Juma ya maksudnya ya? Iya, waspadalah kepada penyesat. Mereka akan menyesatkan banyak orang, banyak termasuk lembaganya juga. Kalian mohon maaf, kalian tersesat karena memang ya tujuannya kata Yesus menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang, berarti termasuk lembaga Anda masuk dalam kategori penggenapan dari nubuat yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Itu fakta, itu real. Nah, gimana ini? Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kristus palsu. Nah, itu Kristus palsu. Mereka akan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti ada yang menggunakan nama Yesus Kristus atau Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Lembaga Bible Indonesia menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang dengan menggantikan arti Kristus menjadi Kristen. Lembaganya bukan oknum, tapi lembaga memang, lembaga. Menyesatkan banyak orang dan itu menggenapi nubuat. Makanya tadi di awal saya katakan kepada lawan sebelum saudara Jimmy, berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Ya berhasil. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Wa iyad'una illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bahu membahu dengan iblis untuk supaya manusia mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi orang kafir adalah pahlawannya pahlawannya iblis. Iblis adalah pahlawannya kafir. Mereka sama-sama saling membantu untuk supaya manusia itu mendurhakai Tuhan. Bayangkan kalau seluruh dunia menyembah kepada Kristus, apakah tidak membuat Tuhan itu murka? Sedangkan Tuhan mengajarkan Kristus itu hanya manusia yang dia urapinya, bukan Tuhan. Tapi dengan adanya ajaran Kristen, maka orang-orang diajak untuk menyembah kepada sosok Kristus. Sedangkan Kristus yang disembah adalah yang palsu. Yang asli aja tidak, apalagi yang palsu. Menggantikan Tuhan yang diperkenalkan para nabi ke tengah-tengah Bani Israel dengan dewa agnostos theos dalam nama Yesus Kristus. Itulah faktanya. Menggiring manusia untuk menyembah kepada Kristus. Apakah itu kebenaran? Kesesatan. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti
Akan banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba, Paulus ternyata Kristus. Andronikus orang Athena, orang Roma Yunias, ternyata Kristus semua. Padahal cuma satu Kristus, yaitu anak Maria. Ini Andronikus juga Kristus, Yunias juga Kristus, Paulus juga Kristus. Jadi memang harus berhati-hati. Saudara-saudara Kristen yang sangat memperdulikan keselamatannya di akhirat nanti, di hari kemudian, itu tidak mudah kemudian mau asal percaya terjemah. Kenapa? Karena dalam hal ini lembaganya juga sudah ikut turut menggenapi kata yang dikatakan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang kafir. Mereka akan membantu manusia, membantu iblis agar manusia durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya jelas kita durhaka dong kalau kita percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia, Tuhan itu dibunuh manusia, Tuhan itu kemudian menjadi Kristus. Ya durhaka dong kita. Sebab Kristus ini menurut Yesus adalah penyesat yang datang hanya berpura-pura menjadi Kristus, supaya orang yang punya pemikiran lemah bisa jatuh dalam penyembahan terhadap Kristus tersebut. Inilah yang disinggung di dalam Ulangan 13. Apabila ada orang yang datang kepadamu, seorang pemimpi atau seorang nabi atau seorang pengajar datang kepadamu mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain yang kamu tidak kenal, maka jangan kau percaya, jangan kau kasihan sama dia, jangan kau mengasihi dia, tapi bunuhlah dia. Makanya ketika Paulus datang mengajarkan kemudian ilah baru bernama Kristus, mati dia, mati, ditolak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama sekte Nasorios. Nah, itu baru Kristen. Itu baru betul. Nasorios itu adalah orang yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Orang yang pengikut dari Nazaret inilah yang kemudian yang mendirikan sebuah agama baru yang disebut Kristianos. Kristianos, Nasorios, dan juga Kristus itu adalah tiga entitas yang berbeda. Begitu saudara, itu data. Kita tidak mengada-ngada. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Suma. Ya. Mesias palsu yang muncul pada saat zaman Paulus. Kita lihat ya. Kita fokus kepada apa yang diajarkan Yesus tentang akhir zaman. Ketika yang akan datang kepadamu ada Mesias palsu yang mengatasnamaku. Sudah tentu apabila nubuatan itu dipenuhi, akhir zaman bro. Akhir zaman Bang Suma, kita tidak ada. Karena ini berbicara tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kita tidak ada. Apabila nubuatan itu telah digenapi, akhir zaman. Sekarang kita lihat. Para murid menanti penggenapan yang dikatakan Yesus kepada mereka bahwa akan muncul Mesias palsu. Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 9? Ketika mereka melihat Paulus dan segala karunia yang diberikan kepadanya, mereka menerima dia. Apakah mereka pada saat berhadapan dengan Paulus, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah genapi, bahwa Mesias palsu? Paulus adalah Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul. Tidak. Mereka menerima dia di dalam Galatia 2 ayat 9. Bahkan mereka menerima dia, dan pada saat itulah para murid mulai mengajarkan Injil di dalam jemaat Yahudi. Paulus ditugaskan untuk mengajarkan dan mengabarkan Injil di luar daripada Yahudi. Sebab ada tertulis bahwa Paulus dilahirkan, diperintahkan untuk mengabarkan Injil di luar daripada Yahudi. Galatia 1 ayat 15 dan 16. Jadi kita lihat, apakah murid-murid ini ditipu ketika Yesus mengatakan bahwa nubuatan itu kamu harus waspada. Kalau kita melihat bahwa nubuatan itu digenapi, wakilnya digenapi, tetapi sudah tentunya akhir zaman. Apakah nubuatan itu digenapi, bagaimana mereka menerima dari Paulus pada saat itu tentang pekabaran Injil, mujizat yang diberikan kepadanya untuk membangkitkan orang mati, menggerakkan tanah dan mujizat.
berbicara tentang akhir zaman. Ya bolehlah kalau dikedatang pada saat itu. Jadi kita lihat ya teman-teman, Bang Suma, kita melihat pada konteks ini berbicara tentang akhir zaman. Dan apabila itu datang berarti surat tentunya akhir zaman. Akan datang Mesias-Mesias palsu yang mengatasnamaku dan mengatakan akulah dia. Kita ini beda beberapa generasi, beda berapa abad. Akhir zaman. Karena ini khutbah tentang akhir zaman. Sekarang kita lihat para nabi apakah ditipu dengan perkataan Yesus tentang nubuatan. Nubuatan digenapi pada saat Paulus datang sebagai nabi palsu. Padahal mereka menerima dia. Mereka tidak mengatakan bahwa dia nabi palsu dan guru-guru palsu. Di dalam Galata 2 ayat 9. Bahkan Paulus pun dikatakan sebagai dia dilahir sudah diutus. Di dalam Galata 1 ayat 15 dan 16. Nah, dan tugas Paulus diberitakan Injil untuk di luar daripada Yahudi. Jadi silakan Bang Suma. Ya. Klarifikasi. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya itu datang di abad pertama. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Apakah sudah tergenapi? Tergenapi. Siapa yang datang pada abad pertama? Ya Paulus. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Paulus? Ya Kristen. Kan sederhana kan? Karena Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Anda mengatakan akhir zaman. Kapanpun tanda itu datang, kapanpun Yesus asli datang, itulah akhir zamannya. Andai saja yang datang pada saat Paulus itu mengaku bertemu Yesus dan tanda-tanda kedatangan Yesus ada pada saat itu, maka akhir zaman itu di situ. Tapi karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus, maka tanda akhir zamannya tidak ada di situ. Sederhana kok itu. Sederhana, gampang kok itu. Yang datang kepada Paulus Yesus. Ada nggak tandanya? Tidak ada. Apa kata Yesus? Kalau ada yang mengaku bahwa dia adalah Yesus, tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sederhana kok. Anda mengatakan apa lagi di sana? Ya itu Yesus. Bagaimana mungkin itu Yesus? Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, tanda kalau aku yang datang itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada nggak tanda itu ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Tidak ada. Berarti yang datang itu asli atau palsu? Ya palsu lah. Gampang kok. Palsu dong. Kenapa? Ya karena tidak ada tanda. Oh itu tanda akhir zaman. Lah, justru karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya ya di situ saat itu juga. Tidak bisa ditawar-tawar. Apa tanda kedatanganmu? Ya itu. Kalau aku yang datang, tanda itu ada. Kalau tidak ada tanda itu, bukan aku. Meskipun orang itu mengaku, aku Yesus, aku Yesus, aku Yesus. Ada nggak tanda itu? Tidak ada, Bang. Jangan kamu percaya. Gampang kok. Ya kan? Gampang. Kalau kita menggunakan akal. Ada yang ingin mengatakan, oh itu adalah Yesus. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana Anda mengatakan itu Yesus? Hanya gara-gara dia mengatakan aku Yesus gitu. Lah, kan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia, akulah Yesus. Terjadi nggak kepada Paulus? Terjadi. Apa yang harusnya dilakukan oleh muridnya? Jangan percaya. Lantas Anda mengatakan, muridnya percaya kok. Berarti muridnya pun disesatkan. Karena memang Yesus berkata di Matius 24 itu, nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau sudah ada murid yang disesatkan, justru menggenapi nubuat. Itu Bang. Masalahnya bukan masalah berat, masalah ringan. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku
Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ada nggak pada zaman Paulus? Tidak ada. Kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau percaya ya disesatkan. Karena memang tujuannya datang menyesatkan. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta. Begitu saudaraku. Sekarang saya simpulkan. Menurut Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Mesias, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Silakan. Oke. Ya, baik. Ya, tadi Bang Suma mengatakan ya di dalam Roma 16 ayat 7 bahwa di situ sesuai dengan teks asli bahwa Kristus palsu itu merujuk pada sahabat-sahabat dari Paulus tadi. Nah, kalaupun adalah Kristus palsu atau Mesias palsu yang itu adalah Mesias, bagaimana kita kaitkan dengan konteks yang dikatakan oleh Yesus? Kalau mereka adalah Kristus palsu, Kristus yang benar-benar dinubuatkan oleh Yesus atau Mesias, apakah tidak terjadi? Karena ini asli. Bang Suma mengatakan bahwa mereka adalah asli sesuai dengan teks asli. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Kalau benar-benar yang datang dan mengatakan bahwa Mesias palsu sebagaimana di dalam Roma tadi yang dikatakan oleh Bang Suma, Roma 16 ayat 7. Dan mereka itu ada benar-benar Kristus yang adalah Mesias, berarti sudah tentunya asli. Berarti yang tentu yang asli itulah yang taat pada terjadi akhir zaman. Berarti yang datang itu belum. Berarti nubuatan itu belum digenapi. Bagaimana? Kita lihat. Tadi Bang Suma sendiri mengatakan bahwa yang benar-benar datang kepada mereka itu Kristus yang benar-benar mengatakan mereka adalah Kristus yang Mesias tadi di dalam Roma tadi. Berarti sudah tentunya benar. Yang datang kepada mereka itu adalah Mesias palsu. Yang adalah Kristus tadi, sahabat-sahabat Paulus tadi. Nah, kita lihat apabila penggenapan Yesus tertuju kepada mereka sudah tentunya akhir zaman. Kalau tidak berarti tidak, berarti belum tentu itu terjadi. Nubuatan belum digenapi. Masih dalam proses untuk penggenapan. Sekarang Bang Suma mengatakan lagi yang datang kepada mereka itu ya tidak lagi terjadi. Berarti belum tentu terjadi karena itu masih dalam penggenapan. Yang datang kepada Paulus di dalam cahaya pada saat perjalanan masuk ke Damsyik untuk mengenai jemaat-jemaat, apakah yang datang itu Mesias palsu? Apakah Yesus ataukah tidak? Coba kita renungkan kembali. Silakan Bang Suma. Ya, yang direnungkan itu yang datang ke Paulus itu tidak membawa tanda-tanda, hanya menyesatkan. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu datang memakai namaku, mengaku aku. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Ada nggak tanda-tanda kedatanganku di situ? Nggak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Dan nasihat jangan percaya itu jatuh kepada orang Yahudi, bukan kepada Anda. Wajar kalau Anda percaya Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi dinasihati Yesus, jangan kamu percaya kalau ada yang datang mengaku aku, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang dengan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Berapa kali harus saya ulang sih? La haula wala quwata illa billah. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan makhluk roh? Ada nggak tanda itu? Tidak ada. Berarti itu bukan Yesus. Titik. Kenapa nggak dipahami ya? Tidak ada tanda itu ketika ada makhluk datang kepada Paulus. Aku adalah Yesus. Ada nggak tanda? Tidak ada.
Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Tapi harus ada yang percaya. Kenapa? Karena penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang di luar Yahudi akan percaya kepada Yesus palsu itu. Karena itu kata Yesus sendiri, banyak orang yang akan percaya kepada si penyesat. Itu. Siapa di antaranya? Saudara Jimmy. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak. Sampai hari ini mereka masih Yahudi. Mereka masih di sinagoge. Mereka masih tidak makan babi. Mereka masih bersunat. Mereka tidak menyembah Yesus. Mereka tidak ke gereja. Mereka tidak Natalan. Mereka tidak jadi Kristen. Orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Yang tidak disesatkan itulah Yahudi. Gampang kok. Kata Bang Baang. Tidak ada yang sulit. Ini sudah berulang loh saya katakan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Dia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang berjatuhan. Kuasa langit berguncang. Apakah sudah terjadi? Belum. Nah, kalau ada yang mengaku aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Siapa yang dilarang percaya? Yahudi. Dilarang nggak Kristen? Tidak. Justru Kristen itu adalah penggenapan orang banyak yang harus disesatkan oleh penyesat tersebut. Sederhana kok itu. Jadi begitu saudara ya. Silakan diambil alih teman-teman. Saya ada telepon. Diambil alih dulu sementara. Ini sudah 4 kali diputar-putar ini. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli dan apa tanda kedatangan Yesus yang palsu? Kedatangan Yesus yang palsu hanya menyesatkan banyak orang. Kedatangan Yesus yang asli, seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap. Kenapa enggak meratap? Pasti meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, bagaimana enggak meratap? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangan Yesus adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangan Kristus palsu yang datang kepada Paulus adalah tanda menyesatkan banyak orang. Sederhana kok kalau menggunakan akal. Oke, adinda semua, silakan diambil alih sementara. Saya angkat telepon dulu. Makasih. Saudara Jimmy dilanjut, Bang. Silakan, Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Siap. Aku dengarkan. Iya, ditanggapi dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Suma. Iya, Bang Suma mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus pada saat itu adalah Kristus palsu. Berarti sudah tentunya bukan Yesus. Oke, sekarang kita lihat. Paulus menerima wahyu daripada Yesus pada saat dia mau masuk ke dalam Damsyik. Dengan perkataan Yesus, masuklah ke dalam kota itu, di sanalah aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang kita lihat. Apabila ini adalah penyesat, iblis, bagaimanakah iblis mengajarkan tentang kasih? Bagaimanakah iblis mengajarkan tentang hukum Taurat? Bagaimanakah iblis mengajarkan tentang buah-buah roh? Apakah yang datang itu adalah iblis? Galatia 1 ayat 15 dan 16 mengatakan bahwa sejak dalam kandungan aku telah diutus oleh Allah dan kuasa anaknya hidup di dalam aku. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Mujizat yang diberikan oleh Allah. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Apakah kuasa iblis bisa mengadakan tanda seperti yang dilakukan oleh Paulus? Apakah iblis mengajarkan tentang buah-buah roh? Bukankah dia itu tujuannya menyesatkan, membunuh, mencuri dan menyesatkan? Berpikirlah teman-teman, saudara-saudara. Paulus bukan dipertemukan dengan iblis, bukan iblis yang jatuh kok. Paulus berjumpa dengan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus di dalam kasih, di dalam agama Yahudi, Paulus mengajarkan. Hukum Taurat itu sempurna, baik dan sempurna. Yang Yesus ajarkan, diajarkan Paulus. Apa yang salah? Ketika yang datang dan bertemu dengan Paulus pada saat itu adalah Kristus, penyesat. Penyesat sudah tentunya bahwa dia adalah utusan iblis. Apakah iblis mengajarkan tentang kebaikan, keselamatan banyak orang? Tidak. Sudah tentunya iblis berusaha untuk menghancurkan orang banyak. Apakah dia mengajarkan kasih dan buah-buah roh? Dia mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Apakah iblis mengajarkan itu? Tidak. Jadi berpikirlah teman-teman semuanya, dan kita berpikir lagi. Jangan mengklaim apa yang tidak kalian paham. Saya minta ya, berpikir dulu baik-baik. Karena Paulus mengatakan semua itu dengan buah-buah roh. Tapi sepertinya Bapak yang nggak mikir dari tadi, Pak. Tidak, merujuk kepada antikristus, merujuk kepada yang bertemu dengan Paulus. Kalau itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat, berarti bukan daripada Yesus. Tetapi yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus, sehingga dia mengajarkan Paulus adalah apa yang diajarkan Yesus. Tidak ada yang salah. Paulus meluruskan ajaran Yesus di dalam kasih dan buah-buah roh. Silakan menanggapi. Itu Di noise dalam banget Korintus ya. 13 dan Galatia 22. Ya, diajarkan gini oleh Pak. Paulus. Halo, Pak Jimmy. Kita kan sederhanakan tadi kan kita bisa lihat nih dampak dari pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus kan gitu. Pak Kalau Jimmy Anda noise, tadi Pak Jimmy. membahas tentang hukum Taurat, Pak Jimmy, justru disinilah kita bisa menemukan titik permasalahan yang ada. Pengakuan Yesus sama sekali tidak menghilangkan dari hukum Taurat itu, tidak. Kan dia datang untuk menggenapinya. Penggenapan pun dijelaskan oleh Yesus bagaimana hukum Taurat itu dijelaskan. Ada hukum Taurat dijelaskan bagaimana poin-poin menggenapi, itu yang disampaikan oleh Yesus. Tapi pengakuan Paulus setelah bertemu dengan Yesus, dia mengaku matinya Yesus itu membatalkan hukum Taurat, Pak. Di sini kan kita menemukan kontradiksi dari sebuah pengajaran. Yesus yang asli mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik pun, satu iota pun tidak dia hilangkan. Dia datang untuk menggenapinya, bukan untuk menghilangkan. Sebelum lenyap langit dan bumi, semua itu tidak akan terjadi. Kata Yesus yang asli, yang diutus di tengah Bani Israel. Tapi setelah Yesus tidak ada, yang Kristen imani dia mati di atas kayu salib, justru kematiannya itu menurut Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini Pak Yesus yang mana ini yang berbicara ini? Yang mengajarkan. Yesus yang asli tadi mengajarkan. Satu titik pun tidak boleh dihilangkan. Kok tiba-tiba Paulus setelah mengaku bertemu dengan Kristus mengatakan semua itu dibatalkan. Itu pengakuan dari Paulus, Pak. Coba, yang satu mengatakan tidak boleh dibatalkan, yang satu mengatakan dibatalkan. Itu kontradiksi atau sejalan, Pak? Coba ditanggapi, Pak. Pengakuan Yesus anak Maria yang diutus di tengah Bani Israel di Matius 5 nomor 17-20 dengan pernyataan Paulus setelah mengaku bertemu dengan Kristus di Efesus 2 nomor 15, belum lagi di Galatia 2 dan seterusnya. Silakan, Pak. Ya, baik. Saya tanggapi ya. Kita lihat ya. Paulus ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di luar daripada kaum Yahudi. Galatia 1 ayat 15 dan 16. Bagaimana Paulus? Banget ya. Pak Jimmy nulis banget Pak Jimmy. Di belakang ada suara apa itu? Ipar. Coba menjauh Tidak. Ipar dalam, ada garis ini. Oke. Tidak ada teman saya, Ya. Jadi kita lihat ya. Bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat dan bagaimana Paulus membatalkan. Mari kita lihat dari dua aspek. Yang pertama, kita lihat dulu ya. Paulus ditugaskan untuk mengajarkan jemaat-jemaat di luar daripada kaum Yahudi. Efesus 2:15 yang dikatakan oleh Pak Ali tadi. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Sekarang kita lihat. Hukum Taurat diberikan hanya kepada keturunan daripada Abraham, kaum Yahudi, bukan di luar daripada kaum Yahudi. Itu pesan Tuhan kepada kaum Abraham. Apa itu yang menjadi hukum seremonial? Sunat yang dilakukan oleh tangan manusia dan juga korban persembahan. Yesus datang menggenapi. Tapi ingat, Yesus datang untuk menggenapi korban tentang penghapusan dosa. Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, sabar dulu, Pak. Saya jelaskan dulu. Pak Jimmy. Iya. Oh iya. Iya, jadi saya jelaskan dulu, Pak. Paulus datang untuk mengatakan kepada jemaat di Efesus.
bahwa bagaimana Paulus harus mempersatukan kaum Yahudi dan jemaat di Efesus dengan cara mengatakan dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum Taurat. Apa yang dibatalkan di sana? Yesus telah menggenapi itu. Pengorbanan Yesus yang merupakan darahnya tertumpah untuk menghapus segala dosa dunia tidak lagi. Berarti yang tidak lagi berlakukan itu ialah persembahkan korban. Kalaupun bangsa Yahudi masih melakukan, ya boleh melakukan dengan segala ketentuannya di antara 613. Oke, Pak Jimmy, izin saya tanggapi ya, kita pelan-pelan tiktokan ya. Tadi Anda katakan hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Ya. Tapi Paulus mengatakan di tengah bangsa non-Yahudi, kalau hukum Taurat dibatalkan, Bapak kok sedang menarasikan sesuatu tapi dengan membantah lagi. Ngapain Paulus mengajarkan membatalkan di tengah bangsa non-Yahudi? Kan memang tidak dibatalkan bagi bangsa Yahudi jadinya kan? Dan Yesus sendiri mengatakan tadi, sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh dihilangkan atau ditiadakan. Nah, ini poinnya di sini tentang Yesus yang utusan Tuhan untuk Bani Israel, ajarannya yang saya barusan sebutkan, dengan Kristus yang menemui Paulus, sehingga Paulus berani mengatakan matinya Yesus membatalkan hukum Taurat. Apakah hukum itu batal? Kan tidak. Sebelum lenyap langit dan bumi, Anda katakan karena itu diajarkan untuk non-Yahudi, sementara hukumnya untuk bangsa Yahudi. Ini Bapak ini sedang membicarakan apa? Nggak connect jadinya, Pak. Nggak nyambung. Jadi Paulus ini ngapain ngomong membatalkan hukum Taurat, sementara Anda katakan hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Dan Paulus katakan ke bangsa non-Yahudi. Jadinya nggak nyambung, Pak. Tapi ini tentang keberanian Paulus mengatakan itu, Pak. Siapa yang ngajarin? Yesus yang asli utusan Tuhan untuk Bani Israel, dia katakan sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh ditiadakan. Bahkan Yesus katakan penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi itu dijelaskan oleh Yesus. Kalau Anda katakan tidak berlaku untuk bangsa non-Yahudi, artinya memang di Kristen sudah tidak ada lagi hukum. Aturan Tuhan itu sudah tidak ada karena sudah dibatalkan. Nah, ini bahaya lagi jadinya. Hukum Tuhan dibatalkan. Hukum siapa yang mau digunakan? Siapa yang mengajarkan? Nah, silakan, Pak. Ya. Kita singkat-singkat aja, Pak. Oke. Jadi kita lihat ya, Efesus 2 nomor 15. Yang pertama, sunat lahiriah. Yang kedua, tembok pemisah. Yang ketiga, perseteruan. Apa arti daripada nats dan perkataan Paulus di dalam Efesus 2 tadi? Paulus mengatakan, kalaupun Yahudi melakukan itu, Yahudi melakukan. Dengan tetap melakukan itu, tetapi percaya kepada Yesus. Di luar daripada Yahudi, Efesus. Apakah pada saat mereka mengenal Yesus, mereka itu disunat? Tidak. Tetapi bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dan Yahudi? Dengan cara mengatakan hal demikian. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan. Apa yang dibatalkan? Paulus tidak membatalkan sunat yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Tidak. Paulus juga tidak membatalkan apa yang dilakukan sebagai korban persembahan. Paulus tidak melarang. Cuma bagaimana dia mengajarkan, bagaimana mempersatukan kaum Yahudi dan Efesus, dan di luar daripada jemaat-jemaat Yahudi. Hukum seremonial. Di dalamnya ada sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia dan korban pembakaran sebagai penghapusan dosa. Kalaupun itu dilakukan oleh kaum Yahudi, tetapi kaum Efesus tidak melakukan, tetapi dengan cara mempersatukan itu ialah darah Yesus yang telah ditumpahkan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mengatakan membatalkan. Sabar, Bang. Kita kasih satu contoh aja, Pak. Kasih satu contoh aja biar tidak ribet ya. Kita sedikit berkembang jadi pembahasannya. Contoh, larangan berzina itu kan hukum Taurat, Pak. Betul? Oke, saya paham, Bang. Ya, oke. Ya, tapi ini, Bang. Oke, baik. Iya. Dengerin dulu. Nah, sekarang setelah dibatalkan itu hukum, berarti tidak ada larangan berzina. Oke. Sekarang siapa yang mengendaki perzinahan itu dilegalkan, Pak? Tuhan atau iblis?
kalau Anda katakan itu tadi dibatalkan, diantaranya hukum sunat, oke. Yang kecil-kecil aja yang diambil. Sekarang bagaimana dengan masalah larangan perzinahan? Kalau ternyata hukumnya dibatalkan, itu hukum Tuhan, artinya dilegalkan dong perzinahan. Hukum itu sudah tidak ada. Nah sekarang mari kita ambil poinnya. Yesus katakan satu iota pun tidak boleh dihilangkan. Artinya hukum Tuhan harus tetap ditegakkan. Nah sekarang itu hukum sudah tidak ada. Siapa yang menghendaki tentang maksiat terjadinya merajalela perzinahan diperbolehkan, dilegalkan? Kalau bukan dari iblis. Inilah kita sedang mencari siapa sebenarnya yang datang kepada Paulus. Apakah itu Mesias yang asli atau Mesias yang palsu? Nah, kita ciri-cirinya sudah buktikan. Mesias yang asli sampai hari kiamat sebelum lenyap langit dan bumi, hukum itu tidak boleh dihilangkan. Tapi setelah yang berbicara itu tidak ada, mengatakan dia mati di kayu salib, batal itu hukum. Makanya sudah tidak ada kan dengan segala perintah dan ketentuannya. Siapa yang menginginkan hukum seperti ini dihilangkan? Ya kalau bukan iblis siapa lagi, Pak? Karena iblis itu tidak ada kebenaran pada dirinya. Kan gitu. Oke, silakan, Mbak. Oke. Ya. Kita lihat ya. Apa yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Apakah dia membatalkan hukum kasih? Tidak. Hukum kasih Paulus tidak membatalkan. 1 sampai 10. Yang dimaksudkan di situ hukum seremonialnya, yaitu sunat lahiriah dan pengorbanan sebagai penghapusan dosa. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ini yang tidak dilakukan oleh jemaat di Efesus. Sehingga Paulus mengambil langkah untuk bagaimana mempersatukan kedua belah pihak untuk menjadi satu tubuh Kristus. Kaum Yahudi boleh melakukan, tetapi walaupun mereka melakukan, kaum Efesus tidak melakukan. Tetapi yang intinya kita percaya. Tadi Bang mengatakan bahwa Paulus membatalkan, berarti sunat dihalalkan, zina dihalalkan. Tidak. Paulus mengatakan bahwa jangan kawin. Bahkan sekalipun setiap orang yang menceraikan istrinya tidak boleh lagi kawin. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 7 ayat yang kedua. Paulus menghalalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana dia membatalkan tentang itu, tentang zina tadi? Tidak. Jadi kita harus mengerti dulu konteks. Pak, Efesus tadi kan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, kan bunyinya jadi, begitu, Pak. Iya, oke. Jadi saya ajarkan sedikit, Bang ya. Yang dimaksudkan Paulus ialah hukum seremonial tadi yang dikerjakan oleh tangan hukum manusia. Seremonial apa? Yaitu sunat dan juga hukum tentang persembahkan korban sebagai penghapusan dosa. Di mana di situ disebutkan? Aduh, Bang. Sekarang kita masuk di dalam hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lah sekarang saya tanya, Pak, larangan berzina itu hukum Taurat atau bukan? Oke, hukum Taurat. Betul. Lah iya. Nah, di situ Paulus katakan apa? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti dibatalkan kan? Oke. Nah, inilah yang perlu kalian tahu. Tadi saya katakan bahwa hukum kasih itu di dalam hukum pertama sampai 10 Paulus tidak membatalkan. Karena dia mengajarkan tentang jangan berzina. Tadi saya sudah katakan 2 ayat tadi. 1 Korintus 7 ayat 15 dan 16. Paulus mengajarkan bahwa jangan berzina. Setiap orang yang menceraikan istrinya boleh, tetapi jangan kawin. Kalaupun itu terpaksa. Paulus mengajarkan jangan berzina. Itu hukum kasih. Yesus yang mengajarkan larangan berzina. Yesus yang digenapi oleh Yesus di Matius 5, di situ dijelaskan kamu mendengar firman jangan berzina. Nah, mendengar firman itu apa? Hukum Taurat yang larangan berzina. Tetapi aku katakan kepadamu, jika engkau mengingini seseorang wanita, memandang seorang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, kau sama saja sudah berzina di dalam hatimu. Itu penggenapan yang diajarkan oleh Yesus. Itu penggenapan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah, kata Yesus, daripada kau dengan utuh namun dicampakkan ke dalam neraka. Lebih baik kau masuk ke dalam surga dengan mata apa namanya tadi tuh? Satu mata, daripada dengan utuh namun kau dicampakkan ke dalam neraka. Itu penggenapan. Baru selang berapa tahun Yesus berkata seperti itu, tiba-tiba dibatalkan. Itu padahal penggenapan.
yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Ada nggak Paulus mengajarkan itu? Bahwa penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, jika matamu yang kanan atau engkau menginginkan seorang wanita, memandang seorang wanita lalu menginginkan di dalam hatinya, maka engkau sudah berzina di dalam hatinya. Itu kan penggenapan, bukan pembatalan. Sementara Paulus berkata membatalkan. Nah, di sini poinnya, Pak. Penekanannya yang saya sampaikan adalah Yesus yang diutus oleh Tuhan di tengah Bani Israel, dia sudah sampaikan pengajarannya. Bahkan dia berkata, segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepadaku telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah atau Bapa yang mengutus aku. Sudah disampaikan itu ajaran. Tiba-tiba ada ajaran baru dengan kalimat yang dengan gagah berani mengatakan membatalkan. Kau bahas hukum sunat. Lah, di dalam sunat pun dikatakan hukum Tuhan dengan jelas, bukan dibatalkan. Apa di dalam hukum, contoh Yeskiel 44 nomor 9? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Orang yang tidak bersunat itu dilarang masuk ke kota kudus. Kota kudus di bumi aja dilarang, apalagi di surga, Yerusalem baru. Itu dilarang, nggak boleh. Nah, tiba-tiba masalah sunat kok dibatalkan juga. Tadi itu jelas aturan Tuhan. Justru yang tidak bersunat dilarang masuk ke kota kudus karena dia najis. Cobalah Pak, dipahami loh gitu. Ini loh ajaran Yesusnya ketika dia mengajar selama 3,5 tahun di tengah Bani Israel. Setelah terangkat, kok ada yang berani mengatakan, mengatasnamakan Yesus, merubah ajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika dia mengajar. Ini sedang membuktikan sosok yang berbeda. Yuk. Oke. Ya, baik. Pak Jimmy mikir, Pak Jimmy. Oke, saya tanggapi dulu, Pak. Saya tanggapi. Ya, jadi saya merasa bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu tidak diterima ya. Paulus tidak membatalkan hukum kasih yang di dalamnya jangan ada padamu sampai pada jangan mengingini. Paulus tidak mengajarkan tentang, Paulus tidak membatalkan semua itu. Yang pertama, apakah Paulus mengajarkan atau menghalalkan berzina? Tunjukkan salah satu data kepada saya apabila Paulus mengajarkan untuk berzina. Tidak. Paulus mengajarkan hukum kasih itu. Di dalam Roma 7 ayat 7 ya, Paulus mengatakan justru karena hukum Taurat itu sempurna, perintah itu sempurna, baik dan kudus. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudaraku, janganlah kamu berhutang apapun juga tentang kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab siapa yang sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Kasihilah sesama manusia. Kasih tidak berbuah jahat, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan hukum kasih. Nah, cuma bagaimana permasalahan yang tidak kalian mengerti di dalam pembatalan dia di dalam Efesus 2 nomor 15 tadi yang saya katakan. Sunat boleh dilakukan oleh kaum Yahudi. Efesus tidak termasuk kaum Yahudi. Pengorbanan sebagai pengorbanan kambing dan pengorbanan domba yang dilakukan oleh kaum Yahudi boleh melakukan, tetapi bagaimana Paulus mempersatukan mereka? Oke, Pak Jimmy. Sabar bang, sabar. Apakah Paulus mempersatukan mereka dengan mengajarkan bahwa menghalalkan tentang berzina? Tidak. Oke. Saya bertanya di sini. Saya bertanya di sini, Pak. Kalau begitu, kalau memang Anda katakan tidak batalkan, sebenarnya saya banyak dalil sih pernyataan Paulus. Tapi saya tanya dulu, apa hukum kalau ada berzina di dalam Kristen berdasarkan ajaran Paulus? Hukumnya apa? Oke, sabar ya. Saya bawakan dalil ya. Yang pertama, kalau memang tidak dibatalkan. Ya, oke. Yang pertama di dalam Kisah Rasul ya. Di dalam Kisah Rasul ini bagaimana Yesus mengajarkan ya. Yesus mengajarkan tentang setiap orang yang mau menceraikan. Kalau Yesus sudah kelar, Pak. Kalau Yesus tadi sudah bacakan dalilnya. Iya.
Iya betul. Iya, ini Paulus, ajaran meluruskan Paulus. tentang- Oke, jadi kita melihat ya, Paulus mengajarkan tentang bagaimana meluruskan tentang persinan tadi. Sekarang saya bawakan data. Di dalam Kisah Rasul 7, di dalam Kisah Rasul pada pasal yang di dalam Roma ya. Di dalam Roma pada pasal yang ke-7 ayat yang kedua saya baca. Sebab ini tentang persinan ya, suami dan istri ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ini hukum Taurat. Akan tetapi apabila suaminya itu bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia anggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Yesus mengajarkan bahwa apabila setiap orang menceraikan suaminya atau istrinya dia berbuat zina. Paulus mengajarkan hukum ini. Apakah Paulus menghalalkan zina? Tidak. Ini hukum kasih. Berbicara tentang zina. Tidak. Jadi yang berzina tidak ada hukuman. Sabar bang. Tadi kan bang mengatakan bahwa Paulus menghalalkan zina. Dari itu sudah tentunya Paulus tidak mengajarkan tentang hukum kasih. Berarti Paulus membatalkan hukum kasih. Makanya saya katakan bahwa Paulus tidak membatalkan hukum kasih. Apa yang diajarkan Yesus diajarkan Paulus. Kita harus pahami ini dulu. Makanya yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 itu hukum seremonialnya. Artinya tadi saya katakan tadi. Hukuman, saya tanya, hukuman orang berzina itu apa? Aduh bang, jangan kita sampai dulu bang. Kita melihat pengajaran Yesus dan kita katanya simpulkan tidak dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, apa hukumannya? Karena gini loh, saya baca ya, tadi kan pengajaran Yesus itu jelas. Dia tidak membatalkan loh. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu tertulis Pak. Itu hukum Taurat Musa di Keluaran 20 nomor 14. Itu ajaran Yesus. Berarti ada larangan berzina. Apa Yesus katakan penggenapannya? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Tuh, penggenapan yang dia jelaskan oleh Yesus, maka karena dia memandang seorang perempuan kan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus mengajarkan mencungkil mata karena menginginkan seorang wanita. Itu kata Yesus. Itu hukuman yang berlaku, penggenapan yang diterapkan oleh Yesus. Kalau masalah hukuman berzina secara langsung, hubungan badan di luar hubungan pernikahan, itu sudah ada hukumnya di dalam Taurat Musa dengan cara dirajam, kan gitu. Tapi ada hukuman penggenapan yang dijelaskan oleh Yesus. Menginginkan seorang wanita juga mata, karena mata itu menyesatkan, maka suruh dicongkel itu mata. Lebih baik kamu dengan satu mata dalam surga daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus. Hukum itu penggenapan. Masa baru hitungan berapa lama sudah dibatalkan aturan ini? Ngapain Yesus menggenapi kalau tiba-tiba dibatalkan? Makanya kalau Anda katakan tidak membatalkan, memang apa yang diajarkan oleh Paulus ketika orang itu melakukan perzinahan? Tapi ingat Pak, di sini ada yang lebih menarik dari pernyataan Paulus. Misal Galatia 2 nomor 16, apa dikatakan? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kata Paulus. Makanya saya bilang ini berbeda antara ajaran Yesus ketika dia mengajar 3 tahun di tengah Bani Israel, dan setelah peristiwa penyaliban, pengakuan Paulus bertemu dengan Yesus, dengan Kristus. Ajarannya tiba-tiba berubah, berani mengatakan membatalkan. Pernah nggak Yesus mengatakan membatalkan? Kan tidak, tadi sudah saya sampaikan. Baru selang berapa lama dia berkata datang untuk menggenapi. Kok tiba-tiba ada yang berani mengatakan membatalkan? Ini kan sudah berlawanan, menunjukkan pribadi yang berbeda, sosok yang berbeda antara Yesus yang diutus di tengah Bani Israel dengan Kristus yang ditemui oleh Paulus. Ini pembuktian pembahasannya, Pak. Oke, ya saya tanggapi ya. Paulus meluruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa apabila matamu bersinar, cungkilah. Apabila tanganmu menyesatkan engkau, buanglah. Sekarang kita lihat pernyataan Paulus.
Jika demikian, ini di dalam Roma ya, Roma 7 ayat 7 ya. Oke, saya baca ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya juga justru oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Yesus mengajarkan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Apakah salah ketika Paulus mengatakan dalam keinginan, justru karena hukum Tauratlah aku mengenal dosa di dalam keinginan? Apakah dia memperbolehkan keinginan itu? Tidak. Paulus meluruskan keinginan Yesus sebagaimana yang Yesus ajarkan. Paulus juga mengajarkan bahwa justru karena hukum Taurat dia tahu apa itu dosa keinginan. Paulus tidak menghalalkan, dia mengajarkan juga. Apa yang salah ketika Paulus mengajarkan tentang hukum kasih itu? Di dalam Korintus 13, bagaimana ia mengajarkan tentang kasih itu? Sabar, sukacita, damai sejahtera, damai sukacita. Apakah yang dibatalkan Paulus? Permasalahannya di dalam Efesus 2 nomor 15. Makanya saya minta, bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dan juga bangsa Yahudi. Kaum Yahudi boleh memperlakukan hukum Taurat itu dengan segala ketentuan di dalam 613 hukum positif dan negatifnya. Bangsa di Efesus yang tidak termasuk kaum Yahudi, yang tidak sunat dan juga tidak mempersembahkan korban. Tetapi korban darah Yesus itu yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Yang itu dimaksudkan untuk mempersatukan di dalam tembok pemisah dan perseteruan tadi. Jadi kita harus paham dulu apa yang dimaksudkan Paulus. Paulus mengajarkan tentang semua hukum Taurat, hukum 1 sampai 10. Keinginan, jangan mencuri, jangan berzinah. Apa yang dihalalkan Paulus? Tidak ada. Loh, yang dimaksudkan pertanyaan saya tadi jadi gimana kalau tidak dibatalkan hukuman orang berzina itu apa yang diajarkan oleh Paulus? Bang, kan kalau Yesus datang menggenapi hukuman berzina berlaku. Bahkan kalau mata menyesatkan suruh dicungkil. Itu penggenapan, bukan murni hukum Taurat, tapi penggenapan Yesus. Nah, sekarang apa menurut Paulus? Oke, saya baca dalil ya. Kalau tidak dibatalkan, berarti masih berlaku kan? Benar nggak? Oke, bentar ya, saya baca ya. Enggak gini loh Pak. Kalau itu, kalau yang itu hukum perzinahan tidak dibatalkan, artinya hukum itu masih berlaku. Benar nggak? Yang 10 hukum Tuhan itu, benar? Ya, maksudnya coba dipahami biar Bapak poin. Loh, tadi katanya di luar 10 perintah Tuhan yang Anda sampaikan, oke? Di luar 10 perintah Tuhan. Berarti dari yang 10 perintah Tuhan atau penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu tidak dirubah, tidak dibatalkan oleh Paulus. Betul? Ya, betul. Oke. Artinya hukum rajam, hukum berzinahan itu masih berlaku. Oke, saya sudah tangkap. Oke. Kita lihat ya, bagaimana seorang perempuan berzina yang datang kepada Yesus dengan berusaha untuk mencari kesalahan pada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan berzina? Lah itu Pak yang saya sampaikan tadi, penggenapan Yesus katakan, Yesus jabarkan Pak. Di Matius 5, mata yang menyesatkan aja suruh dicungkil Pak, kata Yesus. Kan hukumnya dia tidak merubah itu. Oke, Yesus tidak merubah, Pak. Artinya bahwa Paulus juga tidak merubah. Kalau Yesus tidak merubah, berarti sudah tentunya orang dilempari dengan batu. Tetapi bagaimana Yesus mengubah itu? Artinya bahwa Yesus mengatakan ketika engkau telah jatuh di dalam dosa, tetapi katakan Yesus bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Yesus tekankan. Oke. Ketika berzina, apakah Yesus mengizinkan bahwa setiap orang yang melakukan perzinahan dilempari dengan batu? Tidak. Cara apa? Dengan darahnya. Ketika Paulus, apabila engkau menceraikan istrimu, jangan lagi kawin. Itu yang diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus. Oke. Jadi memang tidak ada jawaban dari Kristen ya, dari Pak Jim itu membingungkan jadinya. Karena banyak poin-poin yang disampaikan oleh Yesus itu banyak, ya. Itu banyak hukum-hukum yang disampaikan oleh Yesus, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus.
poinnya adalah ketika pengajaran Paulus tadi, yang namanya membatalkan ya sudah batal. Sudah batal. Ini kan aturan baru yang dibawa oleh Paulus. Bukan aturan yang dibawa oleh Yesus. Kan di situ poinnya. Sudah jelas itu. Nggak ada, solusi nggak ada. Kalau Anda katakan dari 10 hukum Taurat Musa, 10 perintah Tuhan, itu tidak dibatalkan, maka contoh, satu lagi poinnya ini. Contoh, kita kembali ke sini. Larangan membunuh manusia, apalagi yang tidak bersalah. Artinya, pembunuhan terhadap Yesus melanggar hukum Tuhan. Anda setuju di sini, Pak? Oke, saya tanggap ya. Setuju? Sabar bang, tidak semudah untuk menangkap itu. Membunuh terhadap Yesus, membunuh Yesus itu melanggar 10 perintah Tuhan. Anda setuju? Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya tanggap ya. Beda bang. Yesus telah ditentukan sebagai hamba yang datang untuk mati. Ditentukan oleh Allah. Ingat itu bang. Yesus ditentukan oleh Allah. Jaringan barusan hilang. Sorry, barusan jaringan hilang. Saya tidak dengar. Jadi Anda setuju pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan? Oke. Yang pertama, Yesus di dalam datang untuk mati bukan secara tiba-tiba bang. Bukan secara datang untuk orang Farisi dan ahli Taurat untuk membunuh dia. Yesus datang di dalam rencana Allah. Dia akan datang untuk menyerahkan nyawanya dengan cara apa? Mati di paku, mati di antara penjahat. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Bro, tidak semudah yang kamu bayangkan, bro. Tidak mudah. Saya tidak membayangkan, saya bertanya. Kan Yesus tidak bersalah. Lalu ada yang memfitnah Yesus, ada yang menghasut Yesus, berusaha Yesus itu mati, kan gitu. Ada yang berusaha membasmi Yesus. Nah, sekarang itu boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan 10 perintah Tuhan? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, Yesus mengatakan ya kepada Yudas, anak manusia akan pergi sesuai yang ditentukan. Apa yang ditentukan? Untuk mati. Allah yang sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Iya, betul. Apa yang tertulis tentang dia? Di dalam Yesaya 53. Ayat yang ke-10. Hukum, sabar saya baca ya. Saya baca ya. Ini rencana-rencana Allah ya. Ya kalau ngambilnya dari Yesaya. Enggak. Sabar. Sekarang gini loh Pak. Jadi Anda setuju pembunuhan terhadap orang tidak bersalah yang bernama Yesus, Anda setuju? Bang, tidak jawab dulu. Kita biar tidak berbelit-belit Pak. Kasihan yang menyimak. Saya juga yang kena soalnya. Oke. Saya jawab ya. Anda saya setuju. Oke, saya setuju karena semua itu digenapi di dalam rencana Allah. Saya setuju. Berarti Anda setuju dengan rencana iblis. Oke, sekarang kita bahas. Ini kembali ke poin awal ini. Oke, silakan kita bahas. Mari kita bahas di dalam penyaliban. Iya. Anda setuju Yesus yang tidak bersalah harus mati di tangan orang berdosa. Pertama, ini melanggar hukum Tuhan karena di dalam hukum Tuhan itu dilarang. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini hukum Tuhan. Tapi ini ada hukum yang berbeda. Oke? Dalam pemahaman Kristen, Yesus yang tidak bersalah harus mati. Artinya di sini sudah terjadi pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan dalam imannya Kristen. Jelas? Oke, saya tanggap ya. Kita lihat. Tadi saya katakan bahwa Yesus di dalam kematian dan penyalibannya di dalam rencana Allah. Saya bawakan dalil ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ingat baik-baik. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia yang diserahkan Allah. Saya bertanya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Apakah itu ada dalam rencana iblis atau rencana Allah duluan? Rencana iblis mulai dari Taman Eden. Kita lihat.
Rencana Allah itu mulai. Aduh, ribet. Kita lihat. Pak, Sabar, Bang. berusaha membunuh Yesus menurut Yesus mengikuti keinginan iblis. Kenapa Anda memperumit? Kenapa Anda memperumit, Pak? Yohanes 8 nomor 44 itu mengikuti keinginan iblis. Anda mau bantah atau tolak? Oke, sekarang kita bahas penyaliban. Bukan, berusaha membunuh Yesus yang menginginkan Yesus disalib itu mengikuti keinginan iblis, Pak. Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Dan keinginan iblis ini melanggar 10 perintah Tuhan, yaitu larangan membunuh manusia yang tidak bersalah. Kok malah jadi rencana Tuhan? Oke. Kalau begitu makanya, iblis menggenapi rencana Tuhan jadinya. Makin nggak nyambung, Pak. Oke. Makanya saya bilang, Bang, tidak semudah untuk menjawab apa yang kamu narasikan, Bang. Kalau kita berbicara tentang penyaliban, mari kita berbicara rencana Allah. Kita berbicara hukum Taurat, mari kita berbicara tentang poin-poinnya, hukum kasih dan seremonialnya. Sudah keluar tadi, tidak ada jawaban. Yang tadi udah. Yesus datang menggenapi, tidak menghilangkan. Paulus datang membatalkan. Udah kelar. Apa yang dibatalkan? Coba saya minta data di dalam hukum Hukum 1 sampai 10. Taurat dengan segala Iya, oke. perintah dan ketentuannya. Sudah kelar itu, Pak. Bang, yang penting kan kita sudah tampilkan data. Bapak memang berusaha mengelak, itu hak Anda sebagai Oke, Kristen kita karena pakai membela data ya, Paulus. kita pakai data. Oke, Tapi kita saya pakai data izinkan ya. membela Bang, Yesus sabar, Bang. gitu loh. Kita pakai data, kita pakai data. Ya. Di dalam Kenapa 10 hukum data Taurat tadi? yang tadi saya katakan. Oke, di mana tunjukkan saya data bahwa Paulus mengajarkan bahwa silakan bersinah ketika dia membatalkan. Paulus mengajarkan untuk mencuri. Paulus mengajarkan untuk silakan mengingini. Silakan data kalau dia membatalkan. Dia membatalkan berarti dia mengajarkan. Ya Silakan kalau berikan saya begitu Pak, saya bilang kalau tidak dibatalkan berarti itu hukum masih berlaku. Nah, makanya Bang, Ya toh? kalian tidak paham di dalam Efesus 2 Ya nomor sebentar, 15. kalau itu tidak dibatalkan berarti itu hukum masih berlaku. Benar Bang, nggak? saya sekali lagi ya, saya minta ya. Jadi Coba nggak dibatalin simak ini. baik-baik. Simak baik-baik ya. Apa yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Di sana terdapat sunat lahiriah. Di sana juga terdapat perseteruan dan tembok pemisah. Jemaat di Efesus dan kaum Yahudi. Bagaimana Paulus mengajarkan itu? Hukum seremonial tadi, yaitu sunat yang tidak dilakukan oleh Efesus, yang dilakukan oleh Yahudi boleh melakukan. Tetapi dengan jalannya mereka dua-duanya harus percaya di dalam nama Yesus, di dalam darahnya, itu yang dimaksudkan. Makanya tadi kita bahas tadi tentang persinan tadi. Balik Yesus lagi. mengajarkan jangan bersinah. Paulus juga mengajarkan jangan bersinah. Yesus mengajarkan kasih, hukum kasih. Paulus mengajarkan hukum kasih. Apa yang dibatalkan Paulus dari hukum? Yang tadi Yesus ajarkan diamalkan nggak? Ditolak nggak? Dibatalkan nggak? Jika matamu menyesatkan cungkilah, itu dirubah nggak? Itu dibatalkan nggak? Bang, coba kita fokus ya, kita fokus ya. Nah, ini yang sedang dibahas. Kan Yesus tidak membatalkan. Kan udah bilang tadi, kalau memang Anda katakan Paulus tidak membatalkan, itu silahkan. Bagus kalau gitu. Berarti kalau tidak dibatalkan, hukum sunat tidak dibatalkan. Atau hukum yang mana lagi yang tidak dibatalkan? Berarti Kristen wajib menjalankan. Yang benar berarti Advent kalau gitu. Memang tidak dibatalkan. Makan B2 juga dilarang, nggak boleh. Kan itu hukum Taurat. Oke, sekarang kita lihat Bang ya. Kita lihat perjanjian ya, perjanjian tentang sunat. Saya bertanya, apakah perjanjian tentang sunat? Sudah, jangan diperpanjang lagi, ngapain? Karena ini bukan topik utama tentang pembatalan. Ngapain diperdalam lagi? Iya, Hui. Ini kita makanya saya kembali bertanya, tarik kepada masalah peristiwa penyaliban. Tentang ajaran, nanti kita makin ketemu kita masuk dalam poinnya. penyaliban. Oke, kita masuk dalam penyaliban. Kita lupakan tentang hukum Taurat ya. Kita masuk. Iya, dalam jadi penyaliban. jadi berbeda jelas ya apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Paulus. Saya tanya gini deh Pak, pernah nggak Yesus berkata akan membatalkan hukum Taurat? Sebelum lebih jauh, pernah nggak? Oke. Yesus datang untuk menggenapi ya tentang hukum Taurat. Oke, ya udah. Apa yang tertulis di dalamnya? Clear ya? Yesus datang menggenapi. Oke. Udah selesai kalau gitu, Iya, bukan membatalkan. Oke. Berarti Iya. ajarannya berbeda. Udah selesai itu. Iya, Yesus datang untuk menggenapi. Iya, itu Paulus Yesus. Oke. Tapi menurut Paulus membatalkan, makanya berbeda. Clear udah.
Oke, makanya saya tanya Bang, tunjukkan kepada saya apa yang dibatalkan Paulus. Lah apa yang dibatalkan oleh Yesus? Kan Yesus Paulus sendiri yang mengatakan membatalkan hukum Taurat. Iya, makanya saya bilang Bang, tunjukkan kepada saya data apa yang dibatalkan Paulus. Kalau begitu berarti menurut Anda tidak dibatalkan. Tadi saya sudah jelaskan Bang, apa yang diajarkan Paulus di dalam hukum kasih. Iya, jadi dibatalkan nggak nih? Anda jadi ragu. Kalau memang menurut Anda tidak dibatalkan, ya sudah berarti berlaku itu hukum. Bang, kita harus tahu bedakan hukum kasih dan seremonial tadi. Saya bilang tadi. Apa hukum kasih? Hukum kasih. Berarti ajaran Yesus bukan hukum kasih. Bro, hukum kasih itu semuanya diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus. Apa hukum kasihnya Yesus? Coba. Mencongkel mata itu hukum kasih berarti, setuju? Bro, tolong paham ya, tolong paham. Ya makanya Anda sendiri yang bingung. 10 hukum yang diajarkan Yesus digolongkan menjadi 2 bagian besar, kasih kepada Allah dan kepada manusia. Itu hukum kasih. Diajarkan Paulus hukum kasih itu. Saya minta data. Yang dibatalkan Paulus itu apanya? Hukum apanya? Saya minta dengan hukum Taurat yang dia sebutkan. Kan itu makanya saya bilang, makanya saya bilang. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Sabar. Jadi nggak dibatalkan hukum Taurat itu? Oh, Bang. Makanya saya bilang Bang, tolong. Iya saya tanya. Jadi nggak dibatalkan hukum Tauratnya? Kalau hukum kasih, Paulus, Yesus tidak hukum membatalkan. Taurat, kusah koseh. Hukum Taurat itu dibatalkan jadi nggak? Berdasarkan pernyataan Paulus. Oke. Paulus mengajarkan tentang hukum-hukum itu. Apakah dia membatalkan? Iya. Paulus mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri. Berarti tidak dibatalkan. Iya, Paulus mengatakan hal itu karena dia tidak membatalkan hukum kasih. Itu hukum Taurat, Pak. Iya Bang, makanya saya bilang di dalam hukum Taurat itu ada banyaknya. Dia dalam 613-nya ada hukum positif dan negatifnya. Kita harus tahu hukum seremonial dan hukum kasih. Yang dimaksud hukum negatif. Hukum negatif. Oh, berarti kalian tidak paham. Di antara 100, di antara 613. Enggak, gini aja deh. Yang dibatalkan. Saya tanya gini aja deh. Gini aja. Apa yang dibatalkan oleh Yesus dan apa yang dibatalkan oleh Paulus? Coba saya ingin tahu. Oke. Yang pertama, Yesus tidak membatalkan, Yesus menggenapinya. Udah yang selesai kalau gitu. Oke, sabar Bang. Yang dibatalkan Paulus ialah hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Kalau begitu sama atau beda? Iya, poinnya sama atau beda di sini? Sabar dulu Bang, saya jelaskan dulu. Poinnya sama atau beda? Aduh, saya jelaskan dulu Bang. Sudah dari tadi dijelaskan. Makanya saya bertanya. Anda tidak mau jujur, ini berbeda. Itu loh poinnya yang perlu kita tekankan. Makanya saya bertanya Bang, apakah sunat itu berlaku? Sabar Bang, sabar. Oke, saya bertanya. Jangan ketahu Bang, serius. Bukan loh Pak, kok malah jadi bertanya? Anda sudah berkata, Paulus tidak membatalkan. Anda sudah bilang. Yesus tidak membatalkan. Anda sudah bilang. Lalu Paulus membatalkan. Ini kan sudah jelas berbeda, Pak. Saya tidak perlu lebih detail, lebih dalam lagi kalau Anda sudah akui. Sudah cukup. Kembali ke topik yang awal tadi. Topik yang awal itu adalah waspadalah terhadap Mesias palsu. Nah, nanti berlawanan ajarannya. Ini tentang pembuktian. Anda sudah akui. Yesus yang asli tidak membatalkan. Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus, dia berani mengatakan membatalkan. Ini sudah berbeda. Jelas di sini garis poinnya, Pak. Nggak perlu diperdalam lagi ke dalam. Karena bukan materi tentang isi kandungan, bukan. Oke, saya tanggap ya. Nah, inilah yang kalian tidak paham. Makanya saya minta data tadi. Apa yang dibatalkan Paulus di dalam hukum-hukumnya? Tadi izin, Pak Jimmy bisa bacakan nggak episode nomor 15? Diulang coba. Bro, di sana dikatakan tentang bagaimana sunat Elia. Bacakan dulu Pak Jimmy, bacakan episode 15. Bacakan dulu Pak Jimmy, bacakan episode 15. Baca silakan. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dengan apa arti kata segala? Bagus. Apa arti kata segala? Hukum seremonialnya. Apa arti kata segala? Segala. Saya jelaskan. Hukum
hukum Taurat diberikan kepada kaum Yahudi. Bukan itu. Bukan itu. Segala. Arti kata segala apa segala? Segala itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Makanya tenang dulu, jangan nggak mikir. Pak Jimmy, segala itu apa? Segala. Oke, makanya saya minta apa yang dibatalkan? Tunjukkan saya. Segala. Iya. Segala apa? Anda tahu arti segala nggak? Arti segala tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Oke, kalau Paulus mengajarkan berarti jangan bersinah, apakah dia Pak Jimmy, segala. Dengar dulu, segala. Arti segala apa? Kamu tidak paham, kamu tidak paham. Masuk. Apakah Paulus mengajarkan kasih itu dia membatalkan? Yesus mengajarkan kasih? Apakah Paulus mengajarkan jangan bersinah itu Paulus membatalkan? Coba Pak Jimmy izin dulu Pak Jimmy bahasa Indonesia ya. Pak Jimmy yang terhormat kan ditanya. Sudah. Pak Jimmy dengar dulu. Oke, sudah. Teman-teman semuanya, Bang Suma saya ini dulu. Kalau saya susah kalau saya debat sama kalian. Apa kalian ditanya, berapa? Bang? Dua. Bang Jimmy, Anda ditanya apa arti kata segala? Kalian tidak paham. Saya bertanya hukum seremonial dan hukum kasih. Kalian paham tidak? Apa arti kata segala Pak Jimmy? Oke. Makanya saya bilang hukum sunat itu diberikan kepada Enggak ada yang ngomongin sunat. Yahudi. Enggak ada yang ngomongin sunat. Apa arti kata segala? Ini dimaksudkan oleh Paulus. Saya bertanya, apakah sunat itu diberikan kepada jemaat di Efesus ataukah teruntuk untuk kaum Yahudi? Enggak tahu saya itu sunat. Yang penting apa arti kata segala? Makanya kalau tidak tahu jangan coba. Apa arti kata segala? Ditanya apa arti kata segala? Apakah hukum kasih dibatalkan oleh Paulus? Dibatalkan semua. Semua. 1 Korintus 13 Paulus mengajarkan tentang kasih. Paulus itu berdasarkan data yang tertulis membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Itu tertulis, kucup. Bro, kamu tidak paham. Dengar ya. Makanya saya minta kepada kamu, silakan jelaskan kepada saya apa yang dikatakan di dalam tembok pemisah. Kau lawan apa yang sabar. Saya jelaskan. Saya minta kamu menjelaskan kepada saya apa yang dimaksudkan di dalam itu perintah Paulus. Kau lawan lah tulisan Paulus itu. Sudah. Orang bilang segala aja kok. Saya baca ya. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala Pak, artinya tidaklah berlaku lagi hukum Taurat menurut Paulus. Anda ini pengacara Paulus ya? Sudah? Ya, silakan. Ya. Oke. Makanya saya bilang kalian harus paham apa yang dimaksudkan di dalam sana. Makanya saya minta kalian jelaskan kepada saya. Silakan jelaskan kepada saya apa yang menjadi sunat lahiriah di sana yang dimaksudkan Paulus dengan tembok pemisah dan perseteruan. Silakan jelaskan kepada saya. Oke, baik. Menurut Paulus di Galatia 5 nomor 3, sabar. Efesus 2 nomor 15. Sabar, bro. Efesus 2 nomor 15. Silakan sunat lahiriah. Tidak ada kata sunat. Tidak ada kata sunat di Efesius. Oke, saya baca ya. Saya baca. Sabar, saya baca. Coba. Nah, makanya bro, baca satu perikop supaya tahu. Ya, baca 7 perikop aja, 7 perikop. Satu perikopnya. 7 aja, 7 sekalian. Efesus 2 nomor 15. Yang saya bilang. Makanya jangan pintir supaya tahu apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya udah baca buru. Efesus 2 nomor 15. Ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Yang pertama. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang yang tak bersunat. Oleh karena mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah. Ingat, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tentang sunat tadi. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa ini? Makanya bro, dengar baik-baik. Satu perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Kamu udah membaca satu perikop, kasih kesimpulan aja. Apa kesimpulannya? Oke, makanya saya tanya, apa itu sunat lahiriah, tembok pemisah dan perseteruan? Baik, saya jawab. Ya. Sunat lahiriah itu dipotong nonotnya, ujungnya nonotnya seperti Yesus. Itu sunat lahiriah. Hanya untuk bangsa Yahudi? Oke, hanya untuk bangsa Yahudi ya. Oke. Ya, tembok pemisah. Tembok pemisah. Apa yang menjadi tembok pemisah? Tembok pemisah itu tergantung tukangnya, Bang. Berapa kira-kira antara semen dan
Longor Pasir kamu, gitu. bro. Kan 1.800 penonton, bro. Bro. Kan ngomong tembok. Tembok pemisah tuh artinya Inilah orang yang tidak paham tetapi mencemotkan ayat dan bagaimana untuk menjatuhkan. Ada yang nanya ke saya tembok pemisah. Bro. Kamu pikir Salah tembok nggak? pemisah itu Tembok. bangunan kah? Kamu Namanya pikir tembok tembok. pemisah itu bangunan? Tembok, Mak. Emang tembok apaan? Banyak belajar lagi, bro. Banyak belajar lagi. Teman-teman, tembok itu apaan sih? Nah, makanya saya minta, bro. Makanya tadi saya minta bantu kalau saya tidak nih, paham saya jangan saya salah, jelaskan. Pak. Kira-kira saya salah nggak? Tembok itu bangunan gitu. Betul. Tembok bangunan. Siap. Bangunan nih. Bangunan. Sudahlah. Bangunan, Pak. Daripada saya sama kalian yang tidak paham, ya lebih baik saya sama Bang Sumat tadi enak. Saya Terus kalian tembok sama itu kalian apa, saya Pak? tidak Menurut paham. Anda tembok itu apa, Pak? Tembok. Apa itu Sudah, tembok? kalian tidak paham. Bang Suma saya turun ya, nanti saya sama Bang Suma lagi besok-besoknya. Tembok Semuanya itu saya minta maaf. bangunan loh itu tembok. Ada batu Bangunan. merah. Ya, ada batu Tidak merahnya, tahu ada permasalahan. pasir. Nanti mikir lagi ya. Pak Jimmy Saya belajar turun aja. mikir lagi nanti, Pak Jimmy Bro, mikir kalau ini enaknya jangan. saya sama Bang Suna, sama Bang Suma, sama daripada sama kalian tidak paham. Tidak Karena paham Pak Jimmy kok nggak kita mikir. ayat. Pak Jimmy kenapa nggak mikir? Kalian Harus tidak berpikir paham dong. kok. Harus berpikir dong Pak Jimmy. Jangan nggak mikir. Kan gue ditanya, Kang Chan, apa itu sunat? Sunat Iya. apa tadi? Sunat Lahiriah. lahiriah ya, disuruh dipotong kulupnya kan gitu. Oh. Lagi apa itu tembok? Ya tembok itu adalah bangunan terdiri Oh. dari ya ada air, semen, batu merah, pasir gitu. Bisa dicor Iya, Kak. juga. Kalau salah koreksi, malah ngambung. Nanya tembok ke gua. Artinya tembok pemisah, artinya kadang jadi pagar, kadang jadi pemisah antara kamar dan kamar kan gitu. Iya. Enggak salah dong gua. Kan gua tukang. Enggak. Kristen yang nggak mikir. Dia Mikir. sendiri yang nanya tembok, gua tak jawab dia bilang salah. Tolong generasi. Lagi yang nanya gua. Gua ahlinya tembok. Gua suka nembok. Dulu waktu masih kenek gue nembok tuh, kenek itu gajinya nembok itu ya 75.000 dulu ya. Kalau tukang itu 150 kalau nembok. Bener. Masalah generasi. Dihindari, kata segala dihindari. Orang bilang segala. Teman-teman, gaji nembok sekarang kalau kenek berapa ya? Atau sama nggak gajinya kenek sama tukang kalau nembok? Beda ya? Biasanya kalau kenek tuh cepet lah atau 75. Kalau tukang biasanya 180 atau 150 gitu. Masa aku diomelin hanya nembok, tembok, aku jawab lah. Betul, Boy. Betul itu tembok itu gini. Pancan, Kang Andi. Saya ingat ketika bicara tembok tuh saya punya data ini ya di Amos 7 nomor 7 itu. Tuhan, ini biasa kita kalau dengan si Anas ini selalu menggunakan ayat-ayat ini. Inilah yang diperlihatkan kepadaku. Tampak Tuhan berdiri di sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Nah, itu loh. Tali sipat ini adalah ada apa? Buat tali yang buat apa? Benangi gitu, buat benang gitu loh. Coba Amos 7 ayat 7 Kang Chan. Bener dia Tuhan berdiri di atas tembok kok. Data kali. Dia bawa meteran di situ ada tali sipat. Itu sebabnya kalian menangis di bawah tembok itu. Menangis di bawah tembok. Kalau ada juga tuh yang makan duduk di atas tembok makan tai ada. Itu sebabnya kalian Sebentar dulu kau putra, diam dulu kau. Bang Bahar di mana tertulis itu? Tembok. Duduk di atas tembok makan apa itu? Tembok. Udahlah. Bang Andi yang sekarang kita dengarkan handycam dengan Jospen. Ayo Jospen. Jadi bukan kan ditanya tadi apa arti kata segala. Ini sejarah, ini ayatnya. Yang nggak mau menjawab. Bila dia nanya saya. Ada dua pertanyaan yang ke saya tadi. Saya jawab loh. Pertanyaan pertama, apa itu surat lahiriah? Saya jawab, ya dipotonglah kulupnya sedikit di ujungnya itu. Apa itu tembok? Ya gue jawab lah. Tembok adalah terdiri dari
semen, pasir gitu ya, batu berak, kadang hebel gitu. Nah gitu, itu kan tembok. Nah, nah itu nembok. Nah gaji tukang sekarang kalau lagi nembok ya 180, kadang 200, 150. Kalau kenek ya 75 kayak lu, putra lu biasa kenek kan. Masa gua dipersalahkan? Ya, itu yang diartikan percaya orang, anak orang baru tidak percaya anak orang mati lagi. Itu sesat sekali itu. Gua tembok juga muka lu nanti tuh. Ya, itu seperti antikristus dalam 2 Yohanes mengatakan itu. Iya, itu benar itu. Sejarah itu. Kamu udah disunat nggak, Putra? Putra, kamu udah disunat belum? Udah disunat belum? Sunat dan tidak bersunat, aku tidak pernah baca dalam Galatia, aku baca dalam Amos. Yang kalian itu Gua lagi nanya baik-baik. Kok kamu udah disunat belum? aku baca Galatia perkataan Paulus. Dia bersaksi tentang sunat dan tidak bersunat, dibenarkan dalam iman dalam Roh Kudus. Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Mana aku kasih tunjuk ayatnya. Galatia 5 nomor 3. Coba aku kasih tunjuk ayat. Ya saya udah baca, ngapain nunjuk? Kan kamu coba Bible di situ, bacalah. Sebenarnya kau mendongeng karena kau tidak tahu Alkitab. Tunjukkan tuh teman-teman. Galatia 5 nomor 3, katanya nggak percaya. Iya, kau tinggal buka aja, kau yang kasih ayat, kau tinggal buka aja. Saya baca kan. Ngapain dibuka? Berarti kamu nggak punya Bible buat perbandingan di situ. Gimana? Kamu ada ayatnya baru nggak ada sejarahnya, itu gimana itu? Galatia 5 nomor 3. Saya bilang kau dongeng aja, kasih ayat, bicara sesuai otak-otak kamu itu. Nah, dasar tembok lagi nih hanya ngomong nih. Kalau aku buka ayat baru saya percaya karena itu kitab suci. Kalau juga nggak buka itu saya nggak percaya. Kalau nggak buka apa-apa. Al-Imran ayat 3 saja kitab dengan Al-Quran. Nah, coba kau buka. Kira itu Abraham ada 2. Ini mah orang gila ini. Tak gantilah. Oh yang gila. Yesusan dari tembok, kau menangis di tembok. Ya bukan tembok bro itu. Ada orang duduk di tembok makan tai itu. Coba bacainnya. Di mana sih? Terdapat di mana itu? Duduk. Kalau tembok tertulis di mana itu? Enggak. Bisa. Tambah di mana tertulis itu? Pakai pasir. Apa itu? Tembok. Ada di Amos 7 ayat 7 gitu loh. Iya. Enggak. Bisa dibetulkan itu. Ya saya 36:12. Coba baca dulu Bang Bal. Tidak, Diam dulu kau. Diam dulu. Saya 36 nomor 12. Oh ya saya ya. Iya coba bacain dulu Bang Bal. Nggak boleh menghujat ya. Kita baca aja ya. Baca aja. Ya saya 36:12. 36 nomor 12. Iya. Tetapi juru minuman agung berkata, itu kah? Iya. Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok? Bada tuh tahu kata. Terusin. Yang mau oke. Oh iya, nggak boleh dipotong-potong ayatnya ya, nggak boleh menghujat ya. Oke saya. Tanggal 25. Ulang. Oke, saya ulang. Jadi memang harus penuh hikmat ya, baca ini harus lengkap, tidak boleh comot-comot. Tetapi juru minuman yang agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Bersama-sama dengan Putra dan Bang Jimmy. Ada tuh. Jadi ada orang duduk di atas tembok makan tai sama air kencing. Ini data valid ya. Tahu bahasa Indonesia enggak? Allah. Tapi ngapain juga dia duduk di atas tembok makan tai dengan minum air kencing, ngapain dia? Biar kelihatan ketinggian, Bang. Biar orang bisa nonton. Oh, biar nonton. Biar disaksikan orang banyak ya. Tembok yang dibangun Pak Jimmy tadi itu yang dipakai. Pak Jimmy kan bangun tembok.
Iya, itu Bagian bangun pakai tembok. tembok. Percaya Allah bukan Allah. Orang gila. Itu ada itu. Dan Yesus pukul rasa sangat dahsyat itu toh. Jangan main-main ya Roh Kudus. Nanti sama kayak Waloni itu. Jadi mana ini turunin aja lah. Gak ada gunanya ini orang tinggal di dunia ini deh. Ya ini sejarah. Bisa nyata. Saya mengikuti Cara gini ya. Aku punya pemberita kalau kamu tahu. Nah itu kan. Pas ya, pas banget ya. Bagus itu. Pas ya. Iya benar. Ludah Roh Kudus. Bang Adi, Bu Ronda sama Ustaz David saya duluan ya, Bakang Dito. Mau keliling nembok ya? keliling. Solang. Izin dulu. Ustaz Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya keliling dengan yang lain. Oh iya harus dikawal komal semua harus dikawal. Lanjut. Kawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau nembok. Makanya orang Kristen banyak yang muka tembok kan gitu kan. Oh ada orang ya dulu di atas tembok makan tainya ya sama minum air kencingnya ya. Ini ada tamu Bang Bal. Ya kau nulis di bawah aja Putra. Kau nggak layak ngomong karena kau bahasa Indonesia nggak jelas. Ya, David. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang David Muslim Kristen bang. Pak David ini di sirkuit apa di mana bang? Kok Muslim, alhamdulillah bang. Bang Andi. Iya. Kenapa anda masih di jalan kok berisi banget gitu? Di rumah bang. Loh kok ada kereta api lewat? Emang rumahnya di pinggir jalan. Oh begitu, ya udah. Enggak kendaraan motor. Ya udah aja. berisi bang. Iya bang berisi untuk kuping kita. Ya aja Kalau bang, motor pengen lewat, sapa-sapa aja. Ya bang. Jadi mute aja bang. Aduh ya Allah. Kalau ada mau naik mainnya aja. Gue pakai handsfree nih. Turun aja. Sakit kuping kue. Dimas. Ngerti aja. Bang Arif disambut tuh yang jangan saya yang sambut ya. Ya baik Bang Perdo, selamat malam Perdo. Assalamualaikum Bang, maaf kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Tolong turunin Bang, maaf. Oh iya, bisa turun ya. Ayo yang pengen nembok naik. Sampai dulu Bang Arif, sampai dulu aku diam dulu. Ustaz Talib. Iya. Ustaz Talib. Oh ya, nah, cek silakan. Jack, selamat malam Jack. Oh maaf bang. Kepencet bang. Sorry. maaf. Loh. Mati. Apa lagi operasi ini? Ese, selamat malam. Ese, selamat malam. Ese, selamat malam. Aduh. Silakan Bang Baal, isi dulu Bang Baal. Iya, ini Bang Jospen ini mana Bang Jospen ini Ada dengan di handicap bawah. biasa. Ada di bawah. Suruh naik lah. Gak mau. Takut. Nggak mau sama Bang Andi handicap, nggak mau. Handicap aja. Pak Jospen naik lah. Aduh. Iya dengan handicap.
sama Ustaz Ali nyambung itu. Kalau saya nggak kan, saya mau nembok dulu. Saya agak lagi mau nembok. Jangan dipotong, jangan dipotong. Orang di mute, semua dia bilang jangan dipotong, jangan dipotong. Ustaz Talib, saya bertanya boleh Ustaz Talib ya? Monitor Ustaz Talib. Ah, ini nggak mau ditanya nih, takut nggak bisa jawab ini. Macet Ustaz Talib. Ustaz Talib. Ustaz Talib masih jauh dari berangkat. Bang Jospenan, Bang Jospen. Bang Jospen, mana Bang Jospen? Jadi tadi jelas topiknya, ini serius ya. Yesus berkata, tak satu pun iota ya yang harus dihapus dari hukum Taurat. Satu titik pun nggak boleh. Karena memang hukum Taurat itu diajarkan kepada Bani Israel. Yesua, Mesia atau Yesus itu mengajarkan itu kepada Bani Israel. Itu wajib hukumnya itu sampai detik ini juga kan. Yudaism kan masih taat terhadap hukum Taurat gitu. Datanglah Kristen yang tadi gitu ya. Nah, dia memakai sebagian gitu loh. Dengan berlandaskan Efesus 2:15, katanya yang dibatalkan hanya hukum seremonial saja. Seperti hukum seremonial itu seperti sunat nggak lagi, soal makanan-makanan nggak lagi gitu. Nah ini ada apa? Hukum Taurat untuk Bani Israel dia pakai, tapi dihilangkan sebagian yang memberatkan hidupnya kan gitu. Ini ada apa gitu? Artinya apa? Ada juga tuh tertulis di tulisan Paulus, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Di mana itu Om Baal? Lupa gua datanya itu. Itu dulu sering dibawa juga Bang Joma. Jadi teman-teman Kristen, tolong diresapi itu, dipelajari baik-baik bahwa hukum Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia hukum Taurat itu. Tapi sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa pernah ada hukum Taurat. Kan gitu. Nah ini tadi dikejar di Efesus 2:15, di sana ditanya. Kan di sana segala perintah dan ketentuan, kan gitu. Nah, dipilih-pilih lah, seremonial lah, upacara lah. Sejak kapan mau milih-milih hukum orang? Itu kira-kira sih tadi kesimpulan yang saya dengar ya. Ini sebenarnya edukasinya bagus. Ada Kristen naik, silakan tuh disambit lagi. Ya, Firdaus, selamat malam Firdaus. Selamat malam. Silakan, ada tema di situ Bang Firdaus. Bagaimana Pak? Ada tema di situ, di ini ada tema. Oh, iya. Silakan. Ini pertanyaannya salah atau jangan gimana? Kalau nanti saya bilang pertanyaannya salah, kalian marah pula. Siapa yang menyatakan ada Kristus palsu? Kenapa ada tema seperti ini? Bible yang berkata, Bang. Mana Babelnya? Baca. Baca. Baca di mana ada Kristus palsu? Di Matius 24, Bang. Iya, ikroh. Apa itu ikroh, Bang? Nggak tahu. Nggak tahu kau ikroh. Kau nggak ngerti ikroh? Jadi saya baca ya Matius 24 ya, 24. Baca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekalipun mereka dan seterusnya. Jadi ada Mesias palsu, Bang.
Ada banyak. Pertanyaannya, siapakah Kristus atau Mesias palsu itu? Apakah pertanyaan sudah benar atau salah? Iya. Mesias palsu itu diketahui adalah pagan-pagan Kristen. Tahu pagan? Siapa itu? Menyebarkan atas nama Yesus Kristus, tapi ajaran Yesus yang dipalsukan, itulah pagan-pagan. Siapa itu? Tahu pagan? Siapa Banyak. itu? Ya banyak, ada pendeta-pendeta palsu, mengaku pendeta, ngaku Kristen, tapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Yesus Kristus dan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Menyimpang dari ajaran Yesus Kristus, pengajar-pengajar yang menyimpang dari ajaran Yesus Kristus, di antara itu mana semuanya adalah Kristus palsu. Denom yang mana itu? Denom yang mana itu? Saya tidak perlu bilang denomnya, pokoknya banyak mengaku pengajaran Kristus tapi palsu, banyak. Jadi nggak perlu nunjuk satu persatu. Sama dengan kalian, ada yang sama dengan kalian, ada Syiah, ada Sunni, ada Muhammadiyah, ada NU. Berarti di antara Kristen sendiri itu Pak ya, Kristen palsu itu ya. Ngaku Kristen, dia bukan Kristen tapi ngaku-ngaku. Siapa itu? Ya orang yang ngaku-ngaku Kristen lah di luar ajaran Kristus. Ya seperti siapa contohnya? Ya nggak perlu aku tunjukin satu persatu. Saya ya satu nggak mau aja. tunjukin itu. Ya mungkin salah satunya itu ada Syiah, ada Sunni mungkin. Lo kok lari ke situ kan Kristen? Iya kamu mendesak aku siapa kok itu? Larinya ke situ gimana sih abang ini? Iya ada Muhammadiyah, NU, Ahmadiyah. Kenapa Anda jadi gila? Kenapa Anda jadi gila? Katanya tadi di antara Kristen, tapi memberi contoh di luar Kristen. Kenapa Anda jadi gila? Bukan Kristen yang mengatakan, tapi ngaku-ngaku Kristen. Ya siapa yang ngaku Kristen Nggak itu? perlu, Siapa? untuk apa sama kau nanya itu? Ya berarti kau nggak tahu jawaban dong. Apa untung ruginya kau? Berarti kau bicara tidak bisa membenarkan biarin aja enggak. Kalau ya kau nggak puas jawaban, kau nggak kalau puas. bilang kamu ini orang gila bang. Kau nggak puas nggak bisa jawaban saya, buktikan. nggak masalah. Kalau begitu saya yang jawab. Ini ya. Jawabanmu pun nggak bisa saya terima, jawaban. Kalau nggak begitu bisa kok saya terima sama aja bohong. Kalau begitu kok dibawa dulu lah sebentar ya. Iya dibawa. Nah enak kan? Dia ngaku teman-teman. Mesias palsu itu menurut dia adanya di intern Kristen. Setelah saya desak, dia keluar, dia sebut NU Muhammadiyah. Nyambung nggak tuh teman-teman? Orang gila yang kayak begini. Sebut dong denomnya siapa yang mengaku Kristen. Kan denomnya banyak. Ada denom Oneness, ada Reform, ada Unitarian, ada Katolik, ada SSJ, semua itu di KTP-nya beragama Kristen loh itu. Ya sebut dong yang mana gitu loh. Ada posisi di mana kira-kira? Misalnya Anda di Protestan, ya kan ada Katolik, ada JO. Sebutlah, masa nyebutnya ke NU Muhammadiyah, Syiah segala, apa hubungannya? Mereka bukan Kristen kok yang Anda sebut. Nah, tapi Anda tadi ada kejujuran sedikit di sini. Mesias palsu atau Kristen palsu itu adanya di intern Kristen. Saya kejar yang mana, emosi dia. Kemana-mana jawabannya. Bang, kalau naik ke sini jangan coba-coba berbohong. Jujur aja, jangan coba-coba berbohong. Yesus juga berkata lah. Tadi kan dia pertama gini belum. Siapa Kristus palsu? Dia bilang, ini pertanyaannya salah ini. Nah, setelah saya kasih data, dia nggak berani lagi mempersalahkan pertanyaan. Dengan tulus dan lugunya dia menjawab, ya Mesias palsu atau Kristen palsu itu ada di intern gitu. Dikejar nggak bisa jawab. Kalau dia jawab, dia takut menyalahkan siapa? Apakah dia berani menyalahkan Unitarian? Unitarian juga ada Kristen, agamanya apa di KTP Kristen, tapi Yesus bukan Tuhan. SSJ juga bukan Muslim, dia juga Kristen, KTP-nya Kristen, Yesus bukan Tuhan, bahkan dia nggak Natal. Yesus only adalah Yesus itu Bapak itu sendiri.
Sekarang perdebatan yang paling fenomenal, yang viral ini adalah Yesus itu setara atau tidak setara dengan Bapa. Ada yang bilang setara, ada yang bilang tidak. Edi Stepu dan herder-herdernya itu sudah mulai sadar bahwa Yesus itu bertuhan. Yang mana yang Anda maksud? Sebut dong. Jangan takut. Tapi nggak berani dia menyebut. Nggak berani. Siapa Kristus palsu itu? Edi Stepu dan herdernya kah? Atau yang manakah? Karena sampai detik ini konsep ketuhanan kamu itu sampai detik ini belum final dan mengikat. Masih ribut antar Anda sendiri, antara pendeta satu dengan pendeta lain. Kenapa NU Muhammadiyah dibawa-bawa ya? Apa urusannya coba teman-teman? Ya, jadi kalau naik jangan suka bohong, jangan suka nipu. Lu minta data, gua kasih. Tenang aja, di sini bayi data kok. Tenang aja. Kita di sini Muslim, kagak boleh bicara tanpa ada datanya. Datanya itu tidak ditambah, tidak dikurangi. Anda lah yang melawan data itu sendiri. Silakan Bang Rip, kalau mau naikkan dia naikkan lagi. Setelah saya selesai berargumentasi. Firdaus, naik lagi Firdaus. Bisa jam Pak, gak ada di bawah sudah. Dia mah kerjanya ngerocos. Gak mau jujur. Lari dia. Menurut Edis, Tuhan Yesus itu bertuhan. Menurut Kiamat dan kawan-kawan, Bapak dan Anak itu tidak setara. Ditunjuk dari segi ekonomis lah, apalah kan gitu. Perka sama Joseph juga demikian, gitu. Ya udahlah Pak ATS, aku diam lagi. Gantian sama yang lain, kan nggak ada Kristen Bang. Apa salahnya saya isi dulu, kan sambil nunggu Bang. Oke Bang Rip, naikkan lagi, aku mau bikin tembok. Sudah saya undang banyak Kristen ini, tapi gak ada yang mau naik. Gak ada yang mau naik. Runda masih monitor. Aduh. Informasi gini ngeri ya. Ada Ustadz Ali, ada Bang Andi, ada Bang Jumat. Oten ngeri ini, merinding. Padahal Oten banyak di bawah ini. Gak mau naik ini. Iya, yang di bawah itu biasanya di privat, Mbak Al. Iya, di bawah ini Oten banyak, tapi apa cuman tapping doang. Cuman apa ngetap doang. Tap layar doang. Sayang loh Bang Juma nganggur gini loh. Ya teman-teman Kristen naik lah, belajar sama Bang Juma atau Ustadz Ali, Bang Handi, Bang Dito dan lain-lain. Ustadz Arif. Apalagi menyambut 25 Desember, nggak tahu hari apa itu. 12 Desember Oten 3%. Yes. Silakan deh, silakan. Naik. Arum nggak ada, Bang Arum masih sibuk membuat apa katanya kemarin DM saya. Pohon Natal, membuat pohon Natal. Kang Dito masih monitor, Kang Dito. Mana nggak ada suara, Kang Dito? Talif?
Pak Oten dulu Pak ini, tapi nggak mau naik. Bang Andi, akunya Bang Andi saja Pak. Aduh. Itu. Ustaz Arif, kalau orang kafir ini kalau di dalam Islam itu pasti masuk neraka ya Bang ya? Iyalah, orang syirik. Itu jelas ya Bang ya? Nggak maksudnya nggak abu-abu ya, jelas ya? Iya, di nari jahannam khalidina fiha abada. Nah, itu mesti kekal. Ngeri juga ya. Terus keselamatan dalam Islam itu untuk masuk dalam surga ini, ke dalam jannah ini gimana caranya? Ada yang nanya di bawah. Fusilat 30. Ustaz Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gitu kan? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, bahwa Tuhanku adalah Allah. Nah, wabsiru, maka berbahagialah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Gitu, Bapak. Itu jelas. Jadi jelas mana yang ke neraka, mana yang ke surga gitu. Nah kalau orang-orang kafir ini kan tidak percaya kepada Allah, tentunya ini ke neraka. Cuman di nerakanya kekal nggak orang kafir ya Bang? Kalau orang kafir ya la tusyrik billah, jangan menduakan Tuhan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Kekal ya Bang ya, kasihan Bang ya. Ini David siapa ini? Tapi gini Bang, kan orang-orang kafir ini kan nggak melihat agama apapun semuanya kan. Dia merasa bahwa dia itu akan masuk surga gitu loh. Apakah itu hanya angan-angan atau gimana itu, Ustaz Arif? Hanya angan-angan belaka. Mau masuk surga gimana? Loh, kalau sudah menduakan Allah itu nggak ada tempat dalam surga. Makanya Nabi Muhammad ketika beliau sebelum wafat itu kemudian mewariskan 2 perisai, yaitu harus menegakkan Al-Quran dan hadis. Kalau orang Islam yang berbuat dosa kemudian bertobat atas dosa yang pernah dilakukan dan tidak mengulangi lagi, itu semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Itu Bapak. Mangqala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya kemudian melafadzkan atau berkalam atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Itu Bapak. Mardi, selamat malam Mardi. Mardi, selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa Bang? Waduh, jadi lupa saya. Lupa agamanya gimana sih? Agama Anda apa Bang? Sholat ente, selamat malam. Sholat ente, selamat malam. Sholat, saya turunkan. Kalau nggak ada suara saya turunkan.
Oi, kenapa pada diam sih? Iya. Jadi mudah sekali ya dalam Islam masuk surga itu ya, nggak perlu ada korban manusia atau tumbal gitu ya. Kalau ingin masuk surga itu tidak perlu banyak biaya. Cukup kebersihan diri, kebersihan hati. Ke masjid nggak bayar kok. Sholat nggak bayar. Puasa gratis. Mengucapkan 2 kalimat syahadat gratis. Tapi kalau ingin masuk neraka mahal bro. Bang Baal paham lah itu. Kira-kira apa? Mahal itu kalau mau masuk neraka. Oh mahal ya. Tison naik lagi. Tison naik lagi. Bang Idris. Ya brother. Selamat malam. Ya Kang. Mana brother? Baik sekali. Jangan alasan nanti brother ada tamu sudah malam. Gak mungkin ada tamu lagi. Iya tadi banyak pasien. Oh, Sama Bang Baal deh. Jangan gua. Bang Baal maju dulu sama dia. Ya beginilah tukang ya. Banyak proyek. Nembok. Ayo Bang Baal atau Bang Kandito. Kang Dito Iya. atau siapa atau yang lama-lama lah. Saya kan orang baru. Saya kan baru 2 hari, 3 hari di TikTok. Saya udah pulang. Jadi diskusi ini apa gitu. Tapi saya tertarik dengan teman-teman Kristen ini. Firman ini adalah Tuhan. Saya itu nggak tahu firman ini Tuhan ini gimana ya, saya bilang. Bang Bau bisa sampaikan itu. Bang Bau ini Kristen ya Bang ya? Iya Kristen. Iya. Tapi menggunakan terjemahan lama dia Bang Baal. Ketika Gabriel menemui Bunda Maria, dia mengucap Assalamualaikum, katanya Bang Baal. Kayak semalam itu Bang Baal. Yesus itu pergi kemana Bang Baal? Ini ada bintang. Ke Mekah pergi. Iya. Ke Mekah. Iya. Yesus pergi ke Mekah ya. Ada datanya kok. Ya belajar sama alim ulama gitu kan, belajar Iqra 1 alif ba ta, betul ada itu. Iya. Ini sel disapa bintang apa ini? Bintang Daud. Selamat malam. Selamat malam. Ya silakan mau berdiskusi Bang. Itu topiknya apa nih? Siapa Kristus yang palsu ini? Iya, siapa Mesias yang palsu itu? Ada di datanya kan di Bible. Silakan Bang Bintang Daud. Ustaz Alif, Monitor sudah makan Ustaz Alif? Ustaz Alif itu loh, aduh saya ini kangen sama Ustaz Alif. Ustaz Alif, Monitor Ustaz Alif. Iya. Monggo lanjut dulu ya. Aku selesai makan. Oke, udah siap berarti Ustaz Alif. Oke, lanjut. Silakan Bang Bintang Daud atau Bang Bau dulu. Kang Baal ini ditungguin dari tadi nggak bernarasi. Ya baik, saya bawa narasi sedikit dulu tentang Yesus Kristus ya. Di sini harus memberi tema siapa Kristus palsu. Ya, kalau Kristus palsu kan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat dan antikris atau dajjal. Ya, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai brother. Ada orang di sini atau tidak ini? Iya, suara Anda putus-putus, Bang Tison, Bang Idris. Cek. Keras. Iya, yang tidak percaya, yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia itu antikris. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang kalau ada yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, berarti itu ajaran antikris. Benar nggak? Oh, begitu ya pemahamanmu. Lah iya kan? Yang mengajarkan. Begini ya Kang. Tetapi di sini yang kita harus tahu dulu,
sosok Yesus ini siapa dia, manusia kah atau Tuhan? Lah Itu tadi pertama. katanya suruh percaya manusia. Baik. Kalau Anda katakan dia anak manusia, Matius 9 nomor 6 berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul? Ya. Betul, anak manusia. Itu. Dia berkuasa mengampuni dosa, betul? Iya, anak manusia. Berarti anak manusia hebat, bisa mengampuni dosa. Iya, anak manusia. Betul. Berarti anak manusia siapa? Yesus ini. Ya. Iya, anak manusia. Iya, Yesus. Iya, dia itu anak manusia, Pak. Udah diulang berkali-kali juga. Berarti dia hebat ya, bisa mengampuni dosa, betul? Iya, karena dia anak manusia. Baik. Berarti sudah dapat poinnya ya. Berarti utusan ini lebih hebat daripada yang berfirman, betul? Hah? Loh, Anda bilang dia bisa mengampuni dosa. Berarti Yesus lebih hebat daripada bapaknya gitu maksud Anda? Anda yang katakan. Saya bilang kan begini. Yesus itu anak manusia, betul? Iya, anak manusia. Maka anak manusia ini dia berkuasa mengampuni dosa, betul? Iya, karena dia itu anak manusia, perkataannya dari Tuhannya, karena dia anak manusia. Apa Anda bingung ini deh? Enggak bingung, dari tadi nggak ada yang bingung. Justru dari tadi saya nggak bingung. Anda mau bilang apapun, mau menghidupkan yang mati, mau apapun, saya nggak bingung, Pak. Saya tanya sekali lagi, Yesus itu Tuhankah atau anak manusia? Jujur. Anak manusia, kalau ada yang menuhankan berarti ajarannya antikris. Tunggu dulu. Sabar, tenang deh, sabar ya. Kalau dia anak manusia, maka anak manusia berkuasa mengampuni dosa, betul? Iya, sesuai tertulis anak manusia. Ini kok bolak-balik terus ya? Iya, anak manusia. Bingung. Siapa yang Anda bingung? Ini saya lihat ini. Anda tidak mengaku Yesus ini. Astagfirullahaladzim, percaya di anak manusia. Oten. Iya, berapa? Sekarang pertanyaan saya begini, apakah hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa? Nah itu. Baru Anda jawab. Menurut Anda siapa yang bisa seperti Yesus itu bisa mengampuni dosa? Kata Yesus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Bukan cuma Yesus. Pengampunan deh. Loh, tadi katanya bisa mengampuni dosa. Ini dosa ini. Dosa pengampunan sama atau tidak? Yesus mengajarkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Bingung kamu ini, saya lihat. Loh, kok jadi bingung saya? Kok dibilang saya bingung? Berarti bukan cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa berdasarkan ajaran Yesus. Karena Yesus anak manusia, orang lain juga, saya juga anak manusia. Berdasarkan ajaran dari Yesus, sama-sama bisa mengampuni dosa. Baik, Anda bisa mengampuni dosa. Lah, menurut ajaran Yesus bisa. Aduh, menghujat ini. Loh, baca dalilnya, baca Yohanes 20 nomor 23, coba Anda yang baca. Dia teman-teman, ini penyesat si Dajjal. Masa kamu bisa mengampuni dosa? Kamu pendosa ini. Lah itu Yohanes 20 nomor 23 bunyinya apa? Yohanes 20 nomor 23 bunyinya apa, Pak? Iya, saya tanya, kamu bisa mengampuni dosa? Paulus. Paulus lagi. Yesus penyesat di sini. Anak manusia, anak manusia. Coba baca. Yohanes 20 Yohanes 20 nomor 23, coba Anda yang baca. Karena kan nggak percaya omongan saya. Padahal saya baca dari pernyataan Yesus. Kalau Anda katakan saya penyesat, berarti Yesus penyesat. Gampang kok. Saya tanya dulu, anak manusia. Sudah saya jawab berkali-kali dari tadi. Anda tidak mengakui. Ini berat ini. Maka Anda penyesat si Dajjal. Apa yang tidak saya akui, Pak? Anda tidak mengakui anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lah iya, jangankan Yesus, orang lain juga bisa. Anda bisa mengampuni dosa, saya tanya. Kata Yesus bisa. Jadi saya bersinah, kamu bisa mengampuni saya. Lah itu Yesus yang bilang.
Loh kok jadi tertawa ke saya? Aneh kamu ini, kamu bingung ini saya lihat ini. Kalau Anda berzina kepada orang lain berarti minta maaf sama dia, minta dosa, minta pengampunan sama dia, kok sama saya. Itu definisi pengampunan, Dek. Bukan. Lah iya, coba di situ kau baca. Kenapa Anda nggak berani baca? Kenapa? Kamu sudah baca. Kenapa saya? Lah udah, berarti orang lain bisa mengampuni dosa kan? Berarti Anda menghujat. Ya udah, Yesus menghujat. Yesus ini penghujat parah ini. Aduh, kacau. Yesus, kenapa kau mengasarkan penghujat kalau gitu? Saya tanya Yesus anak manusia, aku kamu. Iya tadi Yesus anak manusia bisa mengampuni dosa. Udah aku bilang. Tadi kamu bingung. Yang tadi bisa mengampuni dosa anak manusia atau bukan? Nah, di sini kan Yesus Anda bilang. Iya, anak manusia atau bukan? Anak manusia. Ya sudah. Kan dari tadi udah selesai itu. Iya, Yesus mengampuni dosa. Iya, anak manusia kan. Iya, udah selesai, Pak. Terus mau diapain? Mau dipoles? Saya kan tadi tidak mengakui, saya uji kamu. Loh, kok jadi tidak mengakui? Loh, jadi nguji-nguji begini. Yesus yang bilang, kan kembali kepada ucapan Yesus. Ngapain repot-repot? Ketika saya tanya, Anda bisa mengampuni dosa, Anda bisa. Kata Yesus. Kata Yesus. Di mana Yesus berkata? Yohanes 20 nomor 23. Di situ definisi pengampunan, Dek. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Di mana? Bukan itu bunyinya. Kamu modifikasi ayat. Jangan begitu, Kang. Bunyinya gimana bunyinya coba? Saya baca ya. Coba. Tadi berapa? Matius berapa tadi? Bantah duluan, urusan tahu bunyinya belakangan gitu ya. Matius 9:6. Ya Allah. Berapa? Matius 9:6. Nih saya buka ini datanya. Nih saya bukain datanya. Sudah saya sudah baca tadi. Yang saya salah tadi bunyinya coba apa yang saya pelintir. Perasaan saya nggak rubah-rubah kok. Yohanes 20 ayat 23, Bang. Oh, Yohanes 20, sabar. Saya lihat Alkitab saya. Ada. Yohanes 20. Saya baca ya. Nomor 23. Yohanes 20 nomor 23. Barang siapa yang kamu ampunkan dosanya, maka dosanya terampun, dan ke atas barang siapa yang kamu tanggungkan dosanya, maka tertanggunglah dosa atasnya. Wah, hebat kan? Hebat manusia. Iya, di sini kan Tuhan ini yang berkata. Muridnya. Gitu deh. Lah iya, Yesus tadi juga anak manusia, ini juga anak manusia ini. Sama aja. Kok salah menempatkannya, kawan? Yesus tadi udah dibilang menghujat, sekarang disalahin. Aduh, kasihan kali ya. Kau salah menempatkannya. Anak manusia di dalam Matius 9 ayat 6 itu menunjuk kepada Yesus yang tahu dosa dunia. Tahu itu kepada Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 23 itu Yesus mengatakan kepada manusia supaya saling tahu. Udah selesai, udah tahu kok, bener nggak ada yang salah tadi. Saya nggak ruwet kok. Yang tadi di Matius tadi yang dikatakan itu anak manusia atau bukan yang mengampuni dosa? Kau nggak ngerti apa yang dimaksudkan. Kok jadi dituduh saya nggak ngerti? Dan apa yang dimasukkan oleh Yohanes 20 sama 23. Tadi yang bisa mengampuni dosa di situ anak manusia atau bukan? Anak manusia saya tidak bantah. Mengampuni dosa dunia, kawan. Ya, saya tidak bantah anak manusia kan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia member gerejanya mulai berkuasa mengampuni dosa. Iya, anak manusia, udah selesai. Dunia anak manusia mana yang bisa mengampuni dosa dunia, kawan? Iya, dunia Israel. Dunia dari botol. Lah iya anak manusia itu cuma Israel. Oh iya, pantas lah Israel menguasai dunia pula kan. Kalau gajah hancur-hancur. Iya, Bani Israel bener kok. Makanya jadi Anda percaya kan di situ anak manusia? Orang gajah kan? Anda percaya kan sekarang di situ anak manusia? Milik Israel kan gitu kan? Anda percaya di situ anak manusia kan? Tadi kan kau bilang dunia Israel kan? Makanya hancur. Kan dia diutus untuk Bani Israel, dia bilang. Kayak mana sih kau ini? Kau bilang Israel itu dunia, ya kan? Dia dunia Israel.
Belajar di mana lah kau Israel itu dunia? Aduh Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oten, di situ anak manusia atau bukan? Tadi kau bilang apa? Dunia Israel tadi kan? Israel itu dunia kau bilang? Lah terus tadi kau bacakan ayatnya apa tadi yang kau baca? Israel itu dunia. Enggak, yang tadi kau baca itu apa? Yang tadi kau baca itu di mana tadi? Berarti kau dikuasai Israel gitu ya? Enggak, yang tadi kau baca di Matius berapa coba? Kata kau ralat dulu lah bahasa bu tadi. Oke. Saya akan Israel itu ralat. dunia atau dunia itu Israel? Oten. Di situ ada kata dunia enggak? Jawab. Oke, kita buka dulu ya. Matius berapa? Gue lari dulu, gue lari. Enggak lari, yang kau bacakan. Dunia itu Israel atau Israel itu dunia? Di sini dunia mana? Dunia Israel atau Israel dunia? Sebentar di bawah yang ini siapa? Israel Angin segar naik aja Bang, gantian sama aku nggak apa-apa kok. Aman kalau aku aman. Ya. Enggak, di sini gimana bunyinya? Dunia atau dunia Israel? Berarti kamu bohong di situ. Aku benerin dulu otakmu itu. Otakmu bener nggak? Di sini ada kata dunia nggak? Dunia itu Israel atau Israel itu dunia? Ya dunia Israel, nggak apa-apa. Orang dulu lah. Di sini ada kata dunia nggak? Di sini ada kata dunia nggak? Aku kenalnya Israel itu negara ya. Ya udah, di sini ada kata dunia nggak di sini? Aku kan iya kan gak ada kata kau ralat dulu, ada nggak kata dunia di sini? Kau bilang dunia Israel, berarti Israel ya ada kata dunia nggak di sini? Dikuasai dunia atau dunia? Iya, ada kata dunia nggak di sini? Aduh, jawab dulu. Enggak, pernyataan Yesus di sini ada kata dunia nggak? Betul lah, Islam. Betul lah. Perkataan Yesus di sini ada kata dunia nggak? Israel itu dunia apa dunia itu Israel? Ya udah, oke lah, nggak apa-apa, terserah kau permasalahkan, mau dibilang bukan, mau terserah, nggak apa-apa. Kau bilang aku salah, nggak apa-apa, aku salah. Israel itu negara. Ya sudah, kau bilang aku salah, nggak apa-apa, silahkan. Di sini ada kata dunia nggak? Islam kan bilang Israel itu bukan negara. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, sekarang kau katakan saya salah, dunia Israel saya salah. Oke, biar kelar ya. Ya, sekarang Israel itu negara apa dunia dulu? Negara. Oh, negara bukan dunia ya? Bukan. Jadi di situ anak manusia berkuasa di mana? Di dunia apa di Israel? Di mana kata dunianya di sini? Di mana kata dunia di sini? Itu. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia. Di dunia. Jadi anak manusia itu berkuasa di mana? Di dunia apa di Israel? Di dunia ini mengampuni dosa, bukan mengampuni dosa dunia. Mana manusia itu di dunia apa di Israel? Loh, di dunia ini emang di dunia, betul. Israel, jawab dulu. Lah, Yesusnya di dunia betul, mengampuni dosa di sini. Di sini betul, nggak ada yang salah. Tadi kau bilang mengampuni dosa dunia. Tadi kau bilang mengampuni dosa dunia, bener nggak? Jawab dulu. Tadi jawab dulu mulu. Dasar pemakan B2 biadab. Kok pemakan B2 biadab sih? Iya, biadab. Oke, nggak apa-apa. Kalau kau mau mempermasalahkan aku bilang itu dunia Israel, silahkan. Tapi Anda ralat. Oke? Aku bilang nggak apa-apa. Oke, dipermasalahkan, silahkan. Permasalahannya tadi kau bilang mengampuni dosa dunia. Itu yang kau bilang, ayatnya nggak ada. Kenapa kau nggak mau mengakui? Sudah diakui, teriak-teriak. Iya, Tuhannya Kristen anak manusia diakui kan? Tuhannya manusia, Kristen itu manusia. Bang Arum, sepakat nggak Bang Arum? Tuhannya Kristen itu manusia. Sorry saya ke mute. Iya betul Kang host. Dan saya mungkin di sini kan tamu ya host. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Yang Muslim yang merasa keberatan saya tampil untuk menggantikan gak apa-apa, naik aja bilang saya ikhlas ridho. Udah diakui dari tadi, udah aku bilang memang anak manusia, udah aku setujui juga gitu loh. Udah nggak ada yang aku bantah. Justru dia yang menambahkan bunyi ayatnya. Dia katakan mengampuni dosa dunia. Seingatku nggak ada, makanya aku lanjutkan. Memang dia dunia Bani Israel.
Ada dunia dalam berita, ada dunia flora, dunia fauna, banyak lah kayak gitu-gitu. Baper, iya aku baper betul. Ya, oke lanjut. Nanti kalau aku nggak tanggapi, nanti teman-teman di bawah TP-nya nggak berhenti-berhenti. Oke lanjut lagi kan gitu. Saya bilang, dan bukan cuma Yesus. Ternyata Yesus mengajarkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, gitu. Kan gitu ya. Aku cuman bacakan diri dan aku bacain data, mereka tolak. Gimana dua Kristen ini? Bau? Idris? Ya, kembali Iya, lagi. iya. Diakui ya bahwa Tuhan kamu itu anak manusia. Iya, anak manusia. Terus? Ya sudah, benar. Udah selesai kan dari tadi ditolak. Nggak ada yang nolak. Berarti menurut kami ya, karena tanpa Yesus lah kita tidak tahu sang sumber itu. Nah sekarang gini Bang, mungkin kalau mau bahas, buat kami anak manusia itu anak manusia. Buat Anda anak manusia itu anak manusia itu manusia atau bukan? Ya, manusia, tapi di sini anak manusia Yesus. Betul, namanya Yesus. Iya deh. Betul, saya setuju itu. Nah, kalau ada yang menuhankan berarti dia itu antikris. Di mana di situ? Ya, masa Tuhannya anak manusia? Di mana menuhankan Yesus antikris? Di mana ya? Lah kan percayanya sebagai manusia tadi. Anda sudah baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda bawa dalil Matius 9 nomor 6. Ya, sesuaikan siapa di sini tema, siapa Kristus palsu, yaitu antikris. Iya, iya antikris itu yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, kan gitu. Iya, dan kami percaya Yesus datang ya, memberi petunjuk kepada kita semua. Betul, kalau dia itu anak manusia. Iya kan? Tapi anak manusia Yesus di sini yang bisa mengampuni dosa. Bukan ya, kamu pendosa. Betul, anak manusia di sini namanya Yesus. Nggak ada yang saya bantah dari tadi. Iya, tapi tadi kamu salah ngomong itu teman saya. Loh. Itu. Ya temanmu yang salah makanya aku. Ya temanmu yang salah itu benar. Malah Anda juga menyalahkan pernyataan saya, padahal pernyataan saya bersumber dari Yesus. Anda katakan saya menghujat, berarti Yesus sedang menghujat, kan gitu? Tidak, Anda kan pendosa, maka saya heran kenapa kamu bisa mengampuni dosa saya. Maka saya bilang kamu penghujat. Oh gitu. Ya. Maksudnya Yesus, selain Yesus di situ bisa nggak orang lain mengampuni dosa? Kan di sini ditujukan kepada Yesus, bukan manusia, anak manusia. Itu Yesusnya Pak, betul. Di Matius 9 itu Yesus, betul. Yesus mengajarkan kepada orang lain, jikalau kamu mengampuni dosa seseorang, dosanya diampuni. Ini kepada murid Tuhan Yesus, kelihatan kepada ke-11 murid. Ah iya, ya sudah, berarti kepada murid Yesus. Bukan cuman Yesus yang bisa mengampuni, betul? Ini kan definisi pengampunan. Lah iya, pengampunan sebagaimana Yesus mengampuni. Ribet kali, Bah. Iya, jadi kita mesti konsisten. Kan kita manusia pendosa. Kok kita bisa mengampuni, kan aneh ini. Iya kan? Ya udah, Yesus yang aneh. Berarti itu ayat nggak berlaku ya? Bukannya berlaku, hanya Yesus manusia ini yang hebat. Loh, Yesus bilang jikalau kamu. Itu definisi pengampunan, baca baik-baik. Lah iya, jikalau kamu mengampuni dosa orang berarti bukan cuma Yesus. Lalu siapa menurut Anda? Lah di situ Yesus berkata kepada muridnya, oke, berarti muridnya juga bisa mengampuni. Artinya di sini dalam pengampunan, kalau saya berbuat kesalahan kepada adik, saya minta maaf, masa diampun itu? Dosa, iya berbuat dosa, maka minta ampun, maka diampuni, sama aja. Nah, ini manusia. Kenapa Yesus yang ringan dibikin ruwet? Kenapa sih, Bang?
Iya, maksudnya begini tadi pemahaman di sini dikatakan anak manusia ini Yesus, bukan anak manusia saya dan Anda. Kita ini Innalillahi wa pendosa. inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang membantah data yang Anda bawa kalau di situ Yesus. Tidak ada yang bantah, itu nggak ada. Saya sampai sebutkan berkali-kali, iya betul, iya anak manusia, iya udah berkali-kali saya bilang. Ya sudah, ini kan temanya siapa Kristus palsu. Sudah jawaban kan tadi. Setelah ditampilkan data langsung pindah ke sana. Iya. Ditampilkan data pindah. Bisa mengampuni dosa. Di Yohanes 20:23 yang dibacakan Ustaz. Jadi gini teman-teman, izin Ustaz Alif. Ini gampang sekali memahami pernyataan Yesus. Jadi di sini Yesus ini mengatakan Yesus anak manusia bisa mengampuni dosa. Ya, clear tadi udah selesai. Anak manusia yaitu Yesus. Nah, tetapi selain Yesus ternyata ada orang lain juga yang bisa mengampuni dosa. Gampang kok. Di mana datanya? Datanya Ustadz Alif membawa Yohanes 23. Saya bacakan. Ini kata Yesus loh. Bukan kata si Baal, bukan kata Ustadz Alif, bukan. Kata Yesus ini. Ini berbicara dosa, mengampuni dosa. Jikalau, ini Yesus yang ngomong nih. Dengar, catat Yohanes 23. Jikalau kamu mengampuni dosa. Nah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Gampang, apa susahnya kalian ini? Makanya jangan terlalu banyak makan B2. Saya bilang, ini ya Ustadz Alif, gampang kok. Kenapa? Jadi selain Yesus, ada orang-orang juga bisa mengampuni dosa. Gampang sebenarnya. Ajaran Yesus tuh pinter kok. Cuman kalian ini memang Udah benar itu data. benar, gampang. Gampang kok. Makanya di sini saya tambah lagi, mungkin ya oten-oten ini kan jarang makan jarang baca Bible. Saya tambah lagi di Markus 11 ayat 256. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dia bilang, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang. Jadi ampuni dulu, bersihkan dulu, kita mengampuni orang dulu gitu. Ini dia Yesus pengajaran supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapaknya yang mengampuni. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, seperti itu kan. Saya hafal loh, saya ini 14 tahun dipatikan. Nah, bersihkan dulu hati kita secara rohani, bersihkan dulu, ampuni dosa-dosa anak, istri, tetangga, semua diampuni. Makanya nanti dia bilang Bapa yang di sorga juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Gampang, kenapa sih? Cuman kalian ini terlalu banyak makan lemak B2 sehingga dikunci ke akal Anda ini gitu loh. Gampang pengajaran Yesus sehat pengajaran Yesus. Kalau data itu udah benar. Lanjut, benar semua. Betul. Intinya gini, pokoknya yang penting kalau itu kebenaran asal keluar dari Muslim, pokoknya akan dibantah. Poinnya kan itu. Walaupun itu ucapan Yesus, tapi kalau Muslim yang menyampaikan, pokoknya akan dibantah. Sebentar. Nah, itu. Kalau itu udah benar, kalau itu udah benar, Immanuel, kalau itu udah benar, Immanuel, nggak bisa dibantah data itu, memang udah benar itu. Mau gimana lagi? Begini. Apa yang mau kau bantah dari ayat itu? Itu Arom, itu pemberian kuasa oleh Yesus kepada murid-murid. Kan pemberian kuasa. Kalimat kamu di situ berarti selain daripada Yesus pun dapat mengampuni dosa. Jikalau orang bersalah diampuni dosanya, maka murid-murid Yesus pun mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Bapa. Itu ayat itu, Immanuel. Salah kau Arom, salah kau. Salah pula. Memaafkan, saling memaafkan itu kan mengampuni dosa itu, Immanuel. Beda gini Arom, memang ya ayat ini maknanya ini kan Yesus mengatakan ini kepada murid-murid yang setelah menampakkan diri, kan ini apanya nih runtut ceritanya ini di ayat. Mari kita baca 20:23, Yohanes 20 ayat 23, biar kita baca pelan-pelan aja lah dulu ini. Oke, baca. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Kamu di situ siapa? Murid-murid. Oke. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dosa siapa yang diampuni? Dosa siapa yang diampuni? Dosa orang yang diampuni oleh Rasul itu. Dosa murid diampuni juga. Kamu di situ murid tadi, kan udah sepakat. Jika kamu mengampuni dosa,
maka dosa kamu pun diampuni. Berarti kamu di situ murid dan dosanya juga diampuni. Kamu di situ murid, ganti kata kamu itu jadi murid aja kalau nggak bacanya, Immanuel. Betul, itu setuju aku Arom, setujunya aku itu. Kamu ini merujuk pada murid karena dia menampakkan diri kepada murid-murid ini. Ya kan? Sekarang gini, aku mau tanya dulu kau, jelaskan dulu ayat ini Rom. Gini loh, udah saya kasih tahu tadi, Yesus mau bilang bahwa pengajaran dia itu untuk saling mengampuni, bukan saling berdendam, tau nggak? Mendendam itu nggak baik maksudnya. Yesus begitu. Jadi kalian kalau ada saudara yang bersalah kepada kalian, maafkan, ampuni, itu yang dimaksud. Maka Tuhan Allah Bapa itulah sebaik-baiknya Tuhan yang Maha Pengampun. Itu yang dimaksud Immanuel. Data itu nggak bisa dibantah, data Immanuel. Kamu di situ murid, jadi jangan bantah lagi. Kau akan muter di situ kalau dibantah. Aku nggak ngerti maksudmu kayak mana ini. Artinya gini Arom, maksudmu merujuk pada doa Bapak. Sebentar Arom, sebentar Immanuel. Ku jelaskan samamu ya. Pengajaran Yesus kepada muridnya tidak pernah menganggap dirinya itu Tuhan. Yesus tuh nggak pernah menganggap dirinya Tuhan kepada muridnya, tapi muridnya lah yang menganggap dia lebih istimewa dari manusia biasa karena banyak mujizat. Oke? Jadi pengenalan murid di situ adalah pengampunan dari Bapa di surga oleh Yesus. Jikalau kamu mengampuni, maka kau juga dapat pengampunan. Kamu juga dapat pengampunan dari mana? Dari Bapa di surga. Itunya yang dicontohin oleh Yesus, Immanuel. Kau nggak ngerti, kau terkhusus ayat 23 itunya maksudku. Kepada yang nggak ngerti. Coba kau. Nah, ini dengarkan apa ya penjelasanku terhadap ayat ini, lalu kau jelaskan penjelasanmu terhadap ayat ini. Gitu aja kita. Ini tentang ayat ini, sekali lagi kubacakan ini ya. Jikalau kamu kamu kuganti rasul-rasul ini, ke-12 rasul ini. Entah aku yang salah juga, nanti bolehlah kawan-kawan juga bahas. Jikalau kamu dalam kurung kuganti ke-12 rasul mengampuni dosa orang di luar ke-12 rasul ini, kalau kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini, dosanya diampuni. Ini, dan jikalau kamu rasul-rasul ke-12 rasul ini menyatakan dosa orang tetap ada, kau 12 rasul, kalau kau bilang dosa orang itu tetap ada, ya, dosanya tetap ada. Artinya di sini Yesus memberi kuasa kepada Yesus memberi kuasa kepada ke-12 rasul. Ke-12 rasul ini bisa mengampuni orang yang dia bisa mengatakan. Jadi menurutmu selain Tuhan itu ada yang bisa mengampuni dosa termasuk 12 murid itu? Kalau aku lihat di sini ada, bisa dia menyatakan aneh. Macet, memang Immanuel kacau. Makanya aku bilang jangan kau bantah data itu udah benar. Jangan kau bantah. Jadi blunder kan kau. Masa selain Tuhan 12 muridnya bisa mengampuni dosa? Banyak kali Tuhan jadinya. Gini mungkin, gini Bang Arom, gini saya ambil tengahnya gini ya, izin. Di sini kan tentang pengajaran Yesus. Nah, Yesus tuh mengajarkan karena Yesus sudah ngasih tahu juga hakikat yang mengampuni dosa itu adalah Sang Ilahi, Sang Bapa yang mengutus Yesus. Kalau ada orang yang melakukan tindakan dosa, berbuat dosa kepada kita ampuni dosa orang tersebut, maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Kan itu penjelasan saya tadi, Bang Alif. Ya, itu maksudnya poinnya. Data itu udah benar. Jangan kau bantah Immanuel. Cari diskusi yang lain aja. Cari diskusi yang lain aja. Kalau kau bilang, kenapa kau takut diskusi-diskusi kayak gini? Gini Immanuel, kalau kau bilang, kenapa kau takut? Bentar, kalau kau gini Immanuel, yang perlu ditakutkan dalam kitab ini apa? Immanuel, sebentar.
kalau kau mau bilang Yesus mau bilang bahwa muridnya juga dapat mengampuni dosa, diberikan kuasa oleh Tuhan, berarti setara dong murid ini sama Oh Tuhan dapat salah, mengampuni dosa. salah, bukan begitu maknanya Arom, tidak. Jadi yang mengampuni dosa siapa? Yang bisa? Yang mengampuni dosa tetap Tuhan. Tetapi kan Tuhan udah naik ke surga nih, udah naik ke surga. Oke, contohnya nih, adalah orang berdosa datang kepada Petrus, lalu meminta pengampunan dosa kepada Petrus nih, orang Yesus sudah naik ke surga nih, kan gitu. Orang berdosa ini mengaku dosanya kepada Petrus, lalu Petrus berkata begini, dilihat Petrus dalam keyakinannya, dalam Roh Kudusnya melihat dia mengaku dosanya dan memohon dan meminta ampun kepada Tuhan. Si Petrus ngomong kayak gini, dosamu diampuni. Tetapi bukan si Petrus yang mengampuni. Berarti manusia ini yang berdosa kayak kau juga, kalau berdosa berarti harus menghadap ke 12 murid dulu itu. Nggak mesti. Jadi kemana? Sebentar. Jika memang ke-12 murid ini sudah mati, kan ada nih pengganti rasul-rasul ini. Jadi kita sebagai manusia biasa nggak bisa langsung minta penebusan dosa sama Tuhan, langsung minta Bisa maaf juga sama Tuhan. sih. Jadi Bisa fungsinya juga. apa? Jadi fungsinya apa dong itu? Sekarang kalau bisa langsung sendiri. Jadi kalau katamu manusia biasa ini kalau berdosa bisa langsung minta pengampunan sama Tuhan tanpa perantara. Boleh. Jadi ayat itu gimana dong tadi? Ayat itu kan coba dulu kau lihat. Ini adalah pemberian kuasa oleh Yesus kepada rasul-rasul. Dia berkuasa, artinya dikasih mandat, bisa dia menyatakan Jadi dosa. fungsinya loh, Immanuel, fungsi dari pengajaran itu apa? Kalau dari kita sendiri pribadi nggak perlu perantara, bisa dapat pengampunan dosa dari Tuhan. Fungsi Tetap dari saja, pengajaran itu Arom. apa? Sebenarnya gini Arom, bukanlah Petrusnya yang mengampuni, tetap Tuhannya yang mengampuni, tetapi Petrus bisa Perantaranya itu loh, pengajaran perantaranya itu loh, kok maksud nggak? Yang aku bilang. Jadi pengajaran di situ kan segala dosa manusia harus mengakui dosanya kepada 12 murid itu. Kalau 12 murid itu menyatakan dia nggak berdosa, barulah nanti Roh Kudus dari si Petrus atau yang lainnya minta pengampunan kepada Tuhannya. Itu kan yang dimaksud tadi samamu. Sekarang tadi kau bilang begitu. Oh nggak begitu kan udah jadi kan nggak cocok, nggak sepaham kita. Tadi kan begitu kau Manuel. Salah. Jadi begini, jelas clear di sini. Kalau dosa sesama manusianya siapa ya? Dulu. Jadi gini, si Petrus ini dengan ke-12 rasul itu dikasih mandat itu sama Tuhan. Itu Bang Arum kan sudah bilang, Petrus kan sudah nggak ada. Petrus kan sudah nggak ada sekarang. Ketika kamu bersalah kepada Bang Arum misalnya, Bang Arum kan bisa mengampuni. Ananias dan Safira, Arom. Ananias dan Safira itu dia kan atas Petrus itu berkuasa penuh dia. Kau bersalah, kau menghujat Roh Kudus, menipu kau katanya. Betul. Yang saya tanya saat ini loh Immanuel, saat ini kau bersalah sama saya misalkan. Terus kau minta pengampunan dosanya sama siapa? Kepada Tuhan. Jika Arum dulu sama saya. Saya kalau nggak maafin, emang Tuhan bisa maafin? Apanya? Kan kau dosa sama saya. Iya. Immanuel kau curi sepeda motornya Arom, kan berdosa sama Arom. Kau kau bertobat minta ampun sama Bapa di sorga. Diampuni nggak kira-kira dosamu? Enggak lah, harus manusianya dulu. Ya enggak lah, Arom nggak ngampuni dosamu, Arom rugi lah. Kau diampuni masuk sorga, Arom yang rugi, motornya nggak kembali. Sekarang gini, oke, aku mencuri kereta si Arom, nih. Oke. Aku curi kereta si Arom rugi nih, aku berdosa. Pertanyaannya, apakah aku berdosa kepada si Arom atau aku berdosa kepada Tuhan? Ya kedua-duanya lah. Ya kepada Arom, kedua-duanya. Jadi gini, makanya ada yang dibilang untuk hidup sesama manusia, Yesus mengajarkan bila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itulah artinya saling memaafkan. Itu tidak ada dendam, rasa dendam. Tapi bentar dulu. Tapi kau ambil motorku,
kemudian kau jual, kemudian kau merasa bersalah sama aku, tapi kau minta ampunnya langsung sama Tuhan, sama aku kau nggak minta ampun, gimana ceritanya? Ya nggak akan diampuni lah sama Tuhan ya. Salah, gini kawan, kalau dosa Tuhan nggak adil. Enggak, Immanuel gini aja poinnya dulu. Ketika Anda berdoa kepada Bapak, dosamu diampuni nggak sama Bapak? Ini Anda kan berdosa nih sama Arom. Ya, kamu tidak minta ampun sama Arom, tidak minta pengampunan sama Arom, tapi langsung kepada Bapak. Kira-kira dosamu diampuni tidak sama Bapak? Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, akan putih seperti bulu domba. Ada itu. Ya, diampuni tidak sama Bapak ini? Jawab dulu. Tapi kan harus minta maaf dulu ke Arom. Sabar dulu. Diampuni nggak sama bapaknya? Dosamu itu. Nah, inilah kan. Oke, saya kasih tahu ya, saya ajari ya. Ya, saya ajari ya. Saya ajari teman-teman Kristen ini salah cara memahami. Ya, Pak. Ini karena saya pintar. Saya mau menggunakan data. Sabar dulu, Immanuel. Mengajari kekristenan. Oke, dibesarkan, Host. Saya ajari dulu, sabar dulu. Sabar, jangan perlu emosi. Ini memang pengajaran ini ya. Baca di Matius, sabar dulu. Sabar nih, bacakan firman Tuhan harus hikmat. Di Matius 6:14, Anda bilang kalau Anda berdosa kepada Arom, tetapi Anda minta tobat kepada Bapak, minta pengampunan akan diampuni katanya. Dengan cerita yang ngarang. Kita pakai data ya. Di Matius 6 nomor 14 ayat 14. Ini pengajaran Yesus loh ya. Ini asli, ini pengajaran Yesus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ingat, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi lihat, ingat, Yesus menggunakan tetapi, artinya menolak, bertentangan. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, artinya kalau Arom tidak mengampuni dosamu, kau sampai mencret, nangis darah, minta tolong ke Bapak, minta pengampunan, tidak akan diampuni. Gampang kok. Benar, sudah. Gampang kok. Oke, Immanuel jangan dibantah lagi. Ini adalah firman Tuhan yang kau imani sebagai kitab suci. Pengatannya. Udah cukup dulu. Cukup. Silahkan langsung lagi ke ke topik. Silahkan Ustadz Alif. Ini jangan dibantah ya. Ini bahasa Indonesia yang tidak perlu ahli bahasa untuk menerjemahkan. Ini pengajaran dari saya. Ya, mudah-mudahan diterima ya. Jadi Bang Arom itu tadi mengatakan demikian. Bang Arom itu mengatakan, ya kamu harus minta Arom dulu. Nah, jika kamu tidak mengampuni orang, dia bilang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Gampang loh. Lanjut. Arom, aku masuk neraka gitu. Loh. Kok masih mau dibantah? Itu loh. Itu bahasa Indonesia loh. Kamu renungkan aja, dicatat ya pengajaran dari saya, Matius 6 14 sampai 15 ya, dicatat aja, nanti direnungkan. Oke, kita lari ke topik lagi. Silakan Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif. Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Ustadz Alif. Belum Bang Bar kayaknya Bang. Bang Arif, mana gua? Lanjut dulu Kang, bentar aku ada telepon. Saya nyari ya. masuk ini. Gue masak udah gak berani naik. Tadi sore udah mencret dia sama saya. Udah satu sama kan kita. Oke, Ustadz Alif. Ya, Ustadz Alif dengan Arom mungkin penasaran atau dengan ada tiga kan yang temen yang Kristen ini. Silakan nggak apa-apa. Silakan. Kemarin malam kan dia buat saya minum Paramek 2. Paramek. Tadi sore saya buat mencret dia, ujung-ujungnya dia bilang, ya udahlah saya turun aja lah kalau kayak gitu katanya. Puas saya. Sekarang ada kok masih ada di komalnya teman cari dia, pokoknya saya mau buat dia diam, bungkam, berisik kali, pusing pala saya, kodok pula dibawa-bawa sama dia. Kodok seandainya ada di surga jadi Tuhannya katanya. Lanjut Ustaz Alif. Ustaz Alif. Bang Baan.
Ya, langsung. Iya, ya. Bang Juma, Ustaz Alif. Iya, kembali ke topik aja Immanuel atau Bang Arom. Tadi Ustaz Alif lagi ada telepon sebentar. Silakan. Oke. Sama Ya, silakan. Immanuel itu lagi semangat dia sama Immanuel itu. Iya. Yang tadi udah di skip aja ya. Oke, kita skip aja itu. Siapa Kristus palsu ini? Siapa? Yang buat judul ini yang salah. Mana ada Kristus palsu? Loh. Mesias itu bukan Kristus, Manuel. Jadi, jadi gitu loh. Oke, Kristus palsu itu artinya kalau kau tanya yang di Alkitab itu tidak ada di situ yang palsu, yang isi Alkitab itu ya. Tetapi yang diciptakan setelah Alkitab itu apa? Setelah Yesus terangkat ke surga, contohnya yang di Arab sana itu palsu bisa. Kristus Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu luga ya. Mesias cuma satu Mesias itu hanya Kristus. Aneh Manuel. Kalau Mesias memang di Arab ada Kristus. Ada aja kau ini. Siapa ya? Gimana di Arab pengaku Kristus? Gini, Immanuel. Yang buat tema ini sebenarnya mau narasinya gini, Immanuel. Sama enggak Yesus yang lahir dari Bunda Maria di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 sama Yesus yang di Kisah Para Rasul 9 itu yang bertemu sama Paulus. Itu doang sebenarnya yang mau dibahas. Sama korelasinya di Matius 24-23 kalau nggak salah ya. Itu. Jadi ada ya, sudah terjawab ya bahwa bukan Kristus palsu, tidak mungkin di Arab ya. Berarti ini adalah yang mengaku Kristus. Oke, lanjut. Dari saya pribadi, Mesias itu hanya satu, yaitu Yesus. Betul itu. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Aku jawab pertanyaan si Arom tadi, samakah Mesias yang bukan saya, narasi dari tema ini. Siapa Kristus? Tanya dulu sama si pembuat narasi lah. Memang itunya maksudmu si pembuat narasi? Itu memang itu. Oh, kalau itu jawabannya, maka itu adalah Mesias yang sama, Kristus yang sama, yang bangkit dari kubur itu adalah Kristus juga yang anak Maria itu juga. Jadi gini, Emmanuel, saya ajari cara memahami narasi gini kan, saya ajari ya. Ketika Yesus berkata di Matius 24 nih. Pelan-pelan ya Baal ya. Iya, saya pelan-pelan ya, karena bahasa saya harus saya turunkan ya, ininya mungkin ya, levelnya. Di sini ada 3 subjek ya. Saya buka dulu, ada 3 subjek. Matius 24 ayat 24. Sebab dia bilang Kristus palsu atau Mesias palsu. Terjawab ya bahwa memang ada Kristus palsu di sini dan nabi-nabi palsu. Nah, subjek kedua adalah nabi palsu dan orang-orang pilihan juga, dia bilang akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi ada 3 subjek yang disampaikan oleh Yesus bahwa di sini ada Mesias palsu atau Kristus palsu, jelas. Kemudian ada nabi palsu dan juga orang-orang pilihan. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang satu dulu, Kristus palsu, Mesias palsu. Jadi jelas ya, menurut Yesus ada Kristus palsu. Pertanyaannya yang harus dijelaskan oleh Anda, ini siapa Kristus palsu? Karena tidak mungkin Yesus berkata-kata ini tidak ada maknanya, tidak bermakna. Tentunya ada makna dan tentu ini adalah sebuah nubuatan. Silahkan, gampang kok. Aku rasa yang paling berkompeten karena kau yang menduduh ada Mesias palsu, bahwa kau mengarahkan bukan kami yang menuduh di kitabmu. Aduh, Immanuel gimana sih? Ya. Arom, coba jelaskan Arom kok nggak paham bahasa Indonesia sederhana ini. Gini Immanuel. Kata Yesus, akan ada banyak penyesat atau Kristus palsu yang akan datang dan memungkinkan menyesatkan banyak orang pilihan juga, dan dia datang membawa namaku, menggunakan mujizat juga namaku, terus
menyembuhkan orang juga pakai namaku, terus ngusir setan juga pakai namaku, kata Yesus. Nah, yang ditanya Bang Baal, yang dimaksud ayat itu, nubuatan Yesus itu digenapi di mana? Gitu loh, Immanuel. Oke, menurut aku ini ya. Tapi itu kepada murid ya, Immanuel. Itu kan waspadanya murid-muridnya yang harus waspada kan itu. Muridnya, sekalipun ucapan itu terlontar kepada murid, itu mengena juga kepada seluruh umat Kristen, umat Kristus, bukan hanya pada murid. Betul. Jangan betul, langsung. Betul. Iya, jadi gini. Pada saat itu, Manuel. Sebentar dulu, benar pada saat itu Yesus bertatap muka dengan murid pada saat itu. Tetapi jikapun ucapan itu terlontar kepada murid, itu aku juga kena juga ke aku juga. Yang aku juga datang kepadamu itu kok pada waktu itu ke siapa? Iya, sebentar. Bukan hanya yang datang kepada ke-12 rasul ini, yang datang kepada si Immanuel ini juga akan datang juga mengaku nabi palsu dan mesias palsu. Datang juga itu. Gini sih, Immanuel, gini sebentar Bang Arif. Gini sih Immanuel, kalau dia bilang menggunakan namaku, bernubuat menggunakan namaku, mengusir setan menggunakan namaku, berbuat mujizat menggunakan namaku. Siapa yang menggunakan nama Yesus ini sih sebenarnya penyesat ini? Itu loh yang ditanya mereka, Immanuel. Siapa? Ada nggak gitu katanya? Sebentar dulu. Jadi siapa saja orang yang menggunakan nama Mesias, artinya Yesus. Siapa saja orang menggunakan nama Yesus, tetapi dia diduga setelah kenaikan Yesus ya, dia dapat dicurigai sebagai Mesias palsu, penyesat. Betul, ya, betul. Dapat dicurigai. Nah, pertanyaannya, siapa-siapa yang telah pernah mengaku Mesias? Satu, kita petik pelan-pelan. Satu, yang bertemu dengan Paulus di perjalanan ke Damaskus. Satu nih. Betul. Kita curigai nih, nggak apa-apa. Kita curigai juga di yang mengaku-ngaku ini. Betul. Adalah Yesus. Kita curigai satu orang, kita curigai. Lanjut. Yang kedua, yang layak kita curigai adalah Isa alaihissalam, Isa al-Masih yang terbit di anak ini. Kita curigai juga ini. Betul. Semua orang yang mengaku Mesias atau baik itu kan dicocok-cocokkan menjadi Yesus ini, kita curigai. Nah, lalu kita telaah. Pertama, Yesus yang mengaku kepada Paulus yang kita curigai ini. Kau jangan ngaku-ngaku Yesus saja, kau bisa juga kau palsu kan begitu. Nah, kerangka acuan palsu atau tidak palsu adalah yang mana nubuatannya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Nabi palsu atau Mesias palsu dapat kita buktikan jika apa yang dikatakannya tidak terbukti tidak benar. Manuel, jangan terlalu panjang. Oke, boleh panjang tapi berisi gitu loh. Anda bernarasi ini kan harus berdasarkan harus pernyataan Yesus dong. Kisi-kisinya saya kasih tahu. Ya, saya kasih kisinya kalau diskusi ini begini. Kalau kita membawa satu dalil saya kasih ajari. Ini dalil ini Yesus yang mengatakan, oke? Ini Yesus. Tentunya kita harus berdalil dengan pengetahuan dan pengajaran Yesus. Paham ya? Nah, kalau yang berdalil nih Yohanes, sepertinya Yohanes 1 nih kan Yohanes yang ngomong. Dan kita harus berdalil dengan pernyataan Yohanes, karena Yohanes yang menulis, yang menyampaikan, dan dia yang tahu. Nah, kalau ketika Yesus mengatakan Yohanes 4 ayat 24 tentang Mesias palsu, Kristus palsu, nabi-nabi palsu, dan bahkan orang-orang pilihan, tentu kriteria atau parameter yang kita harus ambil, inilah pernyataan Yesus. Jangan kau benarasi sendiri, ngarang itu, ngawur itu. Silakan dilanjut, saya ajari aja begitu. Jadi Yesus sendiri yang harus menjelaskan dan kamu hanya membacakan saja seperti itu. Silakan. Oke. Jadi mari kita periksa satu persatu, kita BAP satu persatu yang mengaku-ngaku ini. Betul nggak kau Yesus asli atau Yesus palsu? Baik yang bertemu dengan Paulus ataupun yang Isa alaihissalam yang di Arab yang dimunculkan di Al-Quran ini, nggak masalahnya itu. Siapa saja yang mengaku-mengaku wajib dicurigai. Oke. Yang pertama yang bertemu dengan Saulus sebelum bertobat ini di perjalanan ke Damaskus. Ketika dia bertemu dengan Paulus, lalu Paulus melihat cahaya
Dan dari cahaya itu berbicaralah sosok ini yang mengaku. Dia berkata begini, ya kan? Siapakah engkau Tuhan? Ini di Kisah Rasul 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ngaku dia ini. Oke. Berikutnya, ini dia si Paulus menjadi buta. Setelah melihat cahaya itu dia menjadi buta. Kapan Yesus dianiaya oleh Paulus? Maksudnya itu si Saulus ini kan yang menganiaya murid-muridnya nih. Kan si Saulus ini yang membunuh. Akulah yang kau aniaya. Di mana Yesus dianiaya oleh Paulus? Coba Anda tanya. Jikapun si Saulus menganiaya murid-murid, sebenarnya dia menganiaya Yesusnya, itu maksudnya. Pembunuhan Stefanus itu dilakukan oleh Saulus. Ya. Lalu Yesus berfirman ini, bangkitlah, ini kata Tuhan ini, firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saul. Ini kepada Ananias. Setelah ini perintah Tuhan kepada Ananias, bangkitlah kau, temukanlah Saulus ini yang buta itu. Dan di situ si Ananias ini atas perintah Tuhan bertemu dengan Saulus dan menyembuhkan Paulus. Paulus jadi melihat kembali. Artinya ucapan Tuhan yang mengaku Yesus ini terbukti melalui penyembuhan Saulus kepada Ananias. Yesus ngomong kepada Paulus, Yesus juga ngomong juga sama Ananias, dan hasil omongan ini terbukti cakap itu, bukan bual membual. Oke. Sekarang nih. Sudah sebentar gini. Anda kurang tersusun ya. Artinya Anda kurang memahami gini ya. Saya bilang kalau memahami tentang pernyataan Yesus, tentu kita ini kan tidak hidup di zaman itu. Kan gampang kan ya? Artinya tidak berasumsi, tetapi berasumsi berdasarkan Bible itu sendiri. Ya kan? Kita kan Anda tidak hidup di zaman mereka kan. Makanya patokannya adalah apa yang tertulis dalam Bible itu dulu. Nah, ketika Yesus berkata, waspadalah terhadap Mesias. Ini jama. Anda paham ya? Jama. Mesias. Jama. Ya kan? Mesias palsu. Nabi palsu. Jama ini. Itu dari diksinya aja Anda harus paham. Mesias palsu, nabi palsu, bahkan orang pilihan. Dia bilang, oke, siapa Mesias palsu? Itu dulu. Anda jangan lari ke nabi dulu. Kalau Anda tidak paham itu Mesias palsu, Kristus palsu, jangan ke nabi. Sebelum Rasul 9 ayat 17. Sabar dulu. Jadi Anda harus gali itu siapa Mesias palsu. Setelah Anda mendapatkan siapa yang dinubuatkan oleh Yesus Mesias palsu, sudah paham, menemukan jawabannya menurut Yesus, baru Anda lari ke nabi palsu. Setelah Anda paham Mesias palsu, nabi palsu, baru Anda lari ke orang-orang pilihan. Begitu cara belajarnya. Jangan loncat sana, loncat sini. Siapa Mesias palsu itu yang dimaksud Mesias palsu? Silakan. Oke, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, maksudnya ke rumah Yudas yang dimasukkannya itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah luput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Maksudnya Saulus ini bisa melihat lagi. Artinya terbukti apa yang dikatakan Yesus. Yesus artinya tidak ada dusta. Artinya terbukti mukjizat itu pun ada. Oke, jadi Anda belum tidak menjawab sebenarnya ya. Anda hanya menggiring ke Paulus, padahal kita belum bicara Paulus ini, ya kan? Tentunya saya bilang, kalau Anda sedang bernarasi seperti itu, kriterianya dulu yang diambil. Kita tahu nih, kita mau cari nih siapa Mesias palsu. Kriterianya dulu. Nah, kriterianya sahabat. Oke, baik. Jadi ada kriterianya yang disampaikan oleh Yesus. Yesus berkata, dari buahnya lah, ya kan? Dari buahnya lah kamu akan tahu.
Nah, buahnya apa? Di sana dijelaskan oleh Yesus, diperinci, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Lalu apa itu kelompok ini? Kelompok pertama adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Kelompok dua adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga nanti ada penjelasan lain tuh. Nah, yang diuraikan di ayat itu berurutan adalah tentang orang yang memanggil Yesus Tuhan. Ini kelompok yang pertama yang tidak akan masuk surga. Nah, dijelaskan di ayat 2-nya, di ayat 22-nya kan begitu. Bukan setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Dikatakan bahwa bukankah aku bernubuat dengan namamu, bermujizat dengan nama-namamu, mengusir setan dengan namamu? Nah, apa kata Yesus? Orang yang demikian kelompok ini, Yesus menghakiminya dengan mereka adalah pembuat kejahatan. Kan jelas. Nah, di situ bahwa kelompok ini adalah orang dari buahnya itulah kita tahu bahwa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan nama Yesus, itulah kelompok jahat. Itu menurut Yesus, itu kelompok pertama. Jadi dari buahnya itulah. Nah, kalau Anda membawa tentang orang Arab, orang Hindu, tidak mungkin kena. Orang Hindu adakah yang mengusir setan dengan nama Yesus? Demi nama Yesus, Yang Widi. Tidak ada. Orang Islam, demi nama Yesus. Nggak ada. Jadi ini memang datang kepada kelompok mereka. Siapa yang mereka ini? Tentu terdakwanya adalah Kristen. Buahnya adalah dinikmati oleh Kristen. Inilah pengajaran dikatakan dari Yesus palsu, Kristus palsu. Dari buahnya lah. Kan itu dijelas tentang pengajaran sesat. Yesus mengajarkan tentang pengajaran sesat ini, bicara tentang nabi palsu, Mesias palsu. Nah, dijelaskan di sana. Kamu kalau ingin mengetahui bagaimana kriteria atau ciri-ciri nabi palsu atau Mesias palsu, dari buahnya dia bilang. Buahnya apa? Yang memanggil Yesus Tuhan. Apa bang? Adakah Islam membawa nama Yesus? Tidak ada lah, ngawur. Kapan Islam mengusir setan pakai nama Yesus? Kapan orang Hindu, sabar, kapan orang Hindu menggunakan nama Yesus mengusir setan? Kapan orang Buddha mengusir setan dengan nama Yesus? Kalian lah, gampang kok. Samakan Yesus dengan Isa alaihissalam. Lihat dulu kalau samanya, kalau yang dilahirkan, yang Yesus memang yang dilahirkan oleh Bunda Maria sama, tetapi Yesus yang tadi itu yang menyesatkan ini tidak, karena dia adalah penyesat. Yesus bilang. Nah, di sini ya, saya sabar dulu ya. Kan dijelaskan nih perikopnya hal pengajaran sesat. Dari buahnya lah, sabar dulu. Sabar dulu. Jadi di sini Yesus ini begitu jelas, begitu clear. Pengajarannya jelas. Ini memang hanya orang-orang yang level tinggi ya, seperti saya levelnya tinggi, saya paham. Oh, Yesus ini jelas sekali, clear ya. Ketika dia berbicara Mesias palsu, Kristus palsu, Nabi palsu, orang-orang pilihan yang tadi menyesatkan ini, dia menjelaskan juga dari buahnya lah. Kan kita tidak tahu nih orang ini, kan banyak orang nih di pasar, banyak orang nih. Tapi dari kita tidak tahu mana yang palsu nih. Ternyata dari pengajarannya. Yaitu pengajarannya yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itulah cirinya penyesat itu. Nah, siapa? Ini kan semakin mengerucut kan? Oh, Yesus sudah memberi kisi-kisi ini. Oh, mengerucut. Oh, orang Kristen. Gampang kok, apa susahnya? Jadi jangan lari ke orang Yahudi, orang Hindu, Buddha atau apalagi Islam. Ini di kalian sendiri. Nah, sekarang yang kita kerucutkan lagi, kalau ini ada di dalam Kristen, kerucutkan lagi nih. Ya kan sudah dapat nih, kita semakin mengerucut pengajaran Yesus nih. Nah, siapa subjeknya atau orangnya nih siapa? Gampang kok sebenarnya. Begitu cara belajar, jangan kau melebar-lebar. Yesus di pengajarannya gampang kok, mudah dipahami. 3 tahun kok dia belajar kasih pengajaran, tentu dia memberikan gambaran yang clear pada saat itu. Silakan. Gampang kok. Apakah Islam ada membawa nama Yesus? Kau bilang nggak ada. Padahal kau samakan Yesus dengan Isa alaihissalam. Tapi kau pilah-pilah lagi. Setiap orang ya harus dipilah-pilah lah. Yesus juga memilah-milah kok. Yesus palsu dengan Yesus asli. Aku juga bilang tadi Isa alaihissalam yang Yesus asli dengan Isa alaihissalam yang Yesus palsu. Gampang kok. Jadi jangan dilebarkan.
Jangan melebar, jangan melebar, jangan melebar. Udah mengerucut kok. Yesus sudah merucutkan, sudah kerucutkan. Di situ jelas ya. Isa alaihissalam di tanah Arab ini apakah menyesatkan atau tidak? Saya mengatakan menyesatkan. Kenapa? Karena di situ dikatakan Yesus tidak disalib, padahal peristiwa itu disaksikan 4 Injil. Seramai orang melihat. Yesus mengatakan dari buahnya lah. Kamu kenapa melebar? Sudah dijelaskan dari buahnya lah. Demikianlah setiap pohon. Dengar saya ajari Yesus. Demikian Yesus mengatakan dari buahnya lah. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin. Sabar dulu supaya Anda paham. Jangan melebar. Jadi ini satu perikop loh, jelas loh. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Oh, kriterianya berarti dia memang awalnya tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Selanjutnya dia jelaskan lagi buahnya itu apa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Yesus akan masuk kerajaan sorga. Ini kelompok pertama. Dilanjutkan oleh Yesus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini yang kelompok kedua. Jadi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, ini yang masuk sorga. Yang memanggil Yesus Tuhan ini itu tidak akan masuk sorga. Lalu apa ciri-cirinya orang yang memanggil Yesus Tuhan? Di ayat berikutnya dijelaskan, di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang seru kepadaku, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Demi nama Yesus, mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat-mujizat demi nama Yesus. Lalu kelompok ini diapakan oleh Yesus? Di ayat 23 dihakimi oleh Yesus orang kelompok pertama ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Immanuel. Aku tidak pernah mengenal kamu orang Karesteng. Kalian nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear. Jadi di sini dari buahnya lah kita mengetahui siapa Mesias palsu, nabi palsu itu. Jelas. Jadi bukan kelompok Hindu, Buddha, Yahudi, bukan Konghucu, bukan Islam. Di sini adalah kelompok kamu. Jadi jelas. Cuman kan kamu ini kan normal ya, artinya buahnya. Siapa di antara kamu ini? Maksud saya, siapa di antara kamu ini? Siapa? Karena ini datangnya di abad pertama. Yesus bilang yang datang kepadamu. Siapa yang mengajarkan Yesus? Tuhan bernubuat. Siapa gitu? Itu yang harus kamu cari. Karena dari buahnya itulah si penyesat. Banyak orang disesatkan. Siapa yang disesatkan? Karesteng. Kalian disesatkan. Paham ya? Paham ya? Aku pinter kok, gampang kok. Lanjut. Kita fokus pada dari buahnya lah kamu akan tahu itu ya, dari buah. Oke, mari kita simak buah ini. Buah yang dimaksudkan adalah buah-buah dari perbuatan yang dilakukan oleh Mr. X-nya ini. Aku bedah. Paulus membawakan Kristus yang kita tuduh Kristus palsu. Nabi yang dari Arab ini membawa juga nama Kristus, namanya Isa alaihissalam, kita tuduh juga palsu, sama-sama palsu ini. Si Paulus membawa palsu, si yang dari Arab ini palsu juga. Oke, mari kita simak buah-buahnya. Tunjukkanlah buah-buah atau perbuatan-perbuatan Paulus yang mencerminkan dia membawa Kristus palsu. Lalu akan kita simak juga buah-buah Nabi yang dari Arab ini yang menunjukkan dia membawa Kristus palsu. Kita bandingkan buah-buah perbuatan si Paulus dan buah-buah perbuatan Nabi. Buahnya apa coba? Buahnya apa coba tadi yang disampaikan oleh Yesus? Yang disampaikan oleh Yesus buahnya apa coba? Menyebut Tuhan. Macet kalian. Berdoa atas nama Yesus. Iya sebentar. Iya, jadi sudah jelas. Yang disebutkan buahnya ini apa? Kalian ini kenapa sih oten tuh botol ya? Padahal dijelaskan oleh Yesus buahnya itu apa? Bukankah ya di buahnya di sini? Jadi dia bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
ayat 20-nya. 21 ini, buahnya apa kata 21 ini? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat, itu buahnya. Itu buahnya. Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Apakah Nabi Muhammad manggil Yesus Tuhan? No, najis. Saya pun dengan Nabi Muhammad, saya pun najis, ya. Apakah kita bermujizat dengan nama Yesus? Najis. Nabi Muhammad tidak mungkin. Saya najis. Saya pribadi najis saya, ya. Kemudian apakah Nabi Muhammad mengusir setan dengan nama Yesus? Tidaklah. Saya tanya Baal, kamu mengusir setan dengan nama Yesus? Najis. Jadi tidak mungkin ini dikenakan kepada siapa? Kepada kalian. Kalian bermujizat mengusir setan dengan, berarti ini sudah kalian mengerucut nih kalian. Cuman siapa nih sosok orang ini yang mengimani, melakukan pengajaran-pengajaran ini? Siapa yang mula-mula melakukan itu? Kita kan harus cari tahu. Gampang kok. Silakan. Dari buah-buahnya lah mereka, itu mereka akan kita ketahui dia itu di pembawa Mesias palsu atau tidak. Buahnya apa? Jangan kok berbuah-buah tapi nggak tahu buahnya. Buah mangga, buah jeruk, buah apa? Di sini Yesus sudah menjelaskan buah apa, buahnya apa, silakan. Menurut Yesus loh, ya. Perbuatan macet kalian, padahal saya bisa. Oke, saya pakai data izin ya. Saya ulang lagi ya. Ini kelihatannya dia menghindar apa yang diajarkan Yesus. Arom tuh sampai gatal loh, Arom. Aku tahu Arom nih gatal sama dia nih, Immanuel nih. Nah, di sini saya buka ya. Saya ajari lah kalian ini cara memahami Bible ini gampang sekali. Yesus ini luar biasa ya. Ya, saya memang. Sebentar. Sabar dulu. Nah, ini kan menghindarkan dia. Yang baru masuk, Mas Fuad. Yang baru masuk. Ini lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ini perikopnya hal pengajaran sesat. Gampang kok, apa nih kalian nih? Saya bilang orang Islam, Nabi Muhammad atau pribadi saya najis, saya bernubuat dengan nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan, najis. Saya ulang lagi. Jadi tidak mungkin orang Islam yang melakukan ini. Dan kita tahu kalianlah yang selalu melakukan ini. Jangan kau bawa-bawa yang lain. Orang Hindu tidak mungkin, najis juga lah mungkin seperti itu. Orang Buddha najis, orang Yahudi apalagi diludahi. Jadi tidak boleh, ini tidak ada. Ini di sini saya kasih tahu ya. Di sini kan ada jelas dibicara tentang buah, tentang nabi palsu, tentang apa dijelaskan di sini. Awalnya tentang nabi palsu dibahas, sabar dulu ya. Kemudian nabi palsu ini sabar. Kan giliran saya kan di sini berbicara. Kali kau kasih aku kesempatan. Turun Bang. Duh, Bang Baal kena report. Itulah kalau egois gitu kena report dia. Bukan egois, nggak terima data. Nggak terima data kalian. Datanya porno, kalau Bible dibuka ya. TikTok saja nggak menerima Bible. TikTok mah nggak menerima Bible. Iya. Ya mana? Jadi kan ego datang TikTok pikirnya, oh egois siapa ini dalam dirinya? Si Baal. Beginilah kalau ditunjukkan tampil data. Iya. Guncang. Beguncang. Kalau ada brand Bible Yesus disalib, waduh langsung kena langsung. Betul. Egois sekali sih Baal, nggak ngasih awak kesempatan. Ya tapi memang jelas lah Noel. Salah satu penyesatan ya, waspada terhadap penyesat yang mengaku-ngaku atas namaku, kata Yesus. Benar kan? Nah, di 1 Korintus 4 nomor 15-16 apa kata Paulus? Beribu-ribu pendidik, akulah dalam Yesus Kristus telah menjadi bapamu. Ayo. Itu ngaku tuh. Oke. Yesus mengatakan waspada terhadap penyesat mengatasnamakan aku. 1 Korintus 4:15. Itu Paulus mengaku Yesus. Ayo. Blender. Dari buahnya lah Blender kita ketahui siapakah yang diikutinya. Contoh nih, Yesus, aku pengikut Yesus. Kau pengikut Allah dan Muhammad, aku pengikut Allah Bapa dan Yesus, lalu kita bilang ya. Pengikut Allah kami ya, ngarang aja kok nih. Kami agama bukan pengikut, kami agama bukan pengikut. Kau ikuti siapa? Nabi Muhammad. Muhammad kan, aku pengikut Yesus. Beda kita ini. Ya udah beda lah, itu Yesus kan bukan Tuhan, Allah Tuhan kami.
Iya gini Blender, aku mengikut Yesus, kau mengikut Muhammad. Dari buah-buah perbuatan antara dua umat inilah. Iya, apa yang disampaikan tadi itu, yang disampaikan buahnya ini bicara tentang pengajaran nabi palsu ini. Apa buahnya menurut Yesus? Maksudnya begini loh, artinya dari bukan, jangan menurut kamu, menurut Yesus. Dia tidak mau. Aaron ini kalau ada dia di depannya mungkin dihantam ini sama Aaron. Jadi di sini Yesus berkata dari buahnya lah. Buahnya apa menurut Yesus? Bahwa dia ya emang ya kau mau lari kemana-mana masalahnya. Padahal dia sudah open book. Ya ini pengajaran Yesus ini open book. Ya dengar ya, saya pakai data sebentar ya. Ini open book loh. Jadi kamu tidak bisa lari kemana-mana, sudah open book. Ya kita terbuka di sini, dibuka katanya. Ini kalau pengajaran ini dibuka, bukan ini. Di sini dari buahnya lah dia bilang apa? Dia bilang akan tahu siapa nabi palsu ini. Apa dia bilang buahnya itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, itu buahnya. Bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Itulah buahnya kata Yesus. Pada hari itu aku dia bilang pada waktu itu dia bilang pada waktulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada orang yang berlakukan itu. Dia bilang aku tidak mengenal kamu, kalian ini pembuat kejahatan. Itu buahnya. Kenapa kau lari? Di sini jelas Yesus dari buahnya lah kamu akan tahu. Baru dilanjut buahnya itu apa? Yang memanggil Yesus Tuhan. Itu gampang kok. Apa sih kalian nih? Jangan lari. Ini kamu catat, kamu screenshot, coba catat nih. Ya, coba screenshot. Ya, oke. Oke. Buahnya apa tadi menurut Yesus? Apa. Nah, macet. Kalian ini kalau belajar Bible harus hikmat. Harus ada Roh Kudus. Ketika Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya menurut Yesus? Dia bilang yang pertama yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Itulah buahnya. Lalu orang yang buahnya itu di ayat berikutnya apa? Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kalian orang Kristen, kepada mereka. Apa buahnya? Bilang aku tidak pernah mengenal Immanuel, penyesat, orang jahat. Aku tidak pernah mengenal Kristen, kalian pembuat kejahatan. Itu yang jadi masalah di sini. Kalau kita sudah paham buahnya, ya kan, dari Yesus, dan apa itu kisi-kisinya disampaikan oleh Yesus, yaitu yang memanggil Yesus Tuhan dan lain-lain. Lalu siapa yang mengajarkan itu? Ya, baru kita cari siapa yang mengajarkan itu. Silakan. Kau mungkin menyalahkan tutup itunya Bible itu Bang Waal. Nah, iya, bikin kena report terus kalau buka Bible, Bang. Oke, jadi di Kisah Rasul 3 ini ada Petrus memulihkan orang lumpuh, ya. Apa hubungannya dengan Petrus, Immanuel? Fokus ke nabi palsu, Mesias palsu. Tentang menyembuhkan, melakukan mukjizat dalam nama Yesus, Petrus pun melakukan. Ini biar kutunjukkan samamu. Kisah Rasul 3 ayat 6, ini dia. Namun Petrus berkata, ini kepada orang yang lumpuh itu nih, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah, kata Petrus. Ini bermukjizat dia dalam nama Yesus. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Petrus pun melakukan mukjizat dalam nama Yesus Kristus. Maksudmu gini, Arif, Baal, berarti iblis ini ya.
yang di iblis yang melakukan mujizat ini ya, karena Mesias palsu ini ya, Pak Cik ya. Oke, baik, sudah saya tangkap. Jadi Anda mengatakan, izin Bang Brender sedikit ya. Anda mengatakan bahwa ketika Petrus bermukjizat itu adalah suatu kebenaran karena menggunakan Yesus. Padahal Yesus berkata apa? Matius 24. Mesias palsu, ingat, nabi-nabi palsu akan muncul kepada mereka dan mengadakan tanda-tanda dasar dan mujizat-mujizat yang luar biasa, dia bilang. Jadi nabi-nabi palsu, Mesias palsu ini mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Lalu kata Anda mengatakan tentang Petrus, ini sudah dibahas oleh Yesus, sehingga kiranya penyesat itu mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Gak, berarti benar apa yang disampaikan oleh Yesus Matius 24 nomor 24 itu betul terpenuhi, bahwa orang-orang pilihan juga menyesatkan dengan mengadakan mujizat-mujizat. Kenapa Yesus mengambil bahwa penyesat-penyesat ini adalah melakukan mujizat? Karena Yesus ini tahu nabi-nabi palsu. Ingat ya, saya ajari kalian. Kenapa Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu, Kristus palsu, orang-orang pilihan juga ini adalah bermujizat, padahal dia adalah penyesat? Kenapa dia begitu? Saya paham, kasih ajari ya. Kenapa Yesus menggunakan narasi bahwa nabi palsu itu juga punya mujizat? Karena Yesus tahu dia orang Yahudi yang paham kitab Taurat. Anda baca di Ulangan 13 nomor 1. Ingat, di Ulangan 13 dikatakan gini tentang nabi palsu ini. Anda bangga dengan mujizat tadi kan? Padahal Yesus bilang itu adalah penyesat. Ulangan dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Nah, nabi palsu dia bilang. Dan apabila tanda-tanda mujizat yang dikatakannya kamu itu terjadi, nah Anda bilang tadi terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, dialah penyesat. Berarti betul yang kalian sampaikan tadi, betul bahwa yang disampaikan oleh Yesus ini nubuatannya terpenuhi. Dan Yesus mengutip Ulangan 13 tadi. Dalam Ulangan 13 tadi diberikan tanda-tanda nabi palsu ini adalah bermujizat. Gampang kok, clear. Nah sekarang siapa itu yang mengajarkan Yesus? Kita kembali ke topik tadi, bahwa siapa yang mengajarkan di kalian? Yang pertama-tama mengajarkan Yesus Tuhan mengajarkan mujizat dengan nama Yesus. Siapa sih itu? Silahkan. Gampang. Paulus. Kalau kau bilang dulu Manuel. Siapa? Sila fokus. Mengerucut. Yang menuhankan Yesus bukan hanya Paulus, Petrus pun menuhankan Yesus. Semua rasul-rasul bertemu dengan Paulus, mereka tidak mempermasalahkan. Coba lihat kitab 1 Petrus itu. Betul, berarti termenuhi penyesat dia. Orang pilihan Yesus penyesat, gampang kok. Penyesat berarti. Paulus itu penyesat, Petrus betul, itu menurut ya. Yang benar. Saya belum bicara Paulus. Saya belum bicara Paulus. Saya belum bicara Paulus, Immanuel. Saya belum bicara Paulus. Anda kan baru bicara Petrus. Umar bin Khattab itu mulai panik. Tapi nggak ada mukjizatnya loh. Ngaku nabi tapi nggak ada mukjizatnya. Nah, kalau Nabi Muhammad Anda katakan tidak ada mujizat, berarti Nabi Muhammad lepas dari nubuatan Yesus. Gampang kok, semakin hebat. Berarti dikatakan tadi nabi-nabi palsu ini punya mujizat yang luar biasa. Dan Anda mengatakan Nabi Muhammad Anda tidak katakan tidak mujizat. Berarti Nabi Muhammad selamat. Gampang kok. Oke. Terus sekarang siapa nabi palsu itu? Silahkan. Nabi palsu yang kau maksudkan terserah kau lah, mau sih aku. Oke, Bang Blender, sudah
Udah ya Bang Arom, silah dilanjut. Immanuel sudah mengatakan terserah, artinya memang sudah putus asa, udah mengalah ya. Oke Bang Blender, ada ini Immanuel di mute dulu. Silahkan, ada Bang Arom di sini seorang Kristen juga. Lawan tuh udah gila semua ini. Bang Blender, jangan Bang Blender. Kabur lawan gila, kabur gak? Kabur apa? Arom lah, Arom. Oi, sehat kok Rom? Sehat Blender. Jadi cemana kau sependapat nggak sama si Manuel? Jadi menurut kau siapa penyesat di Kristen? Saya dari awal menarasikan kan sepakat sama si Bang Baal ya. Sepakat? Siapa? Saya yang narasiin di awal tadi Bang Blender. Iya, menurutmu siapa jadinya di dalam Bibelmu yang dikatakan Yesus penyesat? Yang tidak menerima firman dari Allah Bapa itu penyesat. Yang tidak menerima firman dari Allah Bapa. Siapa? Banyak di situ. Ya memang banyak. Hah? Ya memang banyak. Oh, yang ini Beneder, yang bikin Galatia itu mungkin Beneder. Oh iya. Oh iya sih. Paulus lah, berarti Paulus. 2 Korintus 11 nomor 17. Baru ingat aku. Yang tidak menerima firman Tuhan. Oh Paulus di 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, katanya. Hah? Itu kata Paulus. Ya udah, ayo. Banyak memang. Berarti benar Paulus. Memang benar Paulus. Ya sudah. Oh gitu. Tapi kok. Jadi masih kau imanin itu Paulus, masih kau percaya? Sebenarnya sudah enggak Bang Blender. Udah sadar lah, apalagi asadu lah. Aku tahu nunggu Natal dulu kok nih, nunggu Natal dulu baru asadu ya, habis Natal ya. Hah? Apa lagi yang kau pikirkan? Ngeri kali bah mulutnya Bang Blender ini. Kenapa? Enggak, ya kalau kau sudah tidak percaya Paulus, apalagi? Kau berarti percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan. Garang kali kau Bang Blender, santai dulunya. Kau garang cemana? Enggak, kalau kau tidak percaya Paulus, berarti kau meyakinin juga Yesus itu bukan Tuhan. Karena yang menyatakan Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Dan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. 1 Korintus 8:6, hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, kata Paulus. Ya kan? Ya Blender. Jadi apa lagi? Nunggu makan cokor babi Natalan. Ya. Oh, saya nggak makan itu Bang. Oh nggak makan ya? Oh iya. Ya apa lagi? Jadi kau masih meyakini Yesus Tuhan sampai saat ini? Yang masih lain aja dulu Blender. Kenapa? Aduh Mbak Firdaus, kau terus jantungan kau kutanyain kau itulah kan. Firdaus. Iya, selamat malam. Malam Pak. Kristen Pak? Iya. Oh iya. Ada yang mau ditanggapin Pak? Ditanggapin apa? Bapak tanggapin pernyataan Yesus bahwasanya ada penyesat. Tadi udah dikatakan Paulus penyesat. Kira-kira sepakat nggak Bapak? Iya. Iya, penyesat. Iya. Ya Mak. Jadi Bapak nih denomnya apa Pak? Ini denomnya apa nih nggak percaya Paulus nih? Bingung juga aku. Loh, saya Kristen Protestan. Apa alasan Bapak tidak percaya Paulus? Saya percaya Tuhan Yesus. Bukan Paulus? Paulus bukan, ya Tuhan Yesus yang saya percayai. Kalau berarti Bapak mengikuti perkataan Yesus? Iya. Loh, Bapak menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Siapa Pak? Tuhan Yesus Allah Bapa. Aduh macet Pak. Matius 4:10, Lukas 4:8. Sembahlah Allah hanya kepada Dia engkau berbakti. Terus apa masalahnya di situ? Bapak menyembah Yesus apa menyembah Allah? Menyembah Yesus Allah.
Mak dua ya Pak. Hai, kok dua Pak? Ya berarti Bapak bukan pengikut Yesus kalau begitu. Yang mengikut saya kok kamu yang keberatan? Ya keberatan lah karena yang dilakukan Ya, Yesus. kenapa kamu keberatan aku nyembah Yesus Tuhan Allah? Slow, tenang ya. Ya, kamu yang nggak slow. Kamu kebalik ngapain? Aku yang nyembah Tuhan Yesus Allah Bapa, kok kamu yang kejang-kejang? Begini Pak, begini. Masalahnya yang dilakukan Yesus, kami melakukannya, gitu loh. Kamu dibaptis? Oh enggak lah, di mana Yesus suruh baptis? Yesus dibaptis loh. Mana mau aku dibaptis pakai air panas? Kamu ada perjamuan ya. kudus. Mana mau aku perjamuan kudus pakai jamu? Tapi kamu katakan apa yang dilakukan Yesus kami lakukan. Baik, hukum turut. Oke, baik, hukum terutama apa? Hukum terutama. Apa yang Yesus terutama bilang? itu mengasihi Allah Bapa, mengasihi manusia. Salah, itulah kan. Enggak, kalian mana ada mengasihi sesama manusia? Sabar, hukum Kalian terutama tuh di kalau mana? ketemu dengan yang tidak seiman Hukum di tengah terutama jalan, di diapain? mana kata Didorong. Yesus? Hukum terutama di Markus. Dengar Pak. Halal. Hukum Nggak terutama sama yang dong. mana? Yesus tuh mengasihi Pak? kasihilah musuhmu Pak, seperti hukum mengasihi terutama dirimu sendiri. bukan itu Pak. Jangan kurangin ayat. Jangan. Karena kau bilang sama, kalian Jangan kurangin percaya ayat. Yesus tapi omong kosong. Udah kau usah kejang-kejang. Markus 12:29 Ya, hukum kejang yang itu terutama. kamu kejang karena aku percaya Yesus Kristus. Oke, baik. Aku bantah ya Pak. Boleh? Nanti aku tanya ya, jangan Ya. kamu aja bertanya. Ya, 10 pertanyaan gue kasih kau. 10. Tenang aja kau. Satu aja kalau bisa Jangan jawab. mau aku, nggak mau aku 10 kau bertanya. Boleh 10 jadi. Iya, harus bertanya aku Ya, 10 habiskan silakan ya. bertanya 10, biar aku jangan tanya lari. 10. Jangan lari kau nanti. Enggak, aku bertanya satu aja sama Nanti kau. aku bertanya kau turunkan. Enggak. Karena Kau kalian nggak bertanya. bisa jawab. Siapa biasanya bilang kau malah Islam nggak bisa jawab. Sabar, Pertanyaan saya. saya Tidak. diturunkan. 10 kau bertanya. 10. Jangan takut kau. Tenang aja kau. Iya. Ku jawab semua. Ku jawab. Pertanyaan pertama Oke. saya udah diturunkan karena nggak bisa jawab biasanya. Tidak akan. Tenang kau tenang. Aku bertanya dulu ya. Silakan. Oke, baik. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 31, di situ ada dinyatakan bahwasanya tentang Yesus, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Ini yang dimaksud adalah tentang Yesus ya. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Benar nggak? Ya memang benar. Oke, baik. Oke, sabar. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Tadi kematian. Nah, macet. Sekarang perginya ke sunat. Ya, sekarang itu Ya kontradiksi. itu diucapkan Yesus kan setelah dia disunat, bukan sebelum Dikatakan disunat. itu kan dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah sisa kulupnya itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Yesus bicara itu setelah disunat, Bapakku yang gagah. Yesus yang bicara itu siapa? Di Ya, kisah Yesus. Rasul 2. Kisah Rasul 2 itu yang berkata siapa? Matius. Matius pula. Aduh, majang mati kali kita. Pertanyaan aku, di mana sisa kulup Yesus waktu disunat? Karena di situ dinyatakan Kenapa? dagingnya. Untuk apa itu Anda tanya? Karena di situ dinyatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Saya tanya kau, kapan itu diucapkan oleh Yesus? Sebelum disunat atau setelah disunat? Yang berkata itu siapa? Ini kan tadi dikatakan Jawab tentang Yesus. dulu, sayang. Oke, gini ya. Yesus Kenapa ya? mengucapkan itu sebelum sunat atau setelah disunat? Kok belum sunat atau disunat? Itu jawabnya di Lukas. Kok sunat tentang sunat? Kau nih. Yesus Kalau sunat dia berapa hari? mengatakan itu sebelum disunat, kenapa kau tanya itu sisakatan? Sebelum disunat, Yang cerdas loh kalau bertanya. Emang Yesus, cerdas, Yesus Pak. kapan disunat? Kapan disunat? Jangan pertanyaannya seperti anak TK. Begini. Saya ingin membuktikan bahwasanya ayat itu kontradiksi. Kenapa aku bilang? Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan Nggak ada bagian daripada hubungannya Yesus? dengan ucapan itu aja kau tanya. Nggak ada hubungannya dengan sisa kulub dengan pernyataan Yesus. Kenapa bukan sisa kulup? Karena itu diucapkan setelah katan. Kok katan? Setelah kitan. Apa katan kitan? Yang mana kau cakap? Terserah kau lah. Ya kau melari kau. Terserah kau lah, memang mana bisa kalian Bukan. Kalau tidak, bukan aku nanya. Tidak terima Gini loh, bukan. Kalau suka tidak bahas Alkitab. Sabarlah, kalau tidak bisa kau tunjukkan. Yang tidak sabar itu kau. Jadi mana jawabannya? Nggak bisa kau jawab. Ya itu pertanyaan bodoh, mengapa dijawab? Kok bodoh? Sekarang oke, baik. Apakah ucapan sih sebelum yang kau tanyakan pada kalimat yang sesudah. Sabar. Aku pakai dalil. Yang sabar itu kau, jangan kau bilang aku sabar. Aku nggak boleh bicara. Santai bertanya, jangan emosi, jangan tegang, jangan tegang. Ya, udah. Aku boleh bicara.
Ya, udah berapa Dah, pertanyaanmu? oke. Tunggu dulu, aku hanya ingin memastikan. Belum, aku hanya ingin memastikan. Kau Iya, nggak usah udah berapa kejang-kejang. pertanyaanmu buat ku hitung, Nggak biar usah aku yang kejang-kejang bertanya kau. sebentar lagi. Nanti 10 pertanyaan kau kasih. Tenang aja kau, tenang. 10. Tenang aja kau, aman. Alah, Udah. sebentar lagi kau turunkan pula aku. Enggak, aku bukan moderator. Santai kau, santai. Cuman aku ingin memastikan saja pertanyaanku ini bahwasanya Jangan kau tanya yang tadi. Tunggu dulu, Jangan aku nggak kau nanya, tanya yang aku tadi. cuman Kalau kau tanya menyimpulkan. yang tadi ku bilang kau gila. Ya, kenapa kau panas? Kalau Jadi masih itu gini. kau tanya, aku bilang kau gila. Bukan, ingin menyimpulkan pertanyaannya. Nggak ada biar kesimpulannya, supaya- sudah ada. Nggak ada hubungannya sebelum katan atau Kau sesudah kok katan. kejang-kejang. Jangan kau tanya lagi, kalau kau bukan Oke, orang gila, baik. jangan kau tanya itu lagi. Ya kau yang gila. Jangan kau bilang orang gila. Ya Kau jangan kau gila. tanya aja, banyak pertanyaan. Banyak Bukan, pertanyaan, kenapa itu aku aja bukan kau besar? bertanya. Aku ingin menyampaikan bahwasanya pertanyaanku ini ada maksudnya. Kenapa? Kau diam dulu. Maksudnya kau mempengaruhi aku. Ngapain kau pengaruhin ke orang longor gini? Kau Itulah dipengaruhi. kenapa kau paksa aku mengikuti pendapatmu. Aku mau menyampaikan sebentar. Kau diam dulu. Menyampaikan dan memaksa. Oke, dia gini. Apakah sisa kulup Yesus itu bukan Nah, itu merupakan juga kau bagian tanya, berarti daripada kau Yesus? gila. Kau yang gila. Kau Kenapa? bilang, Aku cuma- kalau itu kau tanya lagi berarti kau gila. Berarti kau gila, Udah. benar-benar kau Nggak akui usah kau kau gila. kejang, nggak usah Karena itu sudah kejang-kejang kujawab lah. tadi. Nggak usah kejang-kejang kau, biasa Sudah aja. aku jawab, kau tanya lagi Oke. berarti kau gila. Dah, kau bertanya kau dah, cepat. Udah. Kau habiskan ya 10 pertanyaan ya. Udah, aku tanya. Tunjukkan dalil dalam Al-Quran ada perintah sunat di dalam Al-Quran. Di surah Jangan kau Al-Baqarah bilang-bilang 27. Ibrahim, nggak ada juga di situ tuh. Diam kau di surah Al-Baqarah 27. Kau kalau nanya dalil kau buka dari Tunjukkan Jangan, perintah aku satu dalilnya device. di dalam Gini, Al-Quran. dengar. perintah sunat. Ayo, Ketika ayo. sabar lah. Ayo, aku jadi malam kalau bisa kau tunjukkan dalil diam. Al-Qurannya. Kau bisa diskusi nggak ini? Iya, tunjukkan. Aku jadi Kau kalau malam kalau ada bertanya, dalilnya. kalau bertanya diam nyet. Monyet Dah. ya? Oke, Ya, aku kau monyet. ya. Ya, aku karena monyet nggak ya. punya akal, monyet nggak sunat, sama kayak kau. Udah, jadi gini. Kau lari karena nggak bisa kau jawab. Sabar dulu lah, aku mau jawab kok kayak mana ngoceh aja nyet. Jawab, ayo. Oke, ketika kau bertanya dalil, kau buka dari handphone kau ya. Jangan kau suruh orang, aku sebutkan. Kau buka ya. Ya. Kau buka ya, aku sebutkan ya. Aku nggak ada aku Al-Quran. Aku Bukan dari handphone, dari handphone kau lah satu lagi. Iya, cuma aku satu bukan handphone. Islam, nggak perlu aku Al-Quran. Kalau kau nanya Nggak dalil, butuh. kau siap 2 handphone. Jangan kau banyak bertanya, nggak harus Nggak siap 2 butuh, handphone. jangan kau Nggak punya modal kau, nggak punya modal. Jangan kau lari karena Nggak punya kau modal. bisa Nggak menjawab. mau Kau lari Kau kalau bertanya dalil, kau kalau bertanya dalil, kau pakai 2 handphone. Jangan satu handphone kau banyak cakap kau. Tunjukkan Bodoh dulu kali kau. dalilnya, Kau jangan tunjukkan, banyak tunjukkan. cerita. Mana dalilnya? Kau banyak dalil nggak dari handphone kau lah. Mana dalilnya? Jangan banyak cerita. Aku sebutkan dalilnya, aku sebutkan dalilnya Katakan pakai itu, handphone ayo. kau. Aku sebutkan dalilnya dari handphone kau, longor. Kau kalau minta dalil dari handphone kau sendiri, 2 device kau. Jangan satu device. Kalau minta dalil, jangan kau nyuruh orang aja tahu kau. Monyet juga kau. Kau pakai dalil 2 handphone lah kau. Enak aja kau nyuruh. Kau sebutkan dalilnya, kau buka dari handphone kau. Kalau nanya dalil, bermodal kau sedikit. Jangan miskin kali kau jadi orang. Kalau diskusi, agak aja kau. Nggak mau jawab dia, nggak bisa jawab. Ku sebutkan, ku sebutkan, tapi kau buka dari handphone kau. Aku Karena kau nggak bisa jawab, Siapa kau bilang paksa bisa jawab? aku Aku bisa buka jawab. Al-Quran. Aku bisa, bukan Al-Quran dari Kalau handphone kau buka. bisa jawab, dari handphone kau kalau buka, dari ada handphone kau buka. jawabannya dalam Sekarang aku tanya, Al-Quran, dari pasti handphone udah kau kau buka, jawab. dari handphone kau buka, dari Tapi handphone kau lari jawab. kemana-mana. Ada jawabnya di surah Al-Baqarah, di surah Mengulur-ulur Al-Baqarah, waktu, di surah kau Al-Baqarah, di surah mengulur-ulur Al-Baqarah, waktu. di surah Al-Baqarah 27. Surah Al-Baqarah 27, kau buka lah. Kau buka dari handphone kau. Saya Biar kau bertanya. aja. Monyet kau memang nggak bisa diskusi. Enggak, kalau 2 Lempar piring dulu, lempar piring lah. Enggak ada piringnya. Kalau pakai modal lah, kalau menyuruh orang minta dalil, tunjukkan sendiri bos. Ketika kau meminta dalil, 2 handphone kau itu diskusi namanya. Udah kau nyerocos, nyuruh-nyuruh, siapa kali kau kafir aja, kau banyak kali cerita kau. Nyuruh-nyuruh. Kalau kita yang mau bertanya, kita 2 handphone. Bertanya dalil mana? Untuk meyakinkan. Ini udah nggak punya modal diskusi. Muka kan macam congor. Ayo Rom, kalian jangan lagi congor di sini kalau diskusi sama aku. Jangan lagi congor. Bukan beginilah Kristen. Kalau diskusi, kita mau jawab dia ngoceh, kita mau jawab dia ngoceh. Naik kejang-kejang. Gak pernah aja. Memang mau masalah aja nih semenjak mau Natal nih ya. Masalah aja sama kalian, betul. Perasaan Kok Natalan, Om? Bang Blender aja itu. Perasaan Bang Blender aja itu. Bukan perasaan, Rom. Ya ini kuingatkan lah lagi ya. Aku selalu mengingat. Aku jantungan karena kena banjir rumahku kemarin. Oh iya, suntuk aku dengarnya. Di mana? Nengoknya. Di rumah lah gara-gara 25 banjir juga. Tapi nggak ada. Iyalah gara-gara apa? Gara-gara Oten lah aku bilang. Gara-gara Oten. Habis nguras aku maki Oten nih gue bilang.
habis nguras sakit pinggangku. Memang rumahku nggak pernah kena banjir, Rom. Jadi sekali banjir rumah aja pegal pinggang ah. Capek bah mengurasnya, lama. Tapi udah aman. Udah lah, udah cuman kan ya surut lah. Cuman di Aceh kan parah. Di Aceh, di Padang parah. Bang Brenda di Aceh. Aku Medan, di Medan. Cuman kan udah sampai sepinggang lumpur semuanya barang. Aduh, ini gara-gara Oten nih gue bilang. Betul, gara-gara Oten. Begitu ku maki Oten biasanya terang, ada matahari. Enak beli rumah baru, Bang Blender. Apa beli rumah baru? Ini di mana-mana banjir, bukan karena rumah baru, enggak aja kau nih. Rumah kami nggak pernah banjir. Baru kali ini banjir. Gara-gara Oten lah. Gara-gara kalian. Nggak boleh fitnah gitu. Sekarang gini loh Rom. Kau kutanya kenapa setiap akhir tahun itu terjadi bencana, Rom? Kenapa? Coba perhatikan baik-baik ya. Setiap akhir tahun, kenapa selalu terjadi bencana, cuaca tidak baik? Nah, aku bertanya nih sama kantor dinas. Tunggu ya, itu kan kehendak Tuhan. Salah, sabar. Ya, nanti aku tunjukkan. Jadi pertama, ada dalil. Pertama aku tanya kepada orang dinas kehutanan. Pak, seandainya hutan lindung ini ditebang, ya, ini menyebabkan banjir bandang, haruskah di bulan 12 atau di akhir tahun? Oh, tidak. Kapan saja bisa terjadi. Oh, berarti bukan karena itu ya, bukan karena perbuatan manusia menebang hutan. Ya, oke. Tanya lagi, aku cari tahu. Ternyata ada tanggal 25. Hari kelahiran Tuhan. Wah. Nah, dari sini ini. Karena dulu tsunami tanggal 25, 24. Bukan mulai ini kan menduga. Tunggu Rom, ini menduga, boleh kan? Boleh kan? Menduga nggak apa-apa, Bang. Boleh, aku menduga. Ini kan menduga. Artinya kan bermuasabah. Nggak menuduh, menduga. Artinya kan setelah di akhir tahun, laut, udara, selalu terjadi bencana di akhir tahun. Ya kan? Banyak kan? Kayak kemarin banjir tanggal 25 November pula. Apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Kan begitu. Nah, setelah aku menduga, aku cari tahu lah tanggal 25 Desember ini benar nggak hari lahir Yesus ini? Nah, sekarang aku tanya sama korum, benar nggak tanggal 25 itu hari lahir Yesus? Ini menduga ya. Kalau tidak ada, menduga. Kalau tidak ada, ada. Nggak benar. Dugaan aku gini, kalau tidak ada Yesus lahir tanggal 25, berarti ini adalah fitnahan yang dilakukan terhadap Yesus. Ini sebuah fitnah yang dilakukan terhadap Yesus dan ini menimbulkan kejahatan sehingga terjadinya murka Tuhan. Itu satu. Ini menduga ya. Seandainya kau difitnah tanggal lahir kau. Menduga, ini dugaan ya. Kenapa? Contoh kayak kau kan lahir tanggal 9, tahu-tahu dirubah di kantor kelurahan lahir kau tanggal 35. Terima nggak kau? Nggak terima kan? Ya. Nggak terima kan? Ya nggak terima lah, tanggal 35 mana ada lahir kau pun iya aja. Mana ada tanggal 35 lahir? Siapa yang jawab iya? Kan tadi aku bilang iya. Udah. Oke, udah. Tanggal 35 kau bilang iya. Nah, itu dugaan aku pertama ya. Saya jawab enggak Blender. Kenapa enggak? Iya? Artinya kau nggak terima kan? Nah, yang pertama ini alasanku ya, dugaanku ya. Kenapa setiap akhir tahun itu terjadi bencana? Mungkin dugaanku ya, karena terjadinya fitnahan terhadap Yesus yang dia tidak lahir tanggal 25, tetapi dibuat dia tanggal 25. Ini sebuah kejahatan ya. Ini sebuah kejahatan. Makanya menyebabkan murka Tuhan. Yang kedua, tanggal 25 merayakan hari kelahiran Tuhan, benar gak? Ya, betul. Nah, Al-Quran kami di surah Maryam ayat 88 sampai 91 jelas. Ketika mereka itu siapa? Kristen. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, maka Allah luluh lantakkan gunung-gunung, langit-langit. Tengok tuh. Itu ayat Quran kami loh mengatakan. Ketika, benar kan? Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah luluh lantakkan gunung, langit, bencana. Betul. Al-Quran kami mengatakan itu. Betul. Nah, kenapa? Merayakan hari kelahiran Tuhan. Ini sangat merendahkan Tuhan, menyebabkan murkanya Tuhan, makanya memberikan peringatan. Terkhusus ya. Kenapa juga kalian selalu bertanya, kenapa bencana itu sering di tempat umat Islam, bukan Kristen? Kenapa? Karena kayak kalian ini capek kami bilanginnya, memang udah ditutup akal kalian. Mau apapun kami kasih tahu sama kalian tetap nggak terima. Itulah.
Karena Allah udah katakan kepada di Al-Quran, apapun kau bilang, Islam, kau bilang sama si Arom itu, jelas-jelas bukti yang nyata pun nggak akan terima dia tuh. Udah karena udah Allah tutup, karena udah Allah tutup hati mata pendengaran, nggak akan terima. Jadi ku terimanya Bang Brandon. ya terima, ya maksudnya Al-Quran kami. Karena apa? Karena menuhankan makhluk, makanya. Nah akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan peringatan terkhusus kepada umat Islam sebenarnya. Kami yang umat Islam, kalian yang cerdas, kalian melupakan surat Al-Ikhlas. Saat acara kelahiran Tuhan, kalian ikut merayakan, ikut kalian sibuk-sibuk di tahun baru. Itu dia, bukannya berdoa. Kan lupa. Makanya sebenarnya dalilnya di surah Maryam ayat 88 jelas sekali dalilnya. Tapi kenapa ya para ustadz ulama ketika berceramah tidak pernah membawa ayat ini? Kenapa nggak pernah? Selalu mengatakan ketika bencana perbuatan manusia. Jarang para ustadz dan ulama membawa ayat ini loh. Maryam 88:91 jelas ini loh ayatnya. Di akhir tahun yang dikatakan kenapa takut atau gimana? Karena toleransi gitu ya. Tapi ini jelas penyebabnya. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, jelas kan? Merayakan hari kelahiran Tuhan. Waduh, Tuhan itu siapa? Kami kalaupun ada di sini umat Islam lupa, umat Islam merayakan, berarti kan tidak meyakinin. Berarti meyakinin Allah itu beranak. Lupa. Makanya Allah memberikan peringatan terkhusus kepada umat Islam. Makanya yang semua Islam di akhir tahun ini, yuk, mari. Semua Islam, terkhusus di Aceh dimanapun, lupa kan? Perhatikan ya, jarangkah para ustadz penceramah ketika berceramah membahas ini, pernahkah membahas surah Maryam 88 nih sampai 91? Bencana itu datang karena perbuatan manusia, itu aja yang disebutkan. Kemaksiatan manusia, kemaksiatan. Padahal ketika Allah dikatakan memiliki anak, maka Allah guncang, Allah lulu lantakkan. Ini dia di bulan akhir tahun, perhatikan di akhir tahun. Makanya terkhusus umat Islam sendiri, ayo paling tidak kita gaungkan, kita sadarin. Jangan kita ikutkan di akhir tahun itu apa yang mereka lakukan. Terkhusus kita umat Islam sampaikan dari sekarang. Saudara-saudara, keluarga-keluarga, toleransi tetap, bukan kita mengalah, enggak. Karena sampai saat ini kita minta buktikan kepada mereka, tidak bisa membuktikan kalau tanggal 25 itu hari kelahiran Yesus. Tidak bisa mereka buktikan. Itu apa? Jadi hari apa itu rupanya? Kalau orang ini nggak peduli, memang nggak ada otak. Orang ini nggak ada otak, nggak peduli orang nih. Padahal udah jelas-jelas tidak bisa dibuktikan tanggal 25. Yang ada tanggal 25. Kalau memang tidak bisa dibuktikan tanggal 25 hari kelahiran Yesus, kenapa tidak tanggal 24, 26, 27, 23, 21? Kenapa? Kenapa alasan harus tanggal 25? Ternyata tanggal 25 itu adalah perayaan hari Dewa Matahari tak terkalahkan. Perayaan hari Dewa Matahari tak terkalahkan. Nah itu dia tanggal 25. Makanya mereka tidak bisa buktikan tanggal 25. Tapi kita sebagai umat Islam, ayo, kenapa sih di tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, sepi? Padahal kita mayoritas loh Islam. Kita mayoritas loh. Masa di acara tahun baru ini lebih rame? Sibuk ketika tahun baru menjelang akhir tahun ini. Sibuk yang Islam memikirkan liburan, memikirkan ini, merayakan. Coba, apa nggak murka Allah? Sibuk memikirkan liburan, sibuk memikirkan keluar kota ke apa. Hei, yang mengikutin kaummu, ingat itu ya. Jelas ini di Al-Quran. Hanya saja para ulama, para ustadz jarang membawa dalil ini. Jarang membawa dalil ini ketika bencana. Perhatikan, jarang, nggak pernah pun ku dengar. Maryam 88 nggak pernah ku dengar. Sangat jelas ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah lulu lantakkan gunung-gunung. Sakit loh. Bencana itu tengok di Aceh 5 hari nggak makan. Bagaimana dengan kita? Ini kemanusiaan loh, 5 hari nggak makan, menderita, rumah, harta habis, barang habis, menderita loh. Yang udah ngalami, aku aja masih selutur aja begitu udah menderita, barang habisnya menderita, apalagi yang lain gitu loh. Jangan sampai kena ke kita teman-teman semuanya. Yuk, bencana itu Allah nggak memandang pada siapapun. Bencana nggak memandang. Kalau Oten kemarin kena bencana yang dipikirkannya babi yang dipikirkannya. Begitu babi terbang dicarinya babi, bukan manusia diselamatkannya. Kalau Oten ya, babi yang diselamatkannya, betul. Kemarin waktu banjir itu, sibuk dia, ada orang yang harus diselamatkan, babi yang ngapung-ngapung, babi dikejar dulu daripada manusia. Oten. Jadi kita ini jarang teman-teman. Yuk di akhir tahun ini, ayo saling ingatkan, sampaikan kepada keluarga. Cuaca ekstrim terus, hujan, enggak. Ya sampaikan kepada keluarga, anak-anak, yuk di rumah saja, yuk. Nggak usah tahun baru, udah biarkan saja.
Gak usah ikut-ikut sampaikan yuk. Harus kita ingat ya, ketika Natalan ini mereka merayakan hari kelahiran Tuhan Allah, Tuhan sebenar-benarnya. Kita harus yakinin Tuhan kita adalah Allah, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas itu dalilnya. Ayo, terkhusus kepada umat Islam, ajak para ustadz di akhir tahun ini kita meminta kepada Allah, berdoa Allah sebaik-baiknya pelindung bencana. Kita meminta Allah sebaik-baiknya pelindung bencana, minta kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Karena kejadian besar kemarin itu tanggal 25 November. Ingat ya, tanggal 25 November. Apakah ini peringatan Allah berikan sampai tanggal 25 Desember? Nggak tahu. 1 bulan loh. Makanya tanggal 25 ini adalah hari mu'alaf sedunia. Mari kita gaungkan untuk menutupin hari Natal. Mari kita gaungkan, kita besarkan hari mu'alaf sedunia. Kita tidak mungkin menghilangkan hari Natal. Ini nggak mungkin. Ini sudah terjadi. Tidak mungkin. Paling tidak kita hanya bisa menggaungkan. Kita gaungkan tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Mari kita besarkan. Mari kita besarkan. Agar kita juga punya kesadaran. Yang penting kita punya kesadaran. Punya kesadaran. Itu yang kita minta sama Allah. Ya kan? Ayo. Buat teman-teman nanti insya Allah tanggal 25 Desember, baik itu di mana, di masjid-masjid di seluruh Indonesia, gaungkan. Buat acara ceramah di tanggal 25 Desember. Ini saran saya di seluruh Indonesia, Saran saya buat saudara-saudaraku semuanya, pengurus-pengurus masjid, kita gaungkan tanggal 25 Desember itu hari mu'alaf sedunia, gaungkan semuanya di masjid-masjid, kita buat acara di setiap masjid, di kelurahan, kecamatan, buat acara, bawa ustadz buat penceramah. Kita tutupin dengan itu. Jangan terlena kita dengan ini. Jangan sampai bencana itu datang. Ingat tsunami Aceh, Allah tidak memandang. Terkhusus yang kota Serambi, Madura, Aceh, Padang. Ayo kita terkhusus Islam. Kalau mereka nggak mungkin kita sampaikan. Kita yang penting sudah kita gaungkan. Tanggal 25 Desember ini, mari ramekan hari mu'alaf sedunia. Kita patenkan, kita mantapkan. Buat acara di masjid, hari mu'alaf sedunia. Buat acara, buat ceramah, undang para ustadz. Bawa semuanya. Daripada kita harus terlena. Jangan sampai teman-teman ya, nggak tahu apakah peringatan dari Allah. Ingat ya, 1 bulan dikasih peringatan. Cuaca sekarang tidak baik-baik saja. Cuaca saat ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, masih di Aceh semua bencana masih terjadi. Banyak orang menderita masih saat ini. Bagaimana di Aceh? Bagaimana yang di sana? Jaringan nggak ada, masih menderita. Ayo. Jangan sampai terjadi ke kota-kota kita, jangan sampai kita berdoa kepada Allah, jangan sampai. Mari teman-teman ya semuanya ya, terkhusus ya para ustadz, selalu aja sampaikan ini. Tanggal surah ketika bencana di akhir tahun, selalu di akhir tahun bencana ini terjadi. Perhatikan ya, selalu di akhir tahun. Tahun lalu pun juga banjir parah di Medan, Sumatera, banjir parah di akhir tahun juga, Desember. Setiap akhir tahun. Bukan karena perbuatan manusianya, enggak, itu jelas dalilnya. Surah Maryam itu sampai 91. Ayat 88 sampai dengan 91. Kalau mereka nggak peduli, nggak urus. Naik lagi nih orang muda. Apalagi Noel, ini nggak terima nih pasti. Ini nggak terima. Blender. Kau ngomong apa yang kau salahkan dengan Desember itu, Blender? Kok sibuk aku nggak menyalahkan, aku menduga, aku bilang. Ya gini. Sekarang aku tanya dulu kau. Kok benarnya kalian buat itu 25 Desember hari mu'alaf sedunia? Yes. Kalau Yesus lahir tanggal 25 itu tunjukkan data di Bible mana. Aku sama Blender dulu, Arif. Kau sibuk kali kau. Blender. Enggak ke Bang Arum, ada nggak Bang Arum? Bang Arum lebih jujur. 25 Desember kelahiran Yesus apa enggak? Itu dulu Arif. Nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada lah Ibu Noel. Sebentar. Baru kali. Blender, 25 Desember itu kan hari Natal kami itu. Apa nggak ada hari lain yang bisa kau ambil selain daripada hari itu? Loh, karena tidak ada dalilnya. Yesus lahir tanggal 25 berarti ini adalah sebuah kejahatan. Paham ya? Iya. Ini sebuah fitnahan dan kejahatan. Kalian telah memfitnah Yesus.
Bukan, gini sabar dulu Blender. Banyak kali hari yang bisa dipilih. Kenapa lah kau kalian ambil di 25 Kami takut Desember? bencana, kami takut musibah karena Tuhan tidak dilahirkan. Kami meyakini Tuhan tidak dilahirkan. Kalian merayakan hari kelahiran Tuhan. Sekarang gini, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan ini, kita uji. Kau tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Tuhan, benar? Artinya gini loh Blender. Enggak, tunggu dulu, kita buktikan dulu. Hari kelahiran Yesus benar? Benar, hari Oke, baik, sebentar. Oke, baik, sebentar. Kucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, serta diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin kan lah? Amin kan? Nggak maunya kau aminkan kan? Karena cakapmu yang begini-beginilah maka banyak kena musibah. Bukan. Gini loh, kalau kau merayakan, cuma di mana ada orang merayakan hari kelahiran nggak diucapkan selamat? Iya, karena tingkah kalian yang begini-beginilah maka banyak kena musibah. Kan lucu kok nih, inilah nggak terima kan? Ketika kau mengatakan hari kelahiran, loh, yang namanya orang melahirkan diucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, serta diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin kan lah? Amin kan lah, Noel? Loh, Yesus masih hidup nggak? Yesus masih hidup nggak? Kutanya mamu, Yesus masih hidup nggak? Masih hidup dia nggak? Kau Blender dia kena musibah. Nggak tengok lah, kan aku tanya Yesus masih hidup enggak? Datang longsor. Jangan. Kau aja nggak mau kuaminkan. Itulah baru kali inilah aku merasakan. Blender, aku bilang sama kau, jangan kau panggil musibah ke rumahmu. Loh, kok panggil cemananya kau nih? Maksudnya cemana? Nanti kena longsor daerahmu nyesal. Ya itu berarti datangnya dari Allah, ya terima, apalagi. Jadi jangan kau hina-hina Yesus, maksudku. Siapa yang menghina? Lu kan gini loh. Blender menghina Yesus. Oke, gini ya, sebentar ya. Baru kali Yang ini menghina orang itu sebenarnya orang Kristen Blendernya. Iya, gitu. Iya lah. Gini loh, ini kan baru kali inilah kita hari merayakan butuh ucapan kan? Kita butuh ucapan loh. Ketika kita merayakan hari kelahiran, aku nggak butuh ucapan kau ah. Kenapa nggak butuh ucapan? Aku mengucapkan. Butuh Blender. Aku makanya aku tanya. Ke siapa yang minum? Oh iya. Bentar, Blender. Dengan menjadikan 25 Desember hari mualaf sedunia, itu kan kau kan melecehkannya kalian di situ. Kok melecehkan gimana? Artinya kau macam bangga kali lah kalian membuat biar ku timpai dulu 25 Desember. Itu kan hari perayaan Natal kami. Kok paksa kali lah kalian buat hari mualaf kalian itu. Sekarang kan akhir tahun ini bencana loh. Kami menjaga Al-Qur'an, kami mengatakan. Al-Qur'an kami mengatakan loh, kenapa? Kami yakin dengan Al-Qur'an kami. Ada. Sekarang gini. Oke, Noel, siapa yang menentukan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus? Ada yang menentukan nggak? Itu kan urusanmu. Ya udah, kalau begitu kami menciptakan tanggal 25 hari mualaf sedunia, urusan kami bukan urusanmu. Ngapain kau campuri? Berarti kau nggak menghargai perayaan. Siapa bilang nggak menghargai? Loh, lucu kok nih. Siapa bilang nggak menghargai? Coba lah dulu. Kau silakan. Loh, kami tidak mengganggu ibadahmu. Oke lah nih, hari mualaf sedunia. Mualaf sedunia. Kenapa? Bentar. Hari mualaf sedunia. Udah siap dunia mana yang setuju itu hari mualaf sedunia itu? Lu semua dunia setuju udah. Udah, lu kenapa? Kami galakkan lah. Kenapa rupanya? Kalian ini macam tukang sayur. Cakap sama tukang sayur cemana lu? Gini loh. Dunia mana yang setuju? Noel, ketika kau merayakan hari Natal, kami ganggukah ibadah kalian? Kan enggak. Kau melakukan ibadah, kami melakukan ibadah. Jangan, kenapa rupanya? Aneh kok. Nama kenapa? Cocoknya lah pembual namanya, pembual. Kok pembual lo? Kenapa kau panas lo? Kami punya hak lo. Hari mualaf sedunia, cuy. Nah, sekarang ku tanya sama kau, mana dalilnya Yesus lahir tanggal 25? Kau tunjukkan dulu. Kalau kau tidak bisa tunjukkan, berarti ini adalah sebuah kejahatan yang dilakukan. Biasa aja lah. Kenapa? Kami melakukan gini. Bukan Noel, gini Noel. Kami melakukan mualaf sedunia ini untuk menutupin sebuah kejahatan. Paham ya? Kejahatan ini loh, fitnah. Kejahatan pula. Loh, mana buktikan dulu. Buktikan Yesus lahir tanggal 25. Buktikan. Apa buktikan sama kau? Ya udah, kalau tidak bisa kau buktikan berarti ini adalah fitnahan. Sebuah fitnahan terhadap Yesus. Ini adalah kejahatan yang namanya fitnah. Yang namanya fitnah itu adalah kejahatan. Harus kami tutupin lah kejahatan itu. Kami aja nggak merasa dipitnah. Kok jadi kau pula pandai-pandaian? Bukan kau yang dipitnah, tapi Yesus yang dipitnah.
Urusan apa aku sama Yesus? Siapa korupanya bagi Yesus? Kalau tidak ada, ini masalah kemanusiaan, bos. Apamu Yesus itu rupanya? Iya bukan, enggak. Kalian merayakan loh, kalian merayakan. Apamu Yesus? Kan kutanya Masalahnya kalian merayakan. Gini, Noel. Masalahnya kalian merayakan hari kelahiran Tuhan. Oh, ini masalahnya Tuhan loh dilahirkan. Kan enggak aja. Tuhanku bukan Tuhanmu. Loh, sekarang Tuhan sebenarnya gini nih. Oke. Sampai saat ini kalian belum bisa membuktikan Tuhan sebenar-benarnya Tuhan kalian. Buktikan. Buktikan Masalah dulu. bisa dibuktikan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Urusan bukan Tuhan. Sampai saat oke, baik. Tuhan cuma satu ya. Kami bukan menghujat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Noel, kau meyakini Tuhan kita cuma satu, pencipta langit dan bumi? Satu. Ya, oke, baik. Sampai saat ini kalian belum bisa membuktikan Tuhan kalian lah pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan kami lah pencipta langit dan bumi sampai saat ini. Makanya kami berkeras di sini. Tuhan maupun pencipta langit dan bumi nggak masalahnya itu. Tapi urusan ya udah dengan Yesus. Oke, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jelas, kalau memang kau meyakini Tuhan kami lah pencipta langit dan bumi satu-satunya, Tuhan kami tidak beranak. Tuhan kami tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Nggak paham ya? Loh, nggak apa-apa cemananya kok nggak apa-apa. Makanya bencana. Ngarang aja kau. Nggak apa-apa cemana. Loh, fitnah ini namanya. Kalian memfitnah namanya. Yesus itu apamu? Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Kenapa kau tuhankan? Kutanya dulu kau, apakah Yesus itu nabimu? Ini masa Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan. Terus kau merayakan hari kelahiran Tuhan. Pindah nggak kau nih? Kutanya kau Blender, apakah Yesus sama dengan Isa alaihissalam? Tidak. Kenapa? Terus apa? Cuma kau dengar dulu si Blender Pau ini kan. Beda ya. Kutanya. Dengar ya. Yesuah Amasiyah. Dengar dulu. Yesuah Amasiyah dengan Nabi Isa. Yes. Kalau Yesus tuh Yunani, bos. Yesus Yunani. Yesuah Amasiyah Israel. Yesus Yunani. Gue tanya dulu kok, apakah Isa alaihissalam sama dengan Yesus anak Maria? Yesuah Amasiyah, ya. Bodoh. Apakah Isa alaihissalam adalah Yesus? Sekarang begini, kau kenapa kau gini? Gak usah lari kemana-mana, nggak usah lari gini Noel, gini lo Noel. Kau kalau tidak gini lo, kalau kau tidak bisa membuktikan lahir tanggal 25 Desember, terus kau tidak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, kenapa kalian lakukan ini adalah sebuah kejahatan, bos? Menyebabkan bencana. Jangan selera kalian aja kami bencana di sini, woi. Jangan selera kalian makan babi kami kena bencana. Di depan kalian semuanya. Apa hubunganmu dengan Yesus? Kok tanya lu? Urusan apa? Iya, apa hubungan kau kami? Apa masalah kau kami mengacarkan hari malam sedunia? Apa masalah kau? Apa masalah kau? Apa masalah kau? Masalahnya kau serempet-serempetkan dengan Natal kami. Loh, siapa yang menyerempetkan? Gila kau nih. Udah siapa yang menyerempetkan? Kan udah kau tahu itu Natal kami. Kau serempet-serempetkannya yang menghinanya kau. Udah tahu kau tidak ada dalilnya Yesus tanggal 25. Kau buat juga. Urusan apa betul dengan dalil-dalil kan itu urusan kami. Iya, urusan kami merasakan kami di sini merayakan, kami di sini ada di sini. Masalahnya musibah atau musibah ketika kena bencana bukan Kristen aja, semua kena bencana. Kok gini loh, ketika Tuhan memberikan bencana, gini loh. Kok Yesus apa? Noel. Poinnya gini Noel, poinnya gini Noel. Urusan emang nggak apa rupanya itu? Poinnya gini Noel ya, sekali lagi aku bilang sama kau ya. Kenapa setiap akhir tahun cuaca ekstrim dan Tuhan selalu memberikan bencana di akhir tahun, apalagi kemarin tanggal 25 November menuju tanggal 25 Desember. Kan begitu kan? Oke. Sabar dulu. Ini aku dugaanku karena ada sebuah data di tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Tuhan yang jelas Yesus itu bukan Tuhan dan jelas itu bukan tanggal lahirnya. Dan ini adalah sebuah fitnahan. Ini sebuah fitnahan kejahatan menyebabkan. Emangnya Tuhan sabar dulu. Bukan gini loh, gini. Ketika udah terus kedua, Tuhan kami, pencipta langit dan bumi tidak beranak. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Berarti memfitnah Allah kami menyebabkan murkanya Allah sehingga terjadinya bencana. Ini dah bencana loh. Siapa yang difitnah? Kami nggak mengenal Allah. Bisa. Oke, sekarang kita buktikan. Tuhan satu-satunya. Sekarang gini, sabar. Oke, baik. Kita buktikan ya. Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, yang menurunkan bencana ini Tuhanmu atau Tuhan kami. Ayo kita buktikan yuk sekarang yuk. Ayo kita buktikan. Ayo kalau kau mengenal. Buktikanlah Tuhan siapa tuh. Oke, kita buktikan. Oke, baik. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Enggak. Bukan ke situ. Kau buktikan aja Tuhan. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi.
Kan kau yang membuktikan. Kenapa kau yang tunjukkan, kita buktikan Tuhan satu-satunya yang menurunkan bencana ini Tuhan kau, Tuhan Islam. Tunjukkan. Tunjukkanlah bahwa tunjukkan di mana ada Yesus menciptakan langit dan bumi. Udah beli rokoknya kau blender, kau yang udah mabuk ya kan? Kenapa kau nggak terima kami mengarahkan hari malam sedunia? Kenapa nggak terima? Ayo teman-teman, gaungkan saja teman-teman, tapping di bawah. Mari kita gaungkan hari malam sedunia tahun 25. Melecehkan. Siapa yang melecehkan, woi? Siapa yang melesetkan? Bukan Natal kami blender ya. Maksudnya Natal itu apa? Natal itu apa artinya? Gak usah kau tanya-tanya. Sekarang jawab dulu. Apalah motif kalian membuat hari mualaf sedunia itu 25 Desember? Agar tidak bencana, agar tidak terjadi bencana. Agar tidak terjadi bencana. Berarti berarti. Udah itu aja. Gitu aja. Kenapa rupanya? Iya, demi kemanusiaan. Nanti semakin nantilah kau rumahmu di mana? Di Tapsel. Ya, kau nggak usah kau tanya. Sekarang kau buktikan aja. Kalau kau tidak bisa buktikan, nggak usah kau komplain, bos. Kalau rumahmu dekat gunung, pindah ke blender. Nanti longsor pula rumahmu nanti blender. Kau begini, Yesus. Begini nggak peduli kan? Dua orang, beginilah orang ini kan. Jadi memang nggak ada ajaran kasih itu, nggak ada di sini. Ajaran kasihnya nggak ada. Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Jadi karena perilaku kalian yang begini-begini ini maka banyak bencana. Perilaku apa? Al-Quran kami dengan jelas. Dengar ya. Dengar. Al-Quran kami dengan jelas. Yesus di komal. Bukan ejek. Siapa ngejek-ngejek? Al-Quran kami dengar ya. Allah kami yang mengatakan. Noel. Allah kami yang mengatakan di surah Maryam 88 sampai 91. Allah kami ketika mereka orang Kristen mengatakan Allah punya anak, maka Allah luluh lantakkan gunung-gunung, langit-langit. Allah berikan bencana ketika mereka mengatakan Tuhan punya anak. Dimana tertulis itu blender di surah Maryam. Baca. Oh, bacalah. Mereka itu siapa? Ketika mereka di situ dikatakan ketika mereka itu siapa? Kalian lah mengatakan Yesus. Di satu Roma 1 nomor 3 di situ dikatakan anak Allah. Surat Maryam. Roma 1 nomor 3. Surat Maryam ayat berapa Bang Blender? Enggak, yang mengatakan gini dulu. Roma 1 nomor 3 buka. Yang mengatakan anak Allah. Bukan dulu, kalian mengatakan Surah Maryam ayat 88. Baca. Ayat 88. Ku baca Blender ya. Baca ya. 88 sampai 91. Oke. Jangan banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Yang Maha Pengasih telah mengangkat mereka berkata dalam kurung Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Itu Blender? Terus. 89-nya. Laqad ji'tum say'an idda. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kemudian ayat berikutnya, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirrul jibalu hada. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Karena hampir saja bumi pecah, kiamat bos, kiamat. Udah tahu kalian? Udah jelas? Karena mereka mengatakan punya anak Allah. Di Roma 1 nomor 3 anak Allah dikatakan situ. Oh, yaudah. Kami minta maaf lah Bang Blender kalau gitu ya. Ya, begini, makanya kami mengadakan hari mualaf sedunia. Tidak perlu diperbesar lah Bang Blender. Bukan diperbesar loh, enggak. Kan apa salahnya kami mengadakan hari mualaf sedunia? Karena apa? Para ulama dan para ustadz tidak pernah membawa ayat ini ketika bencana. Ini kami mengingatkan loh. Ya udah gaungkan lah. Ya iya. Kenapa kalian marah hari mualaf sedunia? Karena mau gaungkan. Paksa kali itunya. Lu kok paksa lu gimana nya? Loh, maaf ya Bang Blender ya. Maaf gini ya. loh, kami punya data. Dalam tahun ini berapa orang yang mualaf? Kami punya data kok. Ya kok iya kenapa? Kan merayakan. Iya. Minta maaf Bang Blender. Bukan, enggak. Maafnya. Gini loh, kalian ketika tidak bisa membuktikan, janganlah, kami nggak pernah mengganggu. Enggak, Bang Blender, itu udah benar. Tanggal 25 memang tidak ada di Alkitab bahwa kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25. Ya. Kemudian kalaulah kita merayakan itu menjadikan bencana kalian semua, kami minta maaf. Kalau memang kalian mau menghilangkan 25 Desember itu acara kami, ya silahkanlah ajukan. Nggak ada. Kami nggak ada mau menghilangkan, nggak ada loh.
Siapa yang mengatakan menghilangkan? Nggak ada loh. Ya kan Nggak ada aku katakan ya. Ya udah, enggak. Jangan. Kan tadi aku udah katakan tidak ada menghilangkan. Justru kenapa juga terjadi pada umat Islam? Kami yang harus sadar sebagai umat Islam itu loh. Allah memberikan peringatan kepada kami sebagai umat Islam. Paham kan? Oke. Berarti untuk umat Islam, iya. Tolong kalian jangan pernah mengikuti hari libur perayaan Natal atau Tahun Baru yang akan berlangsung nanti. Kalian semua harus di rumah mengaji. Kok pula yang menyatakan? Kok pula yang menyatakan? Apanya kami? Nggak perlu. Aku di sini hanya menggaungkan dan mengingatkan. Bukan, nggak perlu kau yang umumkan. Kami gini loh. Aku di sini hanya mengingatkan kepada saudaraku yang muslim. Karena apa? Karena Allah katakan juga terhadap kalian di surah Al-Baqarah ayat 7 bahwasanya karena kalian lebih menuhankan makhluk, maka Allah telah tutup mata hati pendengaran kalian. Apapun kami sampaikan kalian nggak peduli. Jadi kami ya sebagai umat Islam sadar. Ini saya peduli loh Bang Blender. Peduli apa? Makanya saya bilang tadi, saya iakan semua punyanya Ya Bang udah. Blender tadi. Oke, kau setuju Rom? Kami mengadakan Hari Mualaf Sedunia, setuju? Setuju. Oke, Noel setuju? Oh, cuman maksa kali ya, maksa kan belum Dia kok maksa? Udah terjadi tahun lalu. Apanya? Ya udah terjadi loh. Udah terjadi tahun lalu. Udah nggak apa-apa, 25 Desember nanti kami nggak pasak kembang loyang lagi lah. Nanti kami duduk-duduk aja kayak. Silakan kalian lakukan. Makanya kalau tidak bisa kalian buktikan. Kami nggak beli sirup lagi lah gara-gara kalian ini nggak beli buat kembang loyang lagi kami. Gini loh, enggak. Kok merajuk kenapa? Enggak. Mulai ini benar. Enggak. Ganti ikut juga nanti apa Hari Mualaf kapan acara merayakan Hari Mualaf aja lah. Tanggal 25 Desember. Di mana? Di seluruh masjid-masjid Indonesia. Ada sholat idnya situ, biar ikut aku. Nggak ada id lah, nggak ada sholat id. Di seluruh masjid Indonesia mengadakan Hari Mualaf Sedunia. Sedunia atau Indonesia? Jelas dulu kau, nasional atau sedunia bukan nasional, bukan kali dunia langsung. Dunia, bukan nasional bos. Iya, sedunia. Gila, sedunia. Oke. Erdogan itu udah ditantangin Recep Tayyip Erdogan. Udah. Kau jangan ngarang-ngarang kau Blender. Wak Lias yang tanda tangan, Wak Samsul yang tanda tangan, Wak Munah juga tanda tangan. Bising kali kau dah. Apa? Wak Lias, Wak Samsul. Udah. Dari Malaysia. Kalau aku mengundang kau nanti, kalau mengundang mau datang ke masjid datang, tonton. Pembahasan tentang mualaf. Udah, ceramahnya kami besarkan. Udah. Potong apa sih itu? Kerbau atau BB2? Nggak ada potong-potong lah, ceramah lah masjid aku. Kami nggak kayak gitu. Aku kalau nggak B2 nggak mau, aku nggak apa. Aku udah seminggu aku nggak makan B2. Nggak ada makan babi. Yesus nggak makan babi. Kalau sapi Blender buat kolesterol Yesus, itu. Karena Yesus kami mengikuti Yesus nggak makan babi. Kami nggak makan babi. Betul itu. Masalahnya aku makan mantap. Ya udah, kau ngikut siapa nih? Kalau kau yang sebutkan itu benar, ku iakan Bang Blender. Tenang aja. Kita ikut Bang Blender. Gas. Ya udah. Memang iyalah. Gaungkan teman-teman, tanggal 25 Desember Hari Mualaf Sedunia. Gaungkan kita buat saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Buat acara sekalian, mari kita tegakkan kebenaran ini. Loh kok panas bos? Biasa aja lah. Kami punya hak masing-masing. Kami nggak mengganggu ibadah kalian kok. Nggak ada kami ganggu kok. Iya bang. Nggak masalah nih. Tahu. Aman itu, aman. Tenang aja Bang Blender. Kita kan ada pihak kepolisian juga yang mengamankan. Jadi iyalah kami nggak pernah lo kami mengganggu lo ibadah kalian. Toleransi, sangat toleransi kami kok. Ya. Karena masalah gini loh, dalilnya kenapa? Masalahnya gini loh, masalahnya kalian nggak bisa buktikan kalau tanggal 25 itu hari kelahiran Yesus. Yang ada hari dewa matahari tak terkalahkan. Itu loh, pagan. Kan udah diiyakan loh Bang Blender. Ya iya makanya. Kan tadi. Iya makanya jangan Noel ini komplain dia nggak terima Noel nih. Ya iya lah kan kalau nggak ada cemana mau dibuktikan? Berarti kan fitnahan. Aku bilang sama kau yang Blender. Nggak apa-apanya Bang Blender. Fitnah lebih kejam daripada nggak memfitnah Blender, biar kau tahu. Ya? Kristen. Fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah. Ya kalian aja memfitnah Tuhan aja kalian fitnah. Jadi Tuhan Yesus aja kalian fitnah jadi Tuhan, apalagi hari kelahirannya.
Yesus kan fitnah jadi Tuhan, apalagi hari kelahirannya. Di blender, ku tanya di komentar. Isa alaihissalam itu sama nggak dengan Yesus? Yesus itu dari bahasa Yunani loh. Sama atau tidak? Tunggu dulu, Yesus dari bahasa Yunani. Jangan, kan kita nggak kenal Yesus loh. Isa alaihissalam yang di Al-Quran sama nggak Yesus Kristus yang di Alkitab? Yesus kan dari bahasa Yunani kan. Ini dia Nama enggak, tunggu dulu. Tanya dulu. Kutanya kau dulu. Yesus, sabar dulu. Lihat ini. Enggak, aku tanya dulu. Yesus itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Yahudi? Enggak, aku tanya dulu. Yesus itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Israel, Yahudi? Jawab dulu pertanyaanku. Loh, enggak, jawab dulu. Yesus itu berasal dari bahasa Yunani atau Yahudi? Bang Logika lah dulu, Bang Logika, silakan Bang Logika. Jawab dulu. Yesus itu berasal dari bahasa Yunani atau Yahudi? Macet kan? Macet. Aku gini loh Noel ya. Coba kalian tonton di YouTube ya, YouTube. Udah salah satunya di konten kreatornya Maya Estanti ya. Waktu dia wisata rohani ke Israel sana, di mana Yesus nggak ada di situ. Yesus yang ada Yesua Hamasiah. Tonton Yesua Hamasiah, historinya. Tengok, tonton di situ. Nggak ada di mana Bukit Golgota, nggak ada penyalipan, nggak ada kenal Yesus. Yesua Hamasiah di situ yang ada. Buka, tontonlah itu tulisannya. Nggak ada Yesus loh. Ngapain kita? Jadi kalau nggak ada, kenapa harus dipaksakan? Tempat itunya lagi, tempat penyalipannya, tempat salibnya aja kan di Bukit Tengkorak. Ini malah tempat salibnya itu berada di sampingnya kandang domba Bunda Mari. Loh, kok dekat-dekatan sampai sampingan dalam gedung? Ini jelas enggak ini? Kan begitu pas salibnya. Penyalipan Yesus itu kan wisata rohani, kan perlu arkeolognya. Contoh gini loh, contoh. Noel, contoh gini. Contoh kitab ya. Kita kalau anggaplah kitab itu bisa tulisan-tulisan dari orang bisa dibohongin. Kitab ya. Contoh, kitab Quran kami. Ketika kami membaca Al-Quran, ada dikatakan Nabi Muhammad di situ, diceritakan Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai manusia yang berakal, tengok, benar nggak Al-Quran ini? Lihat faktanya. Benar nggak? Berangkat kau ke Mekah, ke Madinah, wah ada makam Nabi Muhammad. Oh iya, mana gua Hira dikatakan, menjadi wisata rohani, ramai orang setiap hari datang. Terus rumah Nabi Muhammad ada semua. Artinya apa? Artinya apa yang tertulis di kitab benar, apa yang nampak faktanya, realnya. Itu loh. Jadi, bagaimana dengan Bible kalian? Dikatakan Yesus disalib. Mana salibnya? Kok ada pindah ke Tarutung? Kenapa di Tarutung ada salibnya? Kenapa di sana nggak ada? Aku nggak ngerti. Pindah ke Tarutung salibnya, di Golgota hilang. Kenapa? Aku cari di YouTube penyalipan Yesus di Golgota. Kok tukang tambal ban yang keluar nggak ada? Capek aku carinya. Penyalipan Yesus. Ini salah atau enggak ini? Kok ke salib kasih sana? Tarutung. Udah pindah ke Tarutung salibnya. Nggak ada arkeolognya. Bukti Yesus itu disalib. Nggak malu kalian sama ini? Sama apa? Sama mumi. Firaun saja 3000 tahun lebih lama dibanding Yesus. Ada jasadnya loh sampai sekarang. Ada loh. Itu yang mengaku Tuhan, meninggalkan jejak, meninggalkan jasadnya, mengaku Tuhan. Ini Tuhan sebenar-benarnya. Masa nggak meninggalkan jejak? Mana lebih kuat, manusia atau kayu? Salibnya mana lebih kuat? Tanpa penyalipan maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya penyalipan, Yesus tidak akan ada. Mana buktinya, arkeolognya, wisatanya? Sebagai bukti. Coba Bang Blender. Kau baca buku sejarawan Yahudi yang paling terkenal mencatat tentang Yesus, yaitu Flavius Josephus. Kau baca dulu itu sejarahnya. Aku minta buktinya nyata di depan mata kepalaku ini. Baca dulu sejarahnya. Iya, di mana? Gini loh. Itu abad di pengadilan. Itu iya, bukti. Salibnya mana? Salibnya, pakunya mana? Itu sejarawan Yahudi menceritakan tentang kekaisaran Pilatus. Loh, ini cerita kan? Kalau cerita kan udah aku bilang tadi, kitab menceritakan, buktinya mana? Sejarawan menuliskan, berarti kan sudah menganalisa sebelumnya kejadian itu, bahwa kejadian itu ada, Bang Blender. Oke, baik. Kalau kau ke pengadilan, Arom telah melakukan kejahatan. Dengan apa kau menggunakan kejahatan? Dengan pisau. Dengan pisau mana? Mana pisaunya? Kalau tidak, gini, kalau tidak ada barang buktinya, apakah pengadilan bisa berlanjut? Kan tidak kan?
Nah sekarang pertanyaan aku, barang buktinya mana? Yesus itu mana barang buktinya? Nanti aku minta. Mana barang buktinya? Kau tuntut sana ke Yahudi sana. Loh, bukan. Gini loh, kalau kalian punya akal. Gini loh, tadi kan kita bisa membuktikan yang namanya kitab bisa ditulis, bisa dikarang-karang. Kitab ya. Semua bisa dikarang-karang. Buku apa semua bisa dikarang-karang. Tetapi kita buktikan dong faktanya. Apa yang nampak? Kan gitu kan? Di TKP kita buktikan. Kalau Nabi Muhammad jelas, oh ini makamnya, ini rumahnya dulu ada. Oh ini gua Hiro-nya ada. Nah, ini mana Yesus? Nggak ada. Yesus mana? Nggak ada kan? Nah, itu dia. Untuk meyakinkan kita tentang kitab itu, untuk meyakinkan kita kitab ini benar, kita lihat buktinya. Benar nggak sesuai dengan kitab? Gitu loh. Kalau nggak ada, berarti kan bisa dipastikan nggak benar. Ya, nah itu dia, makanya di Bible dikatakan Yesus disalib. Firaun aja ada loh jasadnya sampai sekarang ada. Kalian buka Al-Quran di surah Yunus 92, dengar ya, di surah Yunus ayat 92. Maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun, kami biarkan. Ketika kau baca Al-Quran kami hari ini, nggak boleh pakai terjemahan Blender. Enggak, udah biasa aja Rom. Udah ketika kau baca, udah slow lah. Ketika kau baca Al-Quran kami ya, di Al-Quran hari ini, tunggu dulu. Ketika kau baca Al-Quran kami, slow lah kau. Waduh Majam. Nggak boleh. Udah, aku nggak apal, aku ada terjemahan apa. Nggak usah. Jadi ketika kau baca Rom ya hari ini di Al-Quran Yunus 92, maka hari ini kami biarkan. Kau buka di YouTube ada jasadnya. 1 bulan ke depan kau baca Al-Quran di Yunus 92, maka hari ini kau lihat di YouTube masih ada. 2 hari sebelum kiamat kau baca Al-Quran kami, maka hari ini kami biarkan jasad Firaun. Kau buka di YouTube masih ada jasad Firaun. Beda dengan di Lukas. Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat di kota Daud. Capek aku cari Wadaud. Wadaud, ada nggak Tuhan lahir Wadaud? Wadaud, capek dimaki-maki Wadaud aku. Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat. Pada hari ini. Besok bulan depan ku baca pada hari ini. Ku telepon Wadaud. Wadaud, Tuhan lahir nggak? Mana ada lahir kepala bapak kau belajar Tuhan lahir katanya. Dimaki Wadaud aku. Wadaud itulah. Kalian lihat itu di Lukas itu. Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat. Tahun depan ku baca juga di Bibelmu pada hari ini. Nggak lahir Tuhannya. Coba bayangkan. Asik. Setiap aku jumpa Wadaud, apa lagi? Ganti-gantian nanya yuk, ganti-gantian tanya kita. Apa? Enggak Wadaud. Kau cari Wadaud dia tanya. Wadaud Tuhan lahir Wadaud. Udah. Oke, tentang Islam dulu kita tanya ya. Artinya jangan cuma Kristen aja, masuk kita ke Al-Quran ya. Bisa nih. Kau bertanya aja. Kau bertanya aja. Nggak usah kau tahu. Slow, tanya aja. Iya, tapi kalau nggak apa-apa pertanyaan ini kan Blender kan? Ingat ya, kalau kau bertanya tentang Al-Quran, tafsiran, aku bukan ahlinya. Al-Quran aku serahkan kepada Ustaz Alif. Karena Al-Quran ini, dengar ya, Al-Quran ini tidak sembarang ditafsir. Agar kau tahu, ya. Paham ya? Aku serahkan kepada orangnya. Lebih bagus aku mengatakan nggak tahu. Jadi kami sendiri aja pun umat Islam tidak sembarangan menafsir Al-Quran. Jangan kalian suka-suka hati kepala otak menafsirkan Al-Quran ya. Ingat itu, karena ada ilmunya. Oke? Lanjut, bertanya ke Al-Quran, silakan. Aku serahkan sama Ustaz Alif kalau bertanya Al-Quran. Karena kalau bertanya Alkitab, aku siap-siap aja sih. Semua pertanyaan aku berdiri tegak, aku menjawab semua itu Blender. Alah, banyak kali ceritaku. Satu bertanya mencret kok nanti. Masalah mencret kalian percaya nggak percaya belakangan. Tetapi aku menanya Al-Quran agak-agak takut-takut juga nanti jadi salah nanya nanti. Ya, jangan menyimpulkan karena ilmu menafsirkan Al-Quran ada 15. Iya nggak boleh. Tanya-tanya aja. Saja, cuman ketika dijawab jangan paling ngeyel, jangan mau jawabanmu seleramu kan gitu. Oke, nggak apa-apa Blender ya. Oke, sebenarnya ada gini Blender, ada ayat yang agak-agak sedikit nyentrik di Al-Quran ini. Mohon izin dulu, mohon maaf juga sama teman-teman ini. Coba dulu. Ntar monitor Ustaz atau Ustaz ini, terlalu monitor. Kalau Al-Quran langsung aja Ustaz, aku nggak dan jawab. Bertanya aja, tanya aja. Iya ya. Al-Azab 50 Blender, coba dulu buka. Satu di PAS. Itu si Arom. Arom. 50. Udah baca Noel yang baca Noel. Kau yang baca Noel tuh bacakan, baca Noel. Baca Noel. Bacalah kau ya. Baca kau yang minta. Kau yang minta tadi mana? Baca dulu itu. Sini ku baca. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka Kau makan babi Rom? Kau makan babi? Enggak. Hah?
Kalau makan babi nggak pantas baca itunya. Kok bisa kok baca terjemahannya itu? aja. Kenapa? Kok jago kok bahasa Arab? Jadi menurutmu aku nggak belajar Islamologi? Dia C6. Iya. Makanya belajar. Ya Yohanes. Nggak usah itu. Nggak usah itu. Enggak Latin aja kok baca. Nggak usah Rom. Latin aja. Nggak cocok kok baca itu. Nggak pantas. Latin aja. Nih. Langsung terjemahannya. Kita baca lah si Noel. Ini dia minta data si Noel, tapi dia yang nggak bertanggung jawab. Macam mana si Noel nih? Noel, apa pertanyaanmu? Dia yang bertanya, dia yang macet. Kabur. Ya kau kan gini loh, kau udah baca. Ketika kau bertanya tentang ini, berarti kau sudah membacanya. Ya udah kau sebutkan aja. Pertanyaan kau apa? Ntar aku buka di YouTube pula ah. Di apa aku di Google ku? Di YouTube ya, bukan? Di Google di apa lagi? Mana lagi nih? Nggak jelas apa kabur itu. Kalau kau suruh baca full Al-Quran pun aku bisa Noel. Aku kalau baca ini Bible dengan cara apa mantap aku bisa aku jago dengan hikmat wah jago aku. Amsal 7:18 mau aku bacakan? mau aku bacakan dengan hikmat. Nggak perlunya kau. Nggak perlu ya. Nggak maksudnya biar hikmat gitu loh, biar enak. Hikmat aku bacanya. Tapi Blender kemarin ada bantuannya datang ya pasti Blendernya. Kalau kami nggak parah yang sana lah, bantuan dari negara kan dapat. Oh yang di Sibolga ya? Iya. Makanya lah nggak boleh fitnah lagi lah Blender. Tobat lah. Siapa yang fitnah? Orang kalian yang fitnah kok. Kalian yang fitnah Yesus, bukan kami. Jadi kalian yang makan. Kau mau menarasikan ada kemungkinan gitu kali bahasanya. Kan tadi kan ku bilang dugaan. Iya, aku menduga. Buktikan, oke. Buktikan dugaan aku ini salah. Buktikan kalau dugaan aku salah. Kan gitu kan? Bukan nggak mau membuktikan juga dugaanmu salah. Cuman bahasanya kan menduga gitu loh Brandon. Ya iyalah, aku menduga. Nah sekarang boleh kan aku menduga? Nah buktikan kalau dugaan aku ini salah. Itu aja. Kalau tidak bisa kalian buktikan berarti dugaanku benar. Ya kan? Cocok? Masih menduga, bukan menyimpulkan ya. Masih menduga. Dan kalian nggak bisa buktikan tanggal 25 hari kalian Yesus. Karena itu tadi. Dan sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan Tuhan kalian lah pencipta langit dan bumi. Kalau kami jelas bos. Jelas sekali lah. Di surat Toha ayat 14. Cuma satu-satunya kitab yang ada pengakuan dari Tuhan sebenar-benarnya adalah Allah. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Lihat, sholat kami ditentukan dari langit dan bumi bos. Langit dan bumi, ketika Allah pencipta langit dan bumi, sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Azan berkumandang tiada henti di seluruh dunia. Bagaimana orang bisa mengatur jadwal di seluruh dunia? Azan berkumandang tanpa henti, bergiliran. Allahu Akbar, masuk. Habis itu masuk lagi di area Aceh. Allahu Akbar, Allah. Masuk terus lagi seluruh. Bayangkan kalian lah, langit dan bumi, zuhur, asar, subuh, isya, maghrib, semua dari langit dan bumi. Kenapa? Allah pencipta langit dan bumi. Ketika Allah mengatakan, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat, kutentukan waktu sholat itu dari langit dan bumi. Perhatikan kalau raya, puasa, tanpa adanya hilal, Menteri Agama sendiri pun tidak berani memutuskan sebelum adanya hilal dari langit. Wah itulah. Itu bukti yang nyata di depan mata kepala kalian bahwa saya Tuhan kamilah pencipta langit dan bumi. Tunjukkan satu orang siapa yang bisa menciptakan jadwal mengatur sholat, ibadah sholat dari langit dan bumi. Siapa? Tunjukkan. Mana yang bisa? Bergiliran, tengok. Buka puasa di sini pertama daerah timur dulu, daerah sana dulu bergiliran terus ke Kalimantan, ke Sulawesi, terus bergiliran. Gak ada azan terus berkumandang, tidak ada hentinya setiap menit. Itu bukti yang nyata di depan mata kepala kalian. Tapi memang dasar ya kan. Nah sekarang bukti Yesus pencipta langit dan bumi mana? Tunjukkan. Yang bisa kita lihat sampai saat ini. Apa ayo apa? Mana ada? Apa apa? Bukti coba. Hah? Menteri Agama aja pun nggak berani memutuskan. Menteri Agama loh di negara ini, penguasa dalam hal agama, memutuskan hari ini Lebaran, nunggu hilal di langit. Wah gila kan? Itu baru nakal dari mana?
Tunggu hilal. Ada hilal langit, oke, baru dia memutuskan besok lebaran. Wah, itu dari langit, bos. Bukan dari setel-setel sana setel sini. Buktikan bahwasanya Allah kamilah pencipta langit dan bumi. Takbir. Ya, kenapa gua ngomong? Oke, oh, aku baca ya, tapi izin dulu ya. Ini sebenarnya yang ku dengarnya juga ini dari apa? Komalnya si Edis yang sih. Tapi kok Edis ini tahu aja apa? Aku bikin penjelasan dari klien ini. Ini kan, wahai Nabi, ya kan, dalam kurung Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah engkau berikan mas kawinnya, katanya kan, dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian buka kurung, demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan yang dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin dalam kurung yang lain. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertanyaannya, apa dibenarkan, artinya dihalalkan bagi Nabi untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya, dari saudara laki-laki Boruni, bahasa Bataknya ya, Boruni. Sama dengan Pariban itu sama itu. Kalau Pariban blender, saudara laki-laki dari ibunya itu namanya Boruni tulang. Kita kan Batak sama Batak ini. Apakah dibenarkan menikahi anak perempuan daripada saudara laki-laki bapak? Saudara laki-laki bapak kan bapak tua bapak udahnya itu. Saudara laki-laki ibu adalah Namboru. Berarti Boru di bapak tuaku, boy gabe diau. Bisa ku ambil istriku Boru di bapak tuaku? Bisa ku nikahi Boru Namboruku, bisa ku nikahi Boru tulangku, bisa ku nikahi Boru ni tanteku. Kan Sabar, itu kau menyimpulkan. Biarkan Ustaz yang menjawab. Ustaz Alif, monitor. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ustaz. Monitor. Ustaz. Oh, sabar lo nih. Belum dijawab. Nggak berani aku menjawabnya. Nggak termonitor ketua. Termonitor ketua. Ustaz Alif, monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Oh, sabarlah. Belum monitor. Berarti kalau itu belum dijawab, jangan bahas yang lain. Ya, aku nggak berani menjawab. Aku bilang, aku nggak bisa sembarang menjawab. Wah, nggak bisa. Oke, ini aku mau berikan contoh. Berarti tunggu ada jawaban dulu baru. Karena menafsirkan Al-Quran ini bukan sembarangan. Ya udah, berarti kita parkun dulu. Tunggu jawaban. Bukan parkun, ya bahas yang lain aja. Nunggulah, nanti sabar, ya kan? Dia nanya sekali belum dijawab, blender. Lo cemana? Kan memang aku ngapain ku paksakan. Aku nggak berani menjawab loh. Memang bukan bidangku, nggak boleh aku menafsirkan, berdosa aku nanti. Ya, ini untuk membuktikan inilah untuk membuktikan kepada yang lain bahwasanya tidak sembarang menafsir. Aku aja sebagai umat Islam sendiri aja nggak berani sembarang menafsir Al-Quran. Betul, tapi kan kau udah nanya Noel tadi beberapa. Noel nanya sekali masa nggak dijawab. Loh, aku kuakuin, aku nggak mau, aku harus jujur, nggak berani aku bos. Nggak tahu bilang nggak tahu. Biar adilnya. Iya, tunggulah Ustaz Alim nggak monitor, cuman kalian lebih bisa tanya Ustaz Alim monitor. Yang menjawab, aku nggak berani aku. Enggak aja. Nanti aku sembarang nggak boleh ya. Kalau nggak tahu, ngapain aku malu?
Ini artinya untuk membuktikan bahwa kami sendiri walaupun ku iman ya Al-Quran itu aku nggak bisa sembarang menafsir. Jadi kalian pun juga jangan suka-suka hati menafsir Al-Quran itu. Nah, berarti Itu aja. kau tanya dulu Noel, gimana Noel, mau nggak bahas yang Ya lain? sabarlah, Itunya. sabarlah. Tertunda, pertanyaan tertunda. Ya kan? Nggak monitor Ustaz Alif. Ustaz Alif juga. Ditunda Noel. Tertunda. Apalah kalau memang ditunda nggak apa, karena Iya. Tertunda. Ya silakan nanti mungkin bertanya monitor sama yang lain tertunda. Bukan nggak bisa menjawab ah. Artinya aku walaupun aku tahu ada ilmunya menafsir ada 15 ilmu nggak bisa sembarang. Nah itu nafsir. Tapi kau bertanya, Noel memaksakan untuk bisa menjawab. Tapi kasihan lah dia bertanya saat. Mana ada aku bertanya sama Noel? Ada aku bertanya sama Noel? Ada? Tadi. Mana? Apa pertanyaan aku? Natal kan? Bukan dalil yang kutanya. Mana ada aku tanya dalil? Kalau Bible Clan itu boleh kan? Aku tanya sama kalian, apakah Bible Clan itu ada persyaratan khusus untuk menafsir Bible itu? Ada? Nggak ada kan? Justru kalian yang menafsirkan suka-suka hati aja. Kami di sini hanya membaca apa yang tertulis. Datang klan suka-suka hati, Esa jadi kesatuan. Nah, aku jujur aku bilang ya, aku ingin mengajukan kepada, aku sebenarnya ingin diskusi kepada guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Aku tantang ini, yang Kristen ya, yang Kristen. Ini kalau ini dibiarkan rusak ini nanti, rusak. Kenapa aku bilang? Kita, Pak Presiden Prabowo, dengar ya, salah satu ya, Pak Presiden, aku mau coba rekam. Pak Presiden, aku ingin mengajukan demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Berharap guru bahasa Indonesia jangan dari agama Kristen aku minta di seluruh Indonesia, ya. Kenapa aku bilang? Kenapa aku bilang? Aku suruh anakku SD guru bahasa Indonesianya orang Kristen. Nak, coba kau tanya sama guru nak ya, apa arti kekal? Kekal, dijawab sama guru orang Kristen nih kan. Kekal itu abadi nak, ya. Terus kekal itu tetap tidak berubah selama-lamanya. Oh, terus Bu, apakah kekal itu tidak mati, Bu? Oh, tidak mati nak. Kekal itu tidak mati kata gurunya. Tanya anakku lagi. Jadi Bu, saya mau tanya, apakah Tuhannya Kristen itu kekal? Oh kekal nak, kekal dia nak. Coba, nggak rusak kayak gini. Kekal dia bilang, coba lah. Apa nggak penting anak-anak? Padahal gurunya baru mengatakan kekal itu tidak mati, ya kan? Begitu ditanya, Bu, apakah Tuhan Kristen itu kekal? Oh kekal nak, kekal kan? Apa nggak rusak? Makanya aku kepingin diskusi sama guru bahasa Indonesia sekarang ya. Guru bahasa Indonesia, jangan lagi pendeta. Guru bahasa Indonesia. Ya kalau kayak gini kan bahaya nih kan. Anak kelas 4 SD gara-gara Tuhannya dibilang kekal padahal pernah mati. Coba lah kan. Inilah rusak. Baru dibilang dengan jelas. Ini mau kurekam ini betul melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Janganlah. Jangan Pak. Pak, jangan gara-gara Bapak memberikan makan Pak Presiden makan pagi untuk mencerdaskan. Tapi kalau gurunya kayak gitu kekal, rusak. Jelas-jelas dengan lantamnya mulutnya guru nih. Oh kekal itu tidak mati nah, tidak mati kekal itu. Yang namanya kekal abadi, tidak mati selama-lamanya, tetap tidak berubah. Oh iya Bu ya, tidak mati ya Bu ya. Terus mau tanya, apakah Tuhannya Kristen itu disebut kekal Bu? Oh iya kekal dia nak, kekal. Yesus tuh kekal. Yesus tuh kekal. Yesus kekal. Coba lah, padahal baru ditanya. Apa nggak bingung kan? Yesus kan pernah mati. Tadi guru bilang ini kekal tidak mati. Apa coba? Rusak kan? Inilah makanya aku bilang aku ingin diskusi sama guru bahasa Indonesia, bukan pendeta lagi. Guru bahasa Indonesia. Gara-gara ini ya ingin diskusi sama guru bahasa Indonesia. Belum lagi matematika. 1 tambah 1 tambah 1,5. Yang tidurnya Bang Juma, si Arif. Ya istirahat biarlah aku yang ngoceh sini. Kenapa rupanya? Kenapa kau pening? Atau brondok-brondoknya orang di 5 ini. Bukan apa bola ngumpet. Istirahatlah. Kenapa? Oh, udah capek. Kenapa kau nggak senang kau dengar congorku? Nggak senang. Artinya gini Blender. Kalau jadi apologet harusnya perkokoh dulu lah ilmu agamamu baru fight ke ilmu agama Kristen. Masa kau cuma Kristen aja kau gebuin, tiba kau ditanya keislaman kau rungkat, kan nggak jelas kau. Siapa yang gebuin? Aku nggak pernah menafsirkan dan menyimpulkan Bible kau.
Kalau artinya jika kau siap menyerang kekristenan, kau pun harus siap menangkis pertanyaan tentang Islam. Gak boleh kau hanya bisa menyerang-nyerang saja. Aku ini gini, bagi aku tahu. Contoh kemarin orang bertanya, aku tahu. Aku yang ku tahu, ku jawab. Belum Enggak, siap enggak. untuk jadi apologet. Bukan siap gini loh. Kemarin banyak juga bertanya. Aku yang mana yang ku tahu, ku jawab. Kalau ini aku nggak tahu, aku nggak menjawab. Berani. Kan gitu. Kayak kemarin orang bertanya. Misalnya kan gini. Blender. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku bilang. Inul Daratista, aku bilang. Siapa nama istri Adam? Inul Daratista kan. Itu aku jawab ya kan. Kenapa kau jawab Inul Daratista? Loh, dia nanyanya istri Adam. Kan gini, kalau dia mengatakan, Blender, di Al-Quranmu siapa nama istri Nabi Adam? Kan begitu. Ini enggak, siapa nama istri Adam? Ku bilang lah Inul Daratista. Kalau ku bilang namanya Wak Munah, tetanggaku nggak kenal dia. Inul Daratista kan suaminya Adam Suseno. Ya kan? Inul Daratista itu kan suaminya Adam Suseno, ya kan? Ku jawab lah itu. Ditanyanya lah, kecuali dia bertanya. Blender. Apa lagi? Sebenarnya Blender cuma ini ngintip-ngintipnya dia dengan Arif Era dengan Alif ini, cuman dia agak malas dia turun, agak segan dia nanti salah Karena jawab dia di tahu, situ. karena tahu bukan, karena kalau dijawab kau pasti gak akan terima, udah tahu kalau dijawab yang sebenarnya. Aku bukan masalah nggak terima. Dijabarkan saja, memang harus setiap orang Islam lah yang paling berkompeten menjelaskan Al-Quran, dan itu harus kita akui, dan orang Kristen lah yang paling berkompeten menjelaskan Alkitab. Enggak berkompeten Glenn menjelaskan, kami yang lebih kompeten. Bukan Glenn, kitab Bible Glenn tuh. Gini Blender, masakan kau lebih, masakan kau Islam Bang Jibril lebih naik, pintar. ini momotnya nggak tahu ke Bang Jibril. Salah itu. Sabar. Ada momot di atas lagi. Bang Jibril minta up itulah. Ustaz Arif, udah pada tidur. Ustaz Arif monitor. Aku nggak momot Bang. Ustaz Arif, di bawah ada moderator nggak? Ada minta naik. Nah, nggak ada. Ustaz Arif tidur. Ustaz Arif, coba telepon Bang Jibril. Udah tidur. Ya, ada yang berkepoten. Aku nggak berani menjawabnya. Contoh kayak gitu-gitu yang kecil-kecil bisa aku jawab. Kemarin nanya kan, coba kau apa namanya? Itu jauh lebih sportif Blender, betul kok. Iyalah, Artinya kita ya apa adanya aja kan. Ya kayak kemarin mereka nanya, coba kau jelaskan Yasin 41. Oh, rumah Wak Yasin itu di Jalan Perjuangan, Gang Harapan. Yasin 41, ya kan? Yasin 41. Terus kata kami, itu aku jawab, aku bisa jawab. Kata kami, coba kau jelaskan siapa si kami di Al-Quran. Si kami itu anak Wak Lias, mamanya Wak Munah, dipanggilannya si kami. Itu aku bisa jawab. Kalau yang, itu aku bisa jawab. Aku nggak bisa, inilah kami Islam, ya Noel ya. Jadi bukan sembarang, ya. Bukan artinya. Kami sendiri saja pun nggak berani menafsirkan Al-Quran, apalagi kalian. Makanya kalian jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran itu, ya kan? Kalau kami nggak loh. Coba kita buktikan. Ini tertulis ya, sebab tertulis. Ketika Yesus mengatakan, Lukas 14:26 ya, Lukas 14:26. Aku minta tafsiran. Apabila seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri, dia bukan dikatakan murid Yesus. Nah, jelaskan itu artinya. Membenci, artinya apa? Aku rasa Arom lah lebih tepat. Macet. Apabila seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan murid Yesus. Ayo, jelaskan tuh. Tang ding ding tang tung tak ding tak ding 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 ding. Coba jelaskan. Lukas 14 nomor 26. Oke. Di situ maksudnya Blender, keutamaan yang paling penting adalah mengikuti ajarannya. Yang lain tidak penting. Keutamaan. Di situ keutamaan. Masalah keutamaan. Keutamaan. Coba aku baca pelan-pelan ya. Apabila seseorang tafsirannya, tapi bukan. Aku bertanya pertanyaan di mana keutamaan. Dengar ya. Apabila seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan dikatakan murid Yesus. Jawab, ayo. Ding dak ding 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 ding. Keutamaan apa? Keutamaan dari pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran apa? Yang diutamakan dibandingkan masalah duniawi atau keluarganya. Kuhilangkan kata kebencian ini ya. Kuhilangkan kata kebencian, boleh?
Boleh. Bisa. Ya udah makanya. Jadi tidak kau manfaatkan kata kebencian di sini. Kan kau nanya tadi maksudnya apa? Ya. Apabila Yesus mengatakan, apabila seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci. Kan ada sebab dan akibat, Blender. Kalau makanya aku bilang Blender, kalau kita bertanya itulah jawabannya Blender, nggak boleh kita bantah. Nanti kalau kau jawab Al-Quran kami itu nggak bantah. Bukan, ini jelas, dalil jelas, ya kan? Dalil yang sangat jelas. Nah, artinya kan udah diterangkan. Itu tentang keutamaan mengikut Yesus. Baal, siapa di sini? Ustaz Arif, monitor Ustaz Arif. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif. Bang Blender, kau itu sebenarnya udah pusing sendirinya sebenarnya. Udah naik. Bahas yang lain aja. Mesti dijeritkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin Bang Jibril bisa menjawab, Bang. Iya, Al-Azhar 50 ya. Betul. Yang ditanya Immanuel betul, memang dibolehkan pengecualian hanya untuk Rasulullah, untuk meringankan tugas-tugas beliau. Manuel, Bang Blender, Abang Jibril. Iya. Kenapa bisa begitu? Iya, pengecualian, Bang. Nabi itu kan tugasnya spesial. Jadi kalau kita abang baca dari tafsir Ibnu Katsir, kehususan Rasulullah ini banyak banget. Satu, Rasulullah dan keluarganya nggak boleh nerima infak, sodakoh dan seterusnya. Habis itu untuk Rasulullah banyak banget bang. Sholat itu ada yang sunnah wajib untuk dia, tapi sunnah untuk kami. Jadi tugas beliau itu lebih banyak dari kami. Jadi ada pengecualian hukum juga, itu yang dikecualikan untuk beliau. Abang tahu hukum yang namanya hak dan kewajiban nggak bang? Ya, di negara ada itu pelajaran PPKN. Nah, semakin banyak kewajiban kita, semakin besar apa kita bang? Haknya. Mantap. Begitu juga seperti Rasulullah dengan jabatannya, dengan tanggung jawabnya, dengan kewajibannya yang begitu besar, makanya beliau mendapat pengecualian. Sama seperti istrinya boleh lebih dari 4, karena kalau abang tahu cerita Rasulullah, istri-istrinya ini ada yang dinikahkan untuk menjadi bukan ini ya, untuk memperkuat kesukuan. Nah, jadi memang ada pengecualian untuk beliau, abangku. Begitu bang ya. Tapi ada juga yang sedikit agak-agak ganjil bang. Izinlah dulu bang ya. Dan itu, bang? Jika ada wanita mukmin yang ingin menyerahkan diri kepada Nabi, bisa dia dihalalkan tanpa bisa diberikan dia menyerahkan mahar tanpa mahar. Bagaimana itu? Betul. Karena gini bang konsepnya. Abang tahu nggak konsep mahar itu gimana bang? Mahar kan semacam apanya itu? Ya mahar pernikahan lah itu. Mahar